Oke, selamat pagi Tribuners. Hari ini kami sedang berada di Pengadilan Militer 104 Palembang, yang mana hari ini adalah di tanggal 30 Juni 2025. Agenda sidang lanjutan kasus perkara pembunuhan 3 orang polisi di Waikanan dengan terdakwa Kopda Bazarsah dan juga Peltuyun Heri Lubis akan berlangsung pada hari ini. Untuk agenda hari ini, auditor militer akan mendengarkan keterangan dari ahli berjumlah 5 orang yang akan kita dengarkan seksama sebentar lagi. Dan saat ini kedua terdakwa Kopda Bazarsah dan juga Peltuyun Heri Lubis sudah tiba di gedung pengadilan militer. Dan untuk selanjutnya nanti akan langsung dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, yakni Kolonel CHK Freddy Ferdian Isnartanto. Nanti kita akan dengarkan seksama bagaimana keterangan saksi ahli. Pengadilan militer sudah sekitar 26 orang saksi yang diperiksa, yang dihadirkan dengan Satreskrim Polres Waikanan bersama Reskrim Polsek Negara Batin. Perasaan saya sedih, kecewa. Saya nggak nyangka kalau suami saya juga harus menjadi korban dan dibunuh oleh terdakwa. Begitupun saya ingat saya juga masih punya anak kecil di rumah, masih berusia 6 bulan. Dia masih butuh sosok seorang ayah. Dan sekarang saya sudah kehilangan seorang suami, anak saya kehilangan seorang ayah. Begitupun nanti bagaimana masa depan anak saya. Yaitu keinginan saya dihukum sampai mati. Cukup. Ibunya Galip. Ya, saya Ibu Suryalina, ibunya Galip. Ya, harapan saya ya pengaku tuh dihukum seberat-beratnya lah. Kan ini masalah nyawa ya Pak ya. Saya udah kehilangan nyawa anak saya. Bapaknya udah meninggal, anak saya juga nyusul meninggal juga Pak. Ini manusia biadab sama mereka Pak. Saya mau mereka hukum saya adil seberat-beratnya. Alhamdulillah hukuman mati Pak. Harus hukuman mati Pak. Dia kan harapan saya satu-satunya dengan di bapaknya, tapi dia juga dibunuh juga. Jadi nggak ada lagi harapan saya di dunia ini Pak. Dia laki-laki satu-satunya anak saya. Bisa menghancurkan masa depan anak saya. Menghilangkan nyawa anak saya Pak. Ya, harapan saya dihukuman mati Pak. Oke, itu tadi Tribuners harapan dari keluarga almarhum 3 orang polisi di Polres Waikanan yang ditembak oleh Kopda Bazarsah, yang mana hari ini adalah persidangan hari ini mendengarkan keterangan ahli. Tadi keluarga sudah menyampaikan bahwa harapan besar keluarga korban bahwa terdakwa dihukum seberat-beratnya atau hukuman mati. Demikian Tribuners, nanti kita akan dengarkan seksama keterangan saksi ahli. Saat ini masih persiapan di sidang di gedung Pengadilan Militer 104 Palembang.
Tes. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa nih Bu? Speakernya Bu dihidupkan. Dengan Ibu Dian Oktaviani, Pak. Oh siap Ibu. Ibu izin untuk namanya diganti Bu, untuk
nama Zoom-nya. Oh, namanya ya. Ya, langsung ditulis nama ibu aja. Ibu Dwi, Ibu Dwi. Izin ibu untuk suara bu jelas? Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke bu. Terima kasih bu, ditunggu bu. Iya, Pak. Nggak kelihatan. Coba sebentar. Bentar.
diwakili oleh dari penasihat hukum. Ya, meskipun kami ini TNI semua, tapi kami tidak kenal dengan terdakwa, kami tidak kenal dengan para saksi, auditor juga demikian. Jadi memang kami satu, tapi memang pengadilannya juga pengadilan militer kan, ada kekhasan di situ. Saya rasa itu bisa menjadi perhatian kita bersama. Kita lanjutkan persidangan hari ini. Siap ya? Siap. Dari PA? Ya. Sidang lanjutan atas nama terdakwa Kopral 2 Basarsah. Hari ini Senin 30 Juni 2025 saya nyatakan dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum. Auditor hadapkan terdakwa dalam ruang sidang. Ya, ini adalah detik-detik terdakwa Kopda Basarsah memasuki ruang sidang, dikawal oleh 2 orang anggota TNI. Kita lihat terdakwa mengenakan seragam. Bapak kalau nggak dikasih kalau tanda nggak dikasih sama petugas PP. Untuk pertama kita akan mendengarkan keterangan saksi ahli untuk sidang Kopda Basarsah ini. Terhitung ini sudah sidang ke-4 yang digelar di pengadilan militer. Ya, setelah petugas mendampingi Kopda Basarsah masuk ke ruang sidang, saat ini Kopda Basarsah berdiri di depan majelis hakim. Pemeriksaan hari ini kita jalan pemeriksaan para saksi lanjutan sesuai dengan berkas. Masih ada 5 saksi lagi. Saya cek dulu untuk auditor militer. Dari 5 orang sudah hadir semua. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan sebagaimana agenda persidangan sebelumnya, 5 orang saksi yang akan diperiksa pada persidangan hari ini. 3 orang saksi atas nama Saudara Suhermansyah, Aibda M. Arif Rinanda, dan AKP Pidiarina Wulandari sudah ada di pengadilan militer. Oh, hadir. Keterangan. Oke. Terus kemudian saksi atas nama PNS Dwi Ana Oktaviani SSSI melalui video conference sudah bersiap di tempatnya. Kemudian saksi atas nama ahli atas nama Dr. Catrina Andriani SPFM, mohon izin hari ini bersedia memberikan keterangan dan bisa, namun karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, saat ini sedang melakukan penggalian kubur dalam rangka autopsi. Jadi ahli atas nama Dr. Catrina meminta waktu kurang lebih 2 jam dari saat ini untuk bisa hadir hari ini, nanti waktunya mundur. Waktunya mundur. Oke. Demikian. Ya, nanti kita ikuti ya. Baik, sementara yang hadir 4. Sementara yang hadir 4 kecuali Dr. Catrina Andriani. Ya. Terdakwa silakan duduk. Ibu Dwi Ana Oktaviani, dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, ya. Dari mana ini, Bu? Posisi di mana?
Izin, kebetulan saya sedang keguguran kemarin, jadi saya Zoom dari rumah, Pak. Oh, sekarang di rumah posisi. Siap, siap. Ada yang lain di situ? Ada. Siapa? Suami untuk suami. ini apa? Sumpah. Untuk sumpah siap ada, Pak. Oh, ada. Nanti sebentar ya. Siapkan aja. Baik, siap. Ya. Auditor, hadirkan para saksi dalam mulut sidang. Hadirkan para saksi ke dalam ruang pemeriksaan persidangan. Kerjakan. Jalan. Hadap kiri. Teruskan. Terus. Ya. Pada hakim ketua. Hormat. Tegar. Lapor petugas siap menghadapkan para saksi ke dalam ruang sidang. Balik tempat. Tugas berkenan. Saksi tetap balik sini. Saksi tetap ke sini. Ya, yang balik kanan hanya petugas ya. Ya. Makanya itu petugas itu harus ngasih tahu para saksi, jangan diajak ke sini, nanti briefingnya itu harus masuk. Berapa kali tugas kok nggak dikasih tahu. Ya. Sebentar, urutkan dulu ya. Pak Suherman Sah mana? Ya. Pak Arif. Bu, siapa ini? Vidya. Oh, Bu Vidya. Baik, sudah hadir di hadapan saya para saksi, Pak Suherman, Pak Arif, Bu Vidya, kemudian melalui Zoom Bu Dwi Ana Oktaviani. Baik, para saksi hari ini hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangannya yang sebetulnya sudah di dalam BAP, namun kita dalam persidangan kita mau dengar langsung tentang keterangan-keterangan yang saksi sudah sampaikan. Sebelumnya saya cek intes dulu untuk yang paling kanan. Istirahat Pak, istirahat. Kalau ditanya baru siap. Istirahat Pak. Nama lengkap? MD, AMD. Oke. Oh, PNS ya? Golongan? 3C. NIP? Sebentar. 1183? 19. Oh, 19. 1983. Terus? Saya ulangi ya, 1983 11 Loh, banyak sekali saksinya. Saya yang bilang ya. 1983 112 008 12 1001. Oh, cocok ya. Salahnya tiganya. Jabatan? Kanit 3 identifikasi. Satuan Polda Lampung ya. Tempat tanggal lahir? Oh, cantik ya, 11. Laki-laki, Indonesia, agama Islam. Tempat tinggal Nusantara, Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Nah, sehat Pak. Pak Irman, sehat ya. Kenal dengan terdakwa Pak? Enggak, ya istirahat. Sampingnya, nama lengkap? SH. Pangkat? Aibda. Nah, belum satu ya, nanti besok naik satu. Oh, saya pikir sudah mau satu sehingga bilangnya tuh satu, amin kan itu kan. NRP? Jabatan? PS Panit 1 Seksi Identifikasi Diskrim Polda Lampung. Tempat tanggal lahir? Oke. Agama Islam.
Tempat tinggal Perum Gria Fantasi Blok B 10 Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung. Benar ya? Sehat saudara? Ya, kenal dengan terdakwa? Ya, makasih. Ibu ya, nama lengkap? Pangkat? Oh, kapten ini. Saya pikir ini malah yang Bapak ini saya kira polisi, ternyata PNS ya. Ibu yang kapten. AKP ya, 900 900 30393 394. Oh ya, benar ya. Jabatan? Kaur Sub Bidang Senjata Api Forensik. Nah, Kesatuan Puslat 4 Bareskrim Mabes Polri. Oh, berarti dari Jakarta ini. Oke, mantap. Tempat tanggal lahir? Wih, masih muda. Perempuan. Agama Islam. Tempat tinggal apartemen Puslapor Mabes Polri, Babatan Madang, Cipambuan, Bogor, Jawa Barat. Sehat, Bu? Kenal dengan terdakwa? Enggak, makasih. Bu Dwi. Siap. Ya, nama lengkap, Bu? Dwi Anna Tafeni Saputra, SSI. Istirahat. Ya. Pangkat. Oh, PNS. Pembina. Golongan. Siap. Golongan 4. 4 apa? 4A. 4A. Oh, pembina 4A. Siap. Ya. NIP. 19, 85, 10, 17, 2008, 12, 2001. Jabatan? Pemeriksa forensik muda, Bid Kimbiofor, Puslapor Bareskrim Polri. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 17 Oktober 1985. Oke. Agama? Islam. Tempat tinggal Komplek RTM Kelapa 2 Cimanggis. Siap. Ya. Ibu tadi mengatakan habis keguguran, Bu. Siap. Sekarang kondisi bisa memberikan saya. keterangan? Bisa, Pak. Ya. Yakin, Bu ya? Siap. Ya, mudah-mudahan bisa kita ikuti persidangan. Mungkin bisa sampai sore. Tidak ada masalah ya? 2 jam, 3 Siap. jam. Bisa ya? Siap. Ya, ada keluhan nanti sampaikan kepada majelis. Siap. Ya, makasih. Kenal dengan terdakwa, Bu? Siap tidak. Oke. Baik, para saksi sebelum memberikan keterangan dalam persidangan, saudara wajib untuk disumpah. Bersedia? Siap, Masuk bersedia. Bu Dwi, silakan untuk suaminya. Ya. Quran ada. Silakan juru sumpah. Seluruhnya ikuti lafal yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama Kopral 2 Basarsah Kopral 2 Basarsah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, makasih. Silakan Ibu duduk lagi. Kursinya petugas. Ya, silakan duduk. Oh, saya lupa. Ini ada auditor. Ahli yang mana ahli? Bu Dewi? Ahli juga, berarti 2 ahli. Oh ya, maaf. Sumpahnya beda. Bu Dewi, Ibu ahli ya? Ibu diperiksa sebagai ahli ya, Bu Dewi? Bu Dewi, Bu Dwi. Siap. Ibu diperiksa kemarin diambil BAP sebagai ahli kan?
Ya. Ya, maaf Bu, bisa diulang sumpahnya Bu? Siap. Ya, beri lagi Bu. Juru sumpah mana tadi? Maju satu langkah. Ya, kita ulang untuk sumpah ahli. Oke, Bu Dwi. Ya. Ya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi ahli bahwa saya sebagai saksi ahli akan memberikan pendapat menurut pengetahuan saya dan pengalaman saya dengan sebaik-baiknya demi keadilan. Ya, selesai. Ya, mohon maaf. Saya bertanya kepada Bu Vidya dulu, ya, keahlian, karena diperiksa sebagai ahli. Bisa dideskripsikan keahlian saudara? Tunggu sebentar. Mana mic-nya? Ya, pegang mic belakang itu, Bu. Mohon izin Yang Mulia, Ya. keahlian kami sebagai ahli balistik dalam hal ini difokuskan kepada pemeriksaan barang bukti yang kami terima terkait kasus ini. Ya, Terima sebentar. kasih. Riwayat pendidikan, kemudian sampai riwayat penugasan, sampai dengan hal-hal yang pernah ditangani sebelumnya, kemudian pengalaman sebagai ahli sebelumnya. Silakan. Siap. Pendidikan dari SD, Yang Mulia, SD, Ya. dari SD 5 Yosomulyo di Banyuwangi, SMP, SMPN Negeri 1 Genteng, Banyuwangi, SMAN 1 Genteng, Banyuwangi, kemudian S1 Universitas Indonesia, Teknik Metalurgi dan Material, S2 di Metalurgi. Siap. Oke. S2 di University of Birmingham, Material Science and Engineering. Kemudian saya tersertifikasi sebagai pemeriksa metalurgi dan juga tersertifikasi sebagai pemeriksa balistik. Oke. Siap. Jadi pengalaman forensik sebagai bidang Balmedfor. Nah, ya. Siap. Bisa dijelaskan Balmedfor itu apa? Balmedfor adalah satu bidang yang menangani tentang barang bukti balistik dan metalurgi forensik. Di situ ada 3 bidang. Pada tahun 2015 sampai 2024 saya 2015 sampai 2023 saya di Subit Metalurgi, kemudian pada 2023 sampai awal 2024 saya di BKO-kan di Subit Senpi, kemudian per Februari 2024 saya mendapat jabatan sebagai Kaur Subit Senpi Balmedfor Puslapor Barisken Polri hingga sekarang. Oke. Agak di jeda-jeda dulu ya, jangan dirapel ya. Nah, kita dicatat sama panitera nanti bingung. Kalau bisa nge-rap di rumah nge-rap aja, tapi kalau di sini kita jangan nge-rap. Jadi berhubungan dengan pemeriksaan barang bukti yang berupa senjata api, munisi, bahan peledak gitu. Siap, Yang Mulia. Ya. Memang dulu kuliahnya seperti itu. Material lebih kepada materialnya kuliahnya. Sedangkan keahlian untuk pemeriksaan senjata api saat ini saya ahli sebagai ahli balistik untuk pemeriksaan senjata api, peluru, anak peluru, selongsong dan gunshot residue. Itu kami peroleh dari pelatihan-pelatihan baik dalam dan luar negeri. Oke. Sudah berapa perkara yang ditangani? Untuk tahun ini sudah kurang lebih pastinya saya lupa Yang Mulia, tapi kurang lebih sudah 50 kasus untuk tahun ini. Untuk tahun kemarin sampai bulan Desember itu kurang lebih 60 kasus. 60 kasus. Siap. Oke. 2016 sampai dengan sekarang ya hampir 9 tahun ya, 9 tahun. Benar ya? 9 tahun di bidang balistik. Untuk Senpi-nya baru dari 2024. 2024. Siap. Jadi sekarang sub
subspesifikasinya Di ke pemeriksaan pemeriksaan senjata itu. api, siap. Oke. Sudah berapa kali menjadi ahli bidang ini? Untuk ahli ini kali ketiga kalinya untuk saya sebagai ahli, untuk ahli balistik baru pertama kali. Oke, makasih. Sekarang ke Bu Dwi. Siap. Ya, bisa diceritakan Bu keahlian mulai dari riwayat pendidikan, kemudian perjalanan karir sampai dengan penugasan-penugasan di bidang keahlian, termasuk pengalaman sebagai ahli sebelum hal ini. Silakan. Siap. Mulai dari pendidikan formal, SD di Tegasari 4 Purwokerto Barat, kemudian di SMP 2 Purwokerto, SMA Negeri 1, kemudian kuliah di Fakultas MIPA Biologi Universitas 11 Barat. Kemudian saya bekerja di Subdit Biologi Serologi Forensik sejak 2009 dengan surat sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi berdasar sebagai pemeriksa biologi serologi forensik. Kasus yang ditangani di Subdit Biologi Serologi Forensik yang berkaitan dengan biologi molekuler dan DNA. Oke. Yap. Jadi lebih ke spesialis apa ini? Spesialis pengambilan DNA. DNA. Oh, DNA. Jadi puslap 4 ini banyak ya, ada yang bidang senjata api sendiri, Siap, darah betul, sendiri, Siap, DNA yang mulia. sendiri, sidik jari sendiri gitu ya. Izin yang mulia untuk sidik jari rekan kami Oh, di Inavis. Siap, Inavis. Puslap 4 itu kepalanya bintang 2. Bintang 1 Oh, bintang 1. Siap. Di bawah Bareskrim berarti di ya. bawah Bareskrim. Harusnya bintang 2 nih karena. Ya, terima kasih. Silakan auditor dengan penasihat hukum. Ada keberatan dengan ahli 2 orang. Kita hadirkan sebagai ahli. Mungkin ada komen atau mungkin keberatan atau sependapat. Izin yang mulia, terima kasih kesempatannya. Terhadap saksi ahli ini kami ingin diperlihatkan terlebih dahulu surat rekomendasi dari atasannya. Rekomendasi itu perintah. Siap. Surat rekomendasi sebagai saksi ahli. Ibu Dwi ada? Maksudnya. Siap, izin Bapak karena saya di rumah ketinggalan kantor Pak untuk sprintnya. Oh. Oh, ada Bu, ada surat perintah. Oh, iya, siap. Mau lihat? Duduk. Dari auditor ada keberatan? Enggak ada keberatan untuk kita periksa sebagai ahli? Tidak ya? Izin yang mulia, izin bertanya Ya. kepada auditor terhadap saksi ahli ini, ahli secara forensik apa balistik? Enggak, kan yang menghadirkan kan dari Bapak Auditor, makanya kami bertanya kepada Bapak Auditor. Ahli di bidang balistik, apakah forensik? Itu saja. Siap, mohon izin yang mulia. Terima kasih Bapak Auditor. Pada intinya kami hanya bertanya, ahli yang dihadirkan ini di sini adalah sebagai ahli dalam balistik atau forensik, itu saja. Terima kasih.
sebelum saya ke auditor, ini sudah dari awal ya Bu ya? Dari awal ya, dari berkas itu ya, sudah dipanggil ya. Waktu itu permintaan dari Polda. Dari penyidik. Oh, penyidik POM. Penyidik Polda Lampung, Dok. Penyidik Polda Lampung untuk pemeriksaan barang bukti. Siap. Kemudian waktu di Polisi Militer? Sebagai ahli, sebagai saksi ahli. Maksudnya hasil keahlian itu, hasil apa? Proses penelitiannya itu sudah selesai atau belum pada saat? Siap, sudah Yang Mulia. Sudah selesai. Siap. Berarti dari Polda Lampung meminta kepada saksi, kepada ahli, bla 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 bla, kemudian hasilnya diserahkan kepada penyidik. Ya, penyidik. Nah, sekarang untuk konfirmasi ya dari ke sini ya. Begitu. Ibu berarti yang bagian Senpi ya. Siap. Ya, kalau yang Bu Dwi bagian DNA, DNA. Biobiologi. Silakan Pak Auditor kalau mau menjawab. serpihan proyektil yang didapat diambil dari tubuh korban. Kemudian mengenai keahliannya sendiri, tentunya kita sudah sama-sama ketahui seorang ahli itu selain dari bukan pertanyaannya forensik atau balistik itu saja. Forensik ya, kalau balistik kan perkenaan itu kan pindad berarti kan ya, ini berarti forensik, dijawab forensik. Terima kasih Yang Mulia, karena kalau sesuai dengan surat perintah itu kan forensik, tapi tadi disinggung di situ balistik. Demikian. Mana? Siapa yang nyebut balistik? Dari auditor tadi barusan terkait dengan senjata. Iya senjata, tapi forensik, bukan balistiknya. Begini aja, kita dengar keterangan, nanti kalau ada keberatan silahkan disampaikan, dituang di dalam pembelaan ya. Saya rasa itu. Untuk memberikan kesempatan, saya rasa para saksi ini berhubungan dengan pembuktian secara lebih spesifik terhadap barang bukti, dan auditor militer yang lebih paham akan hal ini. Saya beri kesempatan pertama kepada auditor untuk bertanya kepada para saksi. Silakan. Bentar, saya kembalikan dulu. Disimpan. Silakan auditor. Baik, terima kasih Bapak Hakim Ketua. Kami lanjutkan untuk pemeriksaan saksi. Di sini ada saksi dari Inavis ya. Siap, ya. Betul benar. Kami terlebih dahulu kepada saksi dari Inavis dulu. Siap. Saksi 27. Ya, 27 Pak Suherman 27, 28, Ibu 29, Bu Dwi 30 ya. Ya, 27, 28, 29. Biar lebih mudah untuk kita berkomunikasi. Jadi Siap. kami sebutnya saksi 27, 28, 29, 30. Siap. Saya kepada saksi 27 dulu. Saksi 27. Apakah saksi dalam perkara ini pernah memberikan keterangan di depan penyidik Denpom Lampung? Pernah. Pernah ya. Artinya secara berikan ini yang ada di dalam BAP ini semua saat ini sebelum kita bertanya jawab ini semua diberikan dengan dengan sadar dan tak ada paksaan ya. Siap. Oke, baik. Yang saksi ketahui pada saat melaksanakan tugas saksi dalam bidang Inavis itu, saya sebelumnya bertanya dulu, kalau bidang Inavis itu coba saksi jelaskan bidang apa saja yang dilakukan dalam kegiatan untuk menerangkan sebuah perkara. Silakan. Baik.
Yang dilaksanakan dalam bidang tugas pokok Inafis adalah mendatangi olah TKP, mendatangi tempat kejadian perkara, kemudian mencari barang bukti, kemudian memberikan hasil berita acara kepada penyidik. Itu aja singkatnya. Pada saat itu saksi ada perintah untuk melaksanakan saksi sendiri tuh? Siap. Ada ya. Ada permintaan juga. Berapa orang timnya? Kalau tim dari Inafis kami berdua, tapi ketika saat melaksanakan kami gabungan bersama dengan tim Jatanres dan waktu itu dipimpin langsung oleh Pak Direskrim Itu pada saat melaksanakan pemeriksaan ini di TKP ya? Itu tanggal berapa itu? Tanggal 18 kalau tidak salah. 18 bulan? Bulan Maret ya. Maret ya. Siap. Di TKP apa yang saksi, ini kan hampir sama lah keterangan ini ya. Saya langsung saja kepada berdua. Yang saksi temukan saat itu. Apa saja yang bisa diterangkan di depan persidangan ini? Boleh langsung sampai. Saksi 28 boleh lah. Mohon izin kemudian menjawab. Jadi pada saat kami mendatangi TKP pada tanggal 18 Maret 2025, kebetulan kami tiba di TKP sekitar pukul 00:15, izin benar. Pada saat itu karena tugas pokok kami selaku tim Inapis adalah melakukan olah TKP sesuai dengan undang-undang, maka dari situ kami langsung melakukan olah TKP sesuai pada teknisnya. Pada itu kami mengajukan observasi pengamatan terhadap TKP. Kebetulan pada saat itu memang kondisi malam hari, izin benar. Jadi pada kami lakukan observasi di situ kami menemukan tempat yang diduga adalah gelanggang. Jadi bentuk persegi 4 kurang lebih 20x20, dan di situ kami menemukan lagi bercak darah ada 3 titik. Dua titik di jalan, 1 titik di arah kebun karet, izin benar. Terus di situ kami juga menemukan lagi selongsong sebanyak 13 butir selongsong, di mana selongsong kaliber 5,568 butir, selongsong 762 3 butir, selongsong 9 mili 2 butir. Terhadap barang bukti tersebut, karena mengingat waktu dan untuk keamanan bukti, seluruh barang bukti kami amankan sesuai dengan SOP yang berlaku. Baik, apakah para saksi pada saat mendatangi TKP tadi, siap, itu kondisinya masih alami lah, atau memang sudah ada indikasi untuk terjadi perubahan-perubahan? Siap, izin menjawab Komandan. Jadi pada saat kami tiba di TKP itu kosong, ditinggalkan begitu aja. Dan kalau kami mungkin untuk menganalisa sudah diubah tidak, kami tidak bisa. Tapi pada saat kami datang ke sana, emang statusnya TKP kosong, izin kosong. Siap, tidak ada. Pada saat para saksi ke TKP itu, apakah ada unsur tinggal dari penyidik ataupun dari instansi lain di TKP sebelumnya? Izin Komandan, bisa diulang Komandan? Jadi pada saat para saksi siap hadir ke TKP itu, apakah ada unsur atau penyidik lain yang sudah ada di TKP, atau memang datangnya masih kosong, atau sama-sama datangnya? Siap, kami datang dengan tim Jatanras dan tim Sampat Direktur sama-sama. Sama-sama ya? Siap. Kalau dari rekan-rekan kepolisian, selain dari saksi, ini dari Bareskrim ya? Dari Polres Waikanan ada juga di sana? Siap, pada saat kami datang tidak ada. Tidak ada ya? Siap, sudah kosong. Yang berhasil saksi temukan di sana tadi kan menyerahkan ada beberapa proyektil ya? Siap. Kemudian tadi ada arena. Siap. Kemudian yang lain-lain ada lagi kira-kira selain itu? Siap, untuk barang bukti dan fakta yang ditemukan itu, izin benar. Hanya itu saja? Siap. Kemudian ada beberapa mungkin di sana orang yang ditemui? Siap, yang dimintai informasi, keterangan, atau semacam data-data yang didapatkan? Siap, kebetulan pada saat itu memang TKP kosong kebenaran. Jadi hanya murni melaksanakan siap olah TKP, saja. Barang bukti, siap. Baik. Apakah selain tadi selongsong ya yang ditemukan, siap, kemudian arena, kalau senjata api ada ditemukan di tempat? Siap, tidak ada kebenaran. Tidak ada. Siap. Kemudian barang-barang lain semacam dadu? Siap, tidak ada kebenaran. Tidak ada. Siap. Ayam? Ayam ada kebenaran. Berapa ekor? Siap, kurang lebih ayam, kalau untuk kepastian lupa izin kebenaran. Lebih dari 1? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Itu didapatkan dari siapa?
Di TKP kemudian. Di TKP. Tertinggal, siap. Oke. Kemudian kendaraan-kendaraan lain? Kendaraan ada mobil dan motor kemudian. Masih di sana. Siap. Pada saat ditemukan apakah ada pemiliknya? Siap, tidak ada kemudian. Tidak ada. Siap. Diamankan semua barang itu? Siap. Diamankan. Kalau untuk mengamankan bukan kami yang Ya, artinya siap, sepengetahuan saksi dengan tim siap. Jatanras tadi diamankan di bawah. Siap. Di bawah ya. Siap. Cuman kalau kami bukan kami izin kemudian, bukan tim Jatanras yang mengamankan. Kami setelah olah TKP kami meninggalkan TKP kemudian. Tapi kami polis lain pada saat itu TKP. Mas. Polis lain ya. Siap. Oke, kemudian barang-barang bukti yang tadi dikumpulkan semua betul ya? Siap. Dikumpulkan semua dan dianalisa di siap di puslapor. Puslapor ya. Siap. Saksi tahu apa kejadian apa sebelumnya yang saksi dapatkan sehingga harus hadir ke TKP itu? Siap. Izin kemudian pada saat itu kami hanya diperintah Pak Direktur datang ke TKP kasus penembakan izin. Tapi untuk baik tersangka ataupun kronologi kami belum tahu, hanya pada saat itu ada kejadian penembakan, ada anggota yang meninggal gitu kan arahnya. Siap. Gitu ya. Siap. Barang-barang tadi yang didapatkan tadi seperti tadi selongsong peluru itu secara SOP-nya itu saksi sudah serah terimakan ke bidang lain untuk melaksanakan analisis lebih lanjut. Siap, udah kami amankan, kami mengamankan dan kami untuk uji di puslapor penyidik. Itu betul-betul dilaksanakan sesuai aturan ya. Siap, sesuai SOP kemudian. Benar tadi jumlahnya tadi coba diulangi lagi berapa butir tadi selongsongnya? Siap, sebanyak 13 butir kemudian. Untuk kaliber 5,56 tersebanyak 8 butir, untuk kaliber 7,62 itu terbanyak 3 butir, untuk 9 mili itu ada 2 butir. Izin kemudian. Untuk yang senjata itu ya? Siap. Yang ditemukan. Senjata tidak ada ya. Kemudian siap. Tadi gelanggang itu talinya masih ada. Apa yang bisa dideskripsikan di sini, gambarkan yang ditemui oleh para saksi? Ingin menjawab. Jadi untuk gelanggang bentuknya persegi 4, terbuat dari papan kemudian, dan beratapkan terpal warna biru. Siap. Itu masih utuh. Tapi diduga gelanggang izin kemudian. Diduga gelanggang. Siap. Tapi untuk pastian gelanggang bukan kami bukan izin. Ya. Oke. Hanya di situ ada ditemukan ayam kan itu ya. Ada ayam. Dadu siap. tidak ada sama sekali. Pada saat TKP dadu tidak melihat kemudian izin kemudian. Tidak ditemukan. Kalau saya sendiri atau dan saya saksi 27. Jangan ini keterangan kan berdiri sendiri masing-masing nih. Apa yang saksi 27 bisa jelaskan di persidangan ini? Siap. Yang kami temukan kemudian itu yang sudah pastinya selongsong peluru. Oke, tadi udah jelasin. Ya. Oke. Kemudian ada tadi gelanggang dan kendaraan-kendaraan. Kemudian kalau untuk dadu dan lain kami tidak melihat kemudian. Belum. Tidak ditemukan. Atau setelah itu ada informasi atau memberikan ke Inafis barang tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada juga. Tidak ya? ada. Tidak apa-apa. Saksi sampaikan aja yang apa saksi temukan di TKP. Siap. Ya. Kalau bagian untuk penelitian itu bukan di tim Inafis ya? Siap, bukan. Bukan ya? Siap. Di bidang lain ya? Siap. Forensik maupun tadi siap. Segala macam itu ya? Siap. Oke. Hasil dari kegiatan ke TKP tadi saksi tuangkan dalam bentuk laporan? Siap. Berita acara kemudian. Berita acaranya? Siap. Semua barang-barang yang ditemukan itu siap. Dibuat laporannya? Siap. Lengkap ya? Siap. Kemudian untuk ya karena kan Inafis kan bukan bagian dari proses ini ya, jadi si pelaku dengan segala macam tidak paham ya tentang itu ya, tidak sampai di sana. Siap. Oke, baik, saya ke saksi 2, saksi 30, saksi ahli. Ahli tadi kan sudah menjelaskan tentang keahlian saksi ya, sudah cukup banyak lah menurut kami, ada 3 kali melaksanakan keahlian di bidang senpi ya, kemudian balistik juga pertama kali kan gitu ya. Tapi dalam konteks perkara ini ahli dihadirkan oleh penyidik untuk menerangkan keilmuan ahli mengenai senpi, mengenai barang bukti yang kami terima dan kami periksa di puslapor. Apa yang didapatkan? Apa yang diserah terimakan apa? Barang bukti apa? Izin membuka arsip. Pada tanggal 21 Maret 2025
kami menerima 5 buah tabung plastik berisi diduga berisi serpihan logam bukti, kemudian 13 butir selongsong peluru bukti, dan 10 swab bukti. Oke. Kalau dari ahli, kalau untuk prosedurnya itu diterima dari bidang mana itu? Prosedurnya adalah penyidik datang ke Puslapor, kemudian diterimakan oleh Urtu, Tata Urusan Dalam, kemudian kami ke bawah untuk mengecek barang bukti yang yang diterima, yang diserahkan. Apakah ahli bisa meyakinkan prosedur itu dijalankan sesuai SOP ya? Siap, bisa. Bisa ya dipertanggungjawabkan ya? Siap. Baik, untuk metode pengujian atau keahlian, kan di dalam berkas juga sudah diterangkan itu terdiri dari yang ahli uji itu adalah terdiri dari beberapa tabung kan gitu ya. Kemudian dibuat penamaannya Ki 1 kan gitu ya. Coba ahli terangkan tentang hal-hal seperti ini. Siap. Ki 1 adalah pengkodean untuk kami untuk memudahkan pemeriksaan. Kemudian kita mengkategorikan barang bukti yang diterima menjadi 3, yang selanjutnya akan berhubungan dengan metode yang kita gunakan. Untuk barang bukti Ki 1 sampai dengan Ki 5, kami melakukan pemeriksaan berdasarkan instruksi kerja nomor 7.2.2.4 strip 03 garis miring BFS tentang pemeriksaan anak peluru dan serpihan anak peluru. Kemudian terhadap barang bukti Ki 6 sampai dengan Ki 18, kami menggunakan instruksi kerja nomor 7.2.2.4 strip 04 BSF tentang pemeriksaan selongsong peluru. Kemudian yang terakhir barang bukti Ki 19 sampai dengan Ki 28, kami menggunakan instruksi kerja 7.2.2.4 strip 05 garis miring BSF tentang pemeriksaan gunshot residu. Oke, baik. Di dalam perkara ini kami sampaikan kepada ahli bahwa ada korban diduga 3 orang, bukan duga lagi, ada 3 orang korban. Nah, dari ketiga tadi, bagaimana teknik dari ahli untuk memisahkan atau membedakan sehingga pengujian itu tidak sampai salah atau barangkali tidak seperti apa yang diharapkan? Siap, izin menjawab. Jadi barang bukti yang kami terima dari penyidik sudah diberikan label, dan label dari penyidik itu kemudian kami terjemahkan Ki 1, Ki 2, Ki 3 dan seterusnya, sehingga hal tersebut kami gunakan untuk meniadakan kemungkinan untuk tertukar hasilnya. Oke, baik. Ahli bisa dijelaskan di dalam sidang ini bagaimana hasil pengujian terhadap tabung, kan gitu ya, yang diserahkan kepada ahli. Siap. Atas nama Ibtu Lusianto. Untuk atas nama Ibtu Lusianto kami berikan kode Ki 1. Di dalamnya kami temukan beberapa serpihan, kami beri kode Ki 1.1 sampai Ki 1.6. Untuk barang bukti Ki 1.1 dan Ki 1.2 kami temukan galangan dan dataran. Oke. Kemudian untuk Ki 1.3 sampai Ki 1.6 kami tidak menemukan adanya galangan dan dataran. Oke. Kalau untuk hasil diketahui tidak bahwa itu dari keluaran senjata apa atau kaliber berapa? Baik, dari galangan dataran yang terbentuk di serpihan anak peluru tersebut, kami bisa kita bisa mengukur pertama, kemudian mencocokkan dengan database, lalu kami berkesimpulan bahwa untuk Ki 1 adalah serpihan anak peluru kaliber 5,56 mm. 5,56. Siap. Di tabung yang Ki 1. Tabung Ki 1 atas nama Ibtu Lusianto. Ibtu Lusianto. Oke. Kalau untuk serpihannya itu di Ki 11 sampai Ki 16 tadi ya. Untuk serpihan itu ya. Untuk Ibtu Lusianto. Ibtu Lusianto. Siap. Oke. Kalibernya bisa dipastikan 5,56 mm. Siap. Baik. Kemudian untuk Bribka Petrus, bisa ahli jelaskan hasil pengujiannya? Baik. Untuk Bribka Petrus kita berikan kode Ki 2. Yang kami temukan di sini untuk Ki 2 serpihan sangat kecil. Jadi kami dalam
pemeriksaan tidak dapat menemukan adanya galangan dan dataran, namun ditemukan unsur serpihan anak peluru, sehingga kami hanya dapat menyimpulkan bahwa Q2 merupakan serpihan anak peluru, namun kami tidak bisa memastikan kalibernya. Tidak bisa disebutkan kalibernya ya? Siap. Tidak bisa. Pertimbangannya apa tadi? Adanya galangan dan dataran itu tidak kami temukan pada barang bukti kode Q2. Oke, kalau untuk yang korban Muhammad Galib Suryaganta. Siap. Untuk korban atas nama M. Galib Suryaganta kami beri kode Q3. Dalam pemeriksaan ada beberapa serpihan yang kami temukan, dan yang bisa kami identifikasi galangan datarannya hanya satu saja. Dan dari temuan kami bisa menyimpulkan bahwa barang bukti Q3 merupakan serpihan anak peluru kaliber 5,56. 5,56 ya. Untuk menggambarkan atau menentukan tadi, ini pengaruhnya menurut ahli dari mana sehingga ini bisa diketahui galangan atau apa tadi itu, sehingga bisa atau tidak bisa digambarkan? Apakah dipengaruhi oleh apa atau seperti apa? Jadi galangan dataran itu tercipta karena adanya gesekan laras senjata api. Nah, dari situ kami mengukur galangan dan datarannya, sehingga kami mencocokkan dengan database yang kami punya, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa serpihan tersebut dari peluru kaliber 5,56, dari anak peluru kaliber 5,56. Selain untuk mengetahui kalibernya tadi, apakah ada hal lain yang bisa disimpulkan dari penelitian ahli? Misalnya contoh jarak barangkali, atau barangkali dengan posisi untuk melakukan tembakan dan yang lain. Tidak, dari serpihan anak peluru kami tidak bisa menyimpulkan jarak tembak. Jadi hanya murni hasil itu diambil, diuji, dibuat perbandingan dan ketemulah kaliber tadi ya. Siap. Jadi pada saat ahli dimintai keterangannya atau dimintai keahliannya itu hanya untuk menentukan bahwa barang bukti yang diserahkan ke bidang stafnya ahli itu adalah untuk menentukan kaliber tadi ya. Siap. Selain 5,56 ada lagi nggak kemungkinan lain kaliber lain di dalam barang yang telah diserahkan atau diuji oleh ahli? Untuk yang serpihan itu. Siap. Untuk serpihan yang kami periksa fokus ke 5,56, tidak ada hasil lain. Tidak ada hasil lainnya. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Siap, ya? bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Kemudian saya ke Ibu Ibu Dwi Ana, Bu Dwi Ana. Ya. Ahli melaksanakan juga pengujian atau penelitian terhadap barang bukti yang juga diserahkan dari bidang lain, betul ya, ahli? Ya, dari penyidik Polda Lampung, izin Bapak. Penyidik Polda Lampung. Apa saja barang bukti yang ahli laksanakan pengujian, bisa disebutkan? Izin membaca dari BAP ya Pak. Dari Polda Lampung dikirimkan 2 buah bungkusan coklat. Setelah dibuka berisi 18 barang bukti, terdiri dari 1 buah topi warna hitam, 1 buah topi warna biru jeans, 1 bilah parang berukuran 42 cm dengan sarung kayu warna hitam, 1 bilah parang berukuran 45 cm dengan sarung kayu warna coklat, swab setir Hilux, swab persening Hilux, swab persneling Innova, swab setir Innova, swab 2 butir selongsong laras pendek kaliber 9,9 mm, swab 3 butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm, swab 8 butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, swab pada jok mobil Innova, swab di TKP 1, swab di TKP 2, swab di TKP 3, sampel darah milik korban Lucianto, sampel darah milik korban Petrus, dan sampel darah milik korban Khalid. Oke, baik.
Dari sekian barang bukti yang diterima oleh ahli, apa yang bisa ahli gambarkan hasil? Oh sebentar, saya sebelum ke hasil, bagaimana teknik ahli untuk melaksanakan pengujian di bidangnya ahli? Untuk pemeriksaan DNA di Subit Bioserv sudah tercantum dalam instruksi kerja IK nomor 7.2.2.4 KBF Subit Bioserv Kimioform. Oke, itu sebagai acuan dasarnya untuk melaksanakan tugas. Tekniknya seperti apa yang ahli lakukan? Pengujiannya seperti apa? Awal mula barang bukti yang kita terima, kita lakukan uji pendahuluan untuk mengetahui apakah pada barang bukti itu terdapat darah atau tidak. Kemudian barang bukti yang positif darah kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan DNA. Oke. Untuk pemeriksaan DNA yang tadi ahli sampaikan itu kalau di lingkungan kerja ahli itu sudah bisa dilaksanakan ya? Siap. Butuh berapa lama waktu untuk mendapatkan hasilnya? Waktu yang diperlukan kurang lebih jika barang buktinya bagus 2-3 hari, tapi tergantung bila kondisinya rusak kita lakukan pengulangan, jadi kurang lebih bisa sampai maksimal 1 minggu kurang lebih. Oke, 1 minggu ya. Siap. Barang-barang tadi yang ahli terima itu secara aturan SOP-nya itu menurut ahli itu sudah sesuai aturan ya? Siap, sudah sesuai. Sudah sesuai ya, bisa dipertanggungjawabkan ya? Siap. Baik. Untuk hasil dari pengujian atau penelitian ahli terhadap barang bukti tadi, apa saja yang didapatkan? Tolong dijelaskan. Siap. Pertama kita lakukan uji pendahuluan menggunakan LMG test untuk mengetahui keberadaan darah pada barang bukti. Pada barang bukti 2 buah parang tersebut dan swab pada 3 buah selongsong tidak ditemukan bercak darah, sedangkan swab pada jok Innova dan swab darah di TKP 1 dan TKP 2 dan TKP 3 terdapat bercak darah. Kemudian kita lakukan pemeriksaan DNA. Kemudian diketahui hasilnya, profil DNA-nya sesuai yang terlampir dalam berita acara. Swab darah di TKP 1 cocok dengan sampel darah milik korban Lucianto. Sedangkan swab darah di TKP 2 cocok dengan sampel darah milik korban Petrus. Dan swab darah di TKP 3 cocok dengan sampel darah milik korban atas nama Khalif. Sedangkan barang bukti material biologi pada 1 buah topi warna hitam, 1 buah topi warna jeans biru, swab stir Hilux, swab persneling Hilux, swab persneling Innova, stir Innova, jok Innova, dan swab pada 3 buah selongsong tersebut tidak berhasil dianalisis. Baik, saya fokus kepada hasil DNA tadi ya, yang tadi ahli sampaikan bahwa disimpulkan itu adalah milik dari korban yang tadi ahli sampaikan tadi ya, ada Ibtu Lucianto, kemudian almarhum Petrus dan Galih. Selain itu ada lagi indikasi dari orang lain? Atau samar-samar atau kemungkinan ada yang lain? Berdasarkan pemeriksaan tidak ditemukan DNA lain, Bapak. Oke. Hanya 3 orang tadi ya? Siap. Baik. Untuk selain hasil dari swab tadi, apakah barang-barang lain ditemukan data-data yang menunjukkan itu milik orang lain? Contoh misalnya tadi kan ahli udah sampaikan ada beberapa poin barang-barang ya, termasuk mobil dan segala macam itu. Kalau untuk mobil sendiri, izin Bapak menjelaskan, kebetulan yang melakukan TKP ke TKP bukan saya, tapi tim TKP yang terdiri dari Kasubit, Kompol Irfan Rafiq, Penda Rizky Suranto, Bribtu Abdal, dan Bribtu Dodi. Nah, dari swab mobil yang ditemukan di TKP, kita swab untuk mengetahui pemiliknya, tapi setelah di swab epitelnya pada stir dan persneling tidak ditemukan, DNA-nya tidak berhasil dianalisa. Oh, untuk yang itu tidak berhasil ya? Siap. Hanya darah tadi yang berhasil ditemukannya. Siap.
Baik. Sementara izin Bapak Ketua kami lanjutkan dari auditor lain. Terima kasih Yang Mulia, kami lanjutkan. Tadi saksi dan ahli sudah ditanya ya. Namun saya akan mengulang sedikit supaya urut dan sistematis. Saya mulai dari tim Inapis, dari saksi ya. Siap, baik. Saksi 28 berarti ya. Siap. Ya, saksi 28 dari tim Inapis. Ini yang kita periksa hari ini kebetulan berurutan dia pekerjaannya. Siap. Ya, siap. sampai kepada ahli. Siap. Nah, makanya saya mulai dari Inapis. Siap. Waktu datang ke TKP jam berapa tadi? Siap, mudah-mudahan kami tiba sekitar pukul 00.15. 000 ya TKP. Siap. Ya. Setelah itu baru cross line. Siap, baru penyisiran. Penyisiran. Siap. Ya. Yang ditemukan tadi 13 selongsong ya. Siap. 13 selongsong. Siap. Nah, ada kaliber 5,56. Siap. Kaliber 9. Siap. Kaliber 7,56. 762. 762. Siap. Nah, sekarang saya tanyakan, untuk selongsong 5,56 itu di titik mana ditemukan? Siap, izin Komandan. Izin menjawab Komandan, untuk selongsong 5,56 itu kami temukan yang pertama itu untuk di dekat korban nama almarhum Lucianto berjarak kurang lebih 13 meter Komandan. 13 meter jaraknya dengan tempat ditemukannya korban Lucianto. Siap. Ditemukan selongsong 5,56. Siap. Berapa banyak di situ ditemukan? Kalau di dekat korban atas nama Lucianto dan BKP itu kebetulan berdekatan Komandan. Satu di jalan, terus yang kedua antara selongsong satu dan keduanya jarak sekitar 8 meter Komandan. Jarak 8 meter. Siap. Jumlahnya berapa jadinya? Kalau yang 5,56 ada 8 Komandan. 8. Siap. Cuman ini yang Dia selongsong yang terkumpul posisinya yang 8 itu. siap, misah Komandan. Misah, Siap. tapi tidak berjauhan. Siap. Ya. Karena ini kan tadi dijelaskan 3 lokasi. Siap. 5,56. Siap. 9. Siap. Dan 7,62. 62. Siap. Nah, yang 5,56 di satu tempat tapi tercecer seperti itu. Siap, ya. beberapa tempat Iya. Komandan. Siap. Tidak tergabung dengan Siap. yang 9. Siap, tidak. Oke. Siap. Di posisi di dalam kebun itu ya, dekat kebun singkong. Siap, di kebun karet Komandan. Oke. Karet sama yang ada lagi di jalan. Oke. Saya lanjutkan. Tim Inapis itu Siap. juga termasuk melakukan swab ya. Siap. Kalau yang melakukan swab siapa? Inapis juga kan? Siap. Pada saat itu kami juga melakukan swab dan dilanjutkan dengan tim dari Lafor juga Komandan untuk swab ya. darah. Siap. Makanya tadi kan saya ada hubungannya. Siap. Seperti yang diperiksa oleh ahli Dwi Ana tadi memeriksa sampel darah. Siap. Ya. Nah, itu yang melakukan swab. Tadi kan darah ditemukan di 3 titik. Siap. Iya. Yang melakukan swab sampel darah itu saksi 28 berarti. Siap. Untuk yang diperiksa di puslapor, yang dari puslapor Komandan, yang dibawa ke sana Komandan. Iya, Siap. itu kan hasil dari Inapis ya. Hasil dari puslapor. Beliau dari Lafor yang berangkat ke TKP Oh, juga yang Komandan. langsung ke TKP ngambil swab. Mengambil juga Komandan. Jadi bukan Inapis yang melakukan swab ya. Swab kami ngambil cuman kayaknya yang dibawa uji dari Lafor nanti yang diuji. Komandan. Oke. Termasuk waktu tim Inapis datang ke TKP, Siap. itu mobil Innova, mobil Hilux yang jadi barang bukti itu masih ada di lokasi ya. Siap, masih ada Komandan. Nah, saya ulang tanya lagi, yang melakukan swab di setirnya dan jok itu langsung dari Lapor Komandan. Lapor. Siap. Oke. Jadi bukan hasil swab yang dilakukan oleh Inapis yang diperiksa oleh Lapor ya. Siap, bukan Komandan. Jadi lapor yang datang untuk Siap. melakukan swab, Saya kemudian Komandan. Siap. diberikan ke bagian Pemeriksaannya. pemeriksa yang dilakukan oleh Dokter Dwi tadi ya. Siap. Oke.
Mengenai apa yang disampaikan tadi, ada beberapa barang yang ditemukan. Siap. Itu seperti topi, Siap. baju, ada 18 item tadi yang disampaikan oleh ahli. Itu bukan kami, diserahkan oleh Inapis ya. Bukan kami. Jadi yang saksi 27 dan 28 Selongsong aja, ini kemudian. murni tadi ya 3 selongsong ya. 3 jenis selongsong. Sama penemuan TKP 3 titik darah tadi. Siap. Sama tempat diduga gelanggang tadi. Sama gelanggang tadi Siap. ya. Baik. Saya ke ahli Ibu Dwi Ana. Ya, tadi sudah menjelaskan ada berapa belas item itu yang diperiksa? Ada 18. 18 item. Siap. Hasil swab ya yang diperiksa ya. Siap. Di antaranya swab stir Hilux, swab personel Hilux, sampai dengan sampel darah milik para korban tadi yang disebut, tidak saya ulang. Nah, ini saya ingin tanya, swab di TKP 1 itu apa maksudnya yang diperiksa oleh ahli? Izin Bapak, kalau yang di TKP 1 tuh kan ada 3 korban. Nah, oleh tim TKP dari Subit Bioser menamainya Subit TKP 1. Tempat korban Lucianto. Tempat korban Lucianto TKP 1, tempat korban 2 Petrus disebut TKP 2, sedangkan tempat korban 3 Galip disebut sebagai TKP 3. Oh, jadi tempat korban ditemukan itu yang diperiksa ya. Baik. Jadi identik semua ya? Siap. Identik semua. Tadi swab TKP 1, 2, 3, kemudian tadi sampel darah milik korban identik semua. Nah, terus ada swab 2 butir selongsong peluru kaliber 9,9, kemudian kaliber 762 itu 3 butir, 8 butir peluru kaliber 5,56. Itu yang diperiksa ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu diperiksa untuk sidik jari atau apa? Coba ahli jelaskan. Siap, izin menjawab Bapak. Untuk di Subit Bioser tidak dilakukan sidik jari, tapi langsung dilakukan pemeriksaan DNA. Dari hasil swab, siap. Swab yang dilakukan oleh tim Subit Bioser, kita cek LMG dulu untuk mengetahui ada darah atau tidak. Ternyata dari ketiga swab itu tidak ditemukan darah, tapi tetap kita lanjutkan pemeriksaan DNA dari material biologi. Material biologi itu bisa dari sel epitel tubuh kita, misal dari pegangan tangan yang menempel di barang bukti. Diharapkan ada material biologi yang tertinggal di selongsong tersebut. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan DNA tidak ditemukan material biologi, tidak ditemukan profil DNA pada material biologi tersebut. Oke. Nah, sekarang saya ulang ya. Terkait dengan selongsong peluru kaliber 5,56, apakah ada ditemukan DNA siapa di situ? Tidak ditemukan, izin Bapak. Tidak dapat ditemukan ya? Tidak berhasil dianalisis. Iya, oke, baik. Saya pindah ke ahli Vidya ya. Ya, baik. Jadi sudah Jadi yang diperiksa tadi proyektil ya, serpihan anak peluru atau proyektil isinya ya. Ya, ada ditaruh di dalam 5 tabung Q1 sampai Q5. Oke, tadi disimpulkan bahwa itu berasal dari kaliber 5,56. Oke, nah sekarang saya ingin tanya, kaliber 5,56 itu sumbernya dari senjata apa? Senjata yang menggunakan kaliber 5,56 itu sangat bervariasi, Bapak. Apa saja? Kalau ditanya apa saja yang dapat saya jelaskan di sini, contohnya ada Steyr, M16, M4 Carbine, SS1, SS2, AK101 dan lain sebagainya. FNC termasuk juga? Siap? FNC termasuk juga. Kami belum menemukan dari hasil penemuan kami belum menemukan. SS1 saja ya. SS1. SS1 ya. Itu sumbernya. Nah,
apakah bisa ditemukan itu proyektil yang ditemukan itu bisa dipastikan dari salah satu senjata yang disebut tadi? Bisa dipastikan? Bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Nah, hasil pemeriksaannya apa? Hasil pemeriksaan kami mengeluarkan bahwa serpihan anak peluru dari kaliber 5,56. Tapi kalau sumber senjatanya tidak bisa dipastikan karena kami tidak melakukan perbandingan, di mana uji perbandingan harus dihadirkan senjata bukti yang diduga digunakan untuk mengeluarkan serpihan anak peluru tersebut. Untuk dikombin ya. Untuk dilakukan uji perbandingan. Siap. Baik. Oke, selain proyektil tadi sudah jelas 5,56. Ada meriksa selongsong juga? Siap, kami periksa selongsong. Selongsong berapa banyak yang diperiksa? Kaliber berapa saja? Untuk selongsong peluru yang kami periksa ada 8 selongsong peluru kaliber 5,56, kemudian 2 buah selongsong peluru kaliber 9x19 mm, kemudian 3 butir selongsong peluru kaliber 7,62. Ya, sekarang pertanyaan saya, kita kan ada meriksa selongsong 5,56. Siap. Dengan proyektil tadi 5,56. Siap. Apakah bisa kita pastikan keluarnya proyektil itu dari selongsong tadi yang diperiksa? Siap, tidak bisa. Tidak bisa? Tidak bisa. Jadi ya silakan jelaskan kenapa tidak bisa dipastikan. Siap. Kami melakukan uji balistik, Komandan. Dengan melakukan uji balistik, kami akan mendapatkan 2 pembanding. Yang pertama adalah selongsong peluru pembanding dan anak peluru pembanding. Jadi itu adalah 2 hal yang terpisah. Yang satu-satunya yang bisa menyatukan adalah senjata bukti tersebut, gitu. Jadi kami tidak bisa memastikan apakah serpihan anak peluru tersebut berasal atau keluar dari selongsong peluru jika tidak dilakukan uji perbandingan dengan menggunakan senjata bukti yang diduga digunakan, seperti itu. Jadi kan ada senjata, ada munisi. Siap. Yang di dalamnya proyektil ya. Siap. Bungkusnya selongsong. Siap. Proyektil yang keluar ini tidak bisa kita pastikan keluar dari selongsong yang kita periksa. Siap. Tanpa melalui pemeriksaan senjata balistik, uji balistik. Siap. Itu sudah pasti itu ya? Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi wajar kalau ahli tidak berani memastikan proyektil ini keluar dari selongsong yang saksi periksa. Betul. Kecuali memeriksa dengan senjatanya. Siap. Jadi ada depan. Mohon izin kami lanjutkan, Hakim Ketua. Saya hanya akan tanya ke saksi 29, Ibu Widya. Siap. Mohon maaf kami hentikan dulu Bu, masih ada azan. Mohon izin Hakim Ketua, azan. Siap. Bu Widya, dari serpihan peluru atau serpihan anak peluru itu dapat kita ketahui berapa kaliber dari pecahan itu. Pertanyaan saya, dengan kaliber itu bisa diketahui berapa besarnya kaliber dari serpihan-serpihan itu. Apakah dari serpihan-serpihan anak peluru itu bisa diketahui berapa peluru yang masuk ke tubuh korban? Siap. Kalau dari serpihan kami tidak bisa. Padahal kalibernya kan bisa diketahui. Siap, tentunya siap. dari jumlah serpihan yang notabene dikumpulkan kemudian diukur kan. Mungkin begitu. Menurut saya siap. tidak. Jika berapa peluru yang masuk akan berhubungan dengan lubang tembak, yang itu adalah ranah dari kedokteran forensik, bukan ranah dari kami sebagai ahli balistik. Baik, artinya
dengan pecahan atau serpihan-serpihan itu tidak bisa ditentukan jumlahnya. Siap, tidak bisa. Baik, saya lanjutkan. Dari serpihan anak peluru itu bisa diketahui logam apa yang ada di tubuh korban. Siap. Dari hasil pemeriksaan kami, logam yang terdeteksi adalah tembaga dan ZN yang merupakan unsur yang berada atau unsur dari peluru full metal jacket. Kemudian dari unsurnya, kemudian untuk kalibernya tidak ditentukan dari unsur, tapi melalui galangan dan dataran yang kami ukur. Artinya dari unsur kimia itu, dari tembaga dan ZN itu seng kalau nggak salah ya? Siap. Artinya dari tembaga dan seng. Dari unsur tembaga dan seng, apakah memang dengan seperti itu sehingga mudah pecah? Siap. Menurut pengetahuan kami sebagai ahli beserta pengalaman, akan mudah pecah. Anak peluru atau proyektil akan mudah mengalami deformasi, bahasa kami, jika terkena benda keras. Dalam hal ini, jika mengenai korban dan mengenai tulang, akan sangat dimungkinkan untuk terjadi deformasi, baik deformasi berat maupun deformasi ringan. Bukankah lebih kuat logam ketimbang tulang kita? Tidak, Tidak ya? Tidak. Artinya dengan logam tadi, tembaga, campuran tembaga dengan seng itu berarti mudah pecah. Bagaimana dengan anak peluru yang terbuat dari timah? Sama. Sebenarnya secara menurut pengetahuan ahli, menurut pengetahuan saya, timah ya, PB, timbal itu memiliki kekerasan yang lebih rendah. Jadi sudah pasti juga akan ada deformasi jika mengenai benturan benda keras. Tapi tingkat pecahnya mana lebih cepat pecah antara timbal dengan seng dan tembaga tadi? Izin, kami tidak melakukan penelitian untuk hal tersebut, jadi di luar kapasitas kami. Baik. Jadi serpihan yang ada di tubuh korban itu akibat benturan antara anak peluru dengan tulang. Kemudian serpihan itu kan mengenai bagian-bagian lain. Apakah itu yang menjadi penyebab kematian? Untuk penyebab kematian yang bisa menyimpulkan adalah kedokteran forensik. Oke. Siap. Tapi analisa ahli sebagai ahli nih, dari pecahan itukah yang menyebabkan kematian? Fakta yang terjadi, korban mengalami meninggal, cuman kembali lagi bukan kompetensi kami untuk menyimpulkan penyebab kematiannya. Namun serpihan-serpihan tersebut kami terima dari penyidik dan keterangannya adalah berasal dari tubuh korban. Baik, cukup, terima kasih. Ada lagi? Silakan, penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada saksi, terutama saksi ahli tadi. Alhamdulillah dapat pencerahan, dapat ilmu berbagi di ruang sidang ini. Namun pada kesempatan ini saya lebih berfokus kepada administrasi. Tadi secara balistik juga sudah dijelaskan, secara forensik sudah dijelaskan. Yang ingin saya tanyakan dari tim, dalam kesaksian ahli ini itu apakah permohonan dilakukan oleh penyidik dari polisi militer atau auditor, ataukah murni dari Polda Lampung atau dari Polri setempat? Itu dulu, tolong dijelaskan. Mohon izin untuk pertanyaan untuk saya. Mohon izin diulang. Ahli dulu, ya. Mohon izin diulang. Terkait masalah ahli kan sudah dilakukan pemeriksaan di polisi militer juga ya. Yang ingin ditanyakan,
terkait permohonan ahli sebagai ahli pada saat pemeriksaan di POM itu atas permintaan dari penyidik polisi militer atau murni dari kepolisian atau dari Polda setempat? Siap. Untuk permintaan keterangan ahli saat itu kami menerima surat dari penyidik POM. Ya, makanya kami tanya, kalau dari BAP kan ada dari Ditreskrim. Ya, itu makanya kita cross check dulu Mbak ya. Itu pertama masalah administrasi itu karena berkaitan dengan hukum acaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin memastikan barang-barang bukti yang diserahkan ke ahli itu juga berdasarkan surat dari penyidik polisi militer atau dari pihak Polda setempat. Untuk barang bukti yang kami periksa suratnya dari penyidik Polda Lampung. Terima kasih. Nanti ditambahkan dari rekan saya. Terima kasih Yang Mulia. Kami izin melanjutkan. Kami ingin bertanya kepada saksi 29. Ulangi 28 ya. Siap, benar. 28. Ini 2728 kan dari tim Inavis ya. Siap. Tadi sudah dijelaskan, Siap. sudah disampaikan tadi tujuannya apa. Siap. Cuman tadi saya mendengar pada saat melakukan olah TKP ya. Siap. Itu apakah harus tadi harus kosong, tidak ada orang yang mendahului masuk ke TKP, betul ya? Siap. Pada saat tim Inavis atau saksi 2728 ini, ulangi 28 saja langsung saya katakan. Siap. Pada saat datang ke TKP, apakah ada orang di TKP tersebut? Siap, tidak ada Komandan. Tidak ada. Siap. Tidak ada. Itu di dalam, di seputaran situ tidak ada. Kalau yang khususnya saya sendiri izin Komandan, Ya. saya tidak menemui orang Komandan. Kalau saya sendiri tidak menemui orang pada Tidak saat saya menemui datang. orang, ya? Siap, kecuali tim dari kami Komandan. Itu di luar gelanggang pun tidak ada. Siap, tidak ada Komandan. Karena itu jauh dari pemukiman Komandan. Cuma ada satu rumah, dua rumah depan. Kemudian saksi saudara tadi masuk ke TKP itu pukul berapa? Sekitar pukul 00:15 Komandan, kurang lebih Komandan. Jam 12 12 malam. 12. Siap. Karena kami berangkat dari Bandar Lampung kali jam Bada Isya Komandan. Kalau di keterangan 02 mungkin lupa ya. 02 atau 00? Kalau tiba 00 Komandan. Di keterangan. Ini saya ulangi, saya sampaikan saksi kan sudah dimintai keterangan ya. Siap. Di Denpom ya, Siap. dimintai keterangan dan tidak ada paksaan ya. Siap. Tidak ada unsur paksaan untuk jawabannya seperti ini, seperti Siap. ini, tidak ada. Siap. Nah, ini di keterangan pukul 02.00. Siap. Itu yang betul yang mana? Itu keterangan saya izin Komandan. Ya. Saya Muhammad Arif Komandan. Betul. Siap. Kalau seingat saya mungkin pada saya kami tidak mengingat jam Komandan, tapi 00 udah tiba kemungkinan. Jam 00:15 sudah tiba Komandan. Karena kami berangkat tuh kalau tidak salah jam Ba'da Isya kami kumpul di Mapolda, di briefing terus kami berangkat izin. Karena kurang lebih perjalanan itu kurang lebih 4 jam 4 jam Komandan izin. 5 jam. Karena di BAP ini 02.00. Siap. Saya kan memastikan saja. Siap. Siap. Karena kan tadi saya sampaikan saksi dimintai keterangan di Denpom kan tidak ada unsur paksaan kan. Siap. Nah, berarti saya anggap ini benar yang di BAP kan. Siap. Begitu. Karena izin Komandan kami juga sampai pagi hari di situ juga Komandan. Oke, baik. Siap. Kemudian di sini juga di BAP ini dikatakan, Siap. karena tadi saya tanyakan harus kosong dan tidak ada ditemukan orang di situ. Nah, di situ di sini ada tim yang menjaga dari pihak Polda. Nah, itu tadi sudah dikatakan juga oleh rekan tim kami sedikit. Ini terkait hukum acara. Siap. Terkait hukum acara. Peristiwa ini atau kejadian ini siapa penyidiknya? Enggak, Kalau penyidiknya kan di sini kan Denpom. Karena Siap. kan
TNI ya. Siap. Nah, jadi harusnya Denpom lah yang melakukan TKP semuanya. Siap. Nah, kemudian saya tanya, tim Inafis masuk pukul 2. Tahu tidak ada perintah Kapolda untuk melakukan bersama-sama menuju TKP? Siap, Mohon izin komandan, pada saat kami di briefing di kantor pada Isa itu, kan beberapa hari Ramadan kemudian, kami belum menerima perintah joint investigation kemudian. Karena memang kalau secara tugas kami, karena kami kebetulan berdinas di identifikasi salah satu olah TKP, karena setiap pemilihan ke TKP kami harus masuk ke SOP kemudian. Ya. Jadi kalau untuk izin kalau memang terdakwanya atau tersangkanya dari TNI, kami pada saat itu belum tahu kemudian. Belum tahu. Siap. Ya, itu karena ada perintah dari Kapolda bahwa TNI dengan Polda Lampung itu joint investigation ke TKP. Siap. Itu pelaksanaannya disampaikan pagi hari, karena kalau malam itu tidak efektif karena gelap. Penyidik dari Denpom mengikuti arahan tersebut, karena kita bersama-sama kita untuk mencari keadilan ini, bukan mementingkan instansi masing-masing. Siap. Sehingga kita mengikuti. Siap. Tibalah pagi hari kita menuju ke TKP. Itu sudah ada tim Inafis. Nah, ini saudara sudah ada di sana. Siap. Sehingga kalau menurut hukum acara kami, Siap. karena penyidiknya dari Denpom itu sudah tidak sempurna. Siap. Karena apa? Karena tim penyidik begitu datang sudah disampaikan oleh dari tim Inafis. Contoh lagi saya katakan, apakah tim Denpom datang ke TKP, apa yang saudara lakukan? Adakah menyampaikan ke Denpom? Pada saat itu tim Denpom yang menghampiri kami kemudian. Menghampiri, untuk menanyakan tentang terkait TKP. Oke, berarti tim Denpom yang menanyakan ya, bukan tim Denpom yang melihat TKP itu posisinya di mana BBB barang buktinya dan lain-lainnya. Berarti dari tim dari saksi ya, Siap. dari saksi 28 ini berarti ya. Siap, dari kami kemudian. Ya, berarti menjelaskan kepada Denpom. Menjelaskan berarti ya. Siap. Berarti kan sudah menerima laporan saja. Siap. Dari saudara, kan begitu ya. Siap. Karena sudah didahului. Siap. Dan seharusnya kan itu bersama-sama. Mungkin saudara tidak tahu ya, mungkin ya. Cuman kan ya itulah, kita hukum acara kita seperti itu. Harusnya Siap. penyidik itulah yang berada di lokasi, sehingga dia tahu lokasinya, TKP-nya, kewenangannya di situ, sehingga tidak saat datang itu sudah tidak sempurna kalau TKP-nya, karena sudah didahului. Ya itu mungkin saudara tidak tahu ya, berarti ya. Siap, belum tahu. Dan tidak tahu juga, melakukan koordinasi pun tidak tahu juga. Kemudian ada nggak untuk masih saksi 28 ya? Siap. Ini 27 kan sama ya. Siap. Jadi pasti saya tanya ke Aibdanya ya mungkin ya. Siap. Mungkin karena sama sih saya lihat. Pada saat di TKP itu hanya menemukan kelongsong 8 butir. 13. 13 butir saja ya. Siap. Itu bermacam-macam ya. Siap. Mungkin tadi yang 5,56 itu berapa butir? 8. 8. Siap. Kemudian 7,623. 7,623. 9 milinya 2. Siap. Tidak ada ditemukan selongsong lain. Pada dari saat itu. kami menyisir lagi tidak ketemu. Oh, pada saat disisir ulang lagi tidak. disisir ulang lagi tidak ada. Siap. Karena kalau kita jumlahkan dari tembakan yang ada, kita sudah periksa saksi-saksi itu lebih kalau kita sudah jumlahkan. Siap. Makanya saya tanyakan apakah ada selongsong lain dari 13 ini? Tidak ada ya. Siap, tidak ada yang ditemukan. Ya, karena saksi yang kita periksa, yang sudah kita periksa itu lebih dari 13. Siap. Nah ini tidak ada ya. Baik. Kemudian saya bertanya kepada saksi 30. Siap. Saudari Dwi ya. Siap.
Saudari Dwi ini kan terkait pemeriksaan DNA ya. Betul ya. Kemudian saya melihat di BAP saudari ini itu mungkin ada material biologi ya terkait juga di situ ya. Itu bisa rusak ya? Ada. Itu bisa dijelaskan kenapa bisa terjadi kerusakan tersebut? Izin Bapak menjelaskan, kalau material biologi itu kan bisa berasal dari sel epitel kita yang lepas, Bapak. Izin, mungkin kalau misal kita menyentuh pada contohnya setir atau persneling pada mobil itu kan kita tidak lama, kecuali kita barang pribadi, handphone kita sentuh dalam jangka waktu yang lama, sel epitel kita banyak tertinggal di sini. Sedangkan pada swab-swab seperti mobil, setir itu kan dipegang tidak lama dan bisa jadi itu udah terlalu lama mobil itu ditinggal di situ. Jadi DNA-nya sangat sedikit. Jadi DNA-nya tidak berhasil dianalisa, Bapak. Kecuali beda dengan seperti darah atau sperma atau saliva, itu kan DNA-nya banyak. Sedangkan dari sel epitel itu DNA-nya sedikit, Bapak. Izin. Baik, terima kasih Saudari Dwi. Saya kembali ke tim saksi 28 ya. Siap. Ini saya menemukan di BAP kembali bahwa adanya kekeliruan yang dari saudari saksi menyampaikan letak selongsong. Siap. Sketsanya berbeda dari Denpom maupun dari Polda. Siap. Bisa dijelaskan? Kemudian bukan berbeda, izin kemudian. Jadi untuk pada saat itu Denpom datang, memang kami sudah selesai melaksanakan TKP kemudian. Jadi pada saat rombongan dari tim Denpom itu hanya satu selongsong yang di arah pintu masuk, pintu jalan keluar itu yang salah letak mengasih tahu ke Denpom aja, miskomunikasi satu. Yang salah menyampaikan dari mana? Bukan salah letak ini tadi. Mungkin pada saat menyampaikan dan Denpomnya miss aja, benar. Satu salah letak gitu aja, benar. Bukan ada perbedaan. Siap, ini tidak. ya lain ya, Siap, yang sama, dari sini benar. ini bukan Siap, seperti itu tidak. ya. Mungkin pas bicara kan mungkin keadaan puasa menerimanya ya. Siap. Mungkin menangkapnya salah. Satu salah letak. Siap, benar. Berarti tidak ada perbedaan dari pihak ini sama pihak ini, nggak ada ya letaknya di mana. Siap. Karena kalau seperti itu kan berarti sudah ada itu tadi, sudah didahului tadi ya. Kembali ke ahli, Ibu. Ibu ya, saya hanya memastikan, tentunya kan dengan disiplin ilmu Ibu sebagai ahlinya kan beda, saksi ahli dengan ahli itu beda terminologinya. Yang kami tanyakan lagi, Ibu sebagai ahli dalam balistik atau forensik? Balistik. Jadi kami adalah pemeriksa balistik forensik. Terima kasih. Karena pencocokan terhadap surat perintahnya itu forensik, tidak ada balistiknya. Terima kasih, ahli. Cukup yang mulia. Pak Suherman, mic-nya. Berapa tim yang turun, Pak? 2. Untuk Inavis kami berdua. Bukan waktu di TKP? Banyak yang mulia. Saya kurang paham berapanya karena gabungan dari tim Jatanras itu bersama kami dan Pak Dir langsung yang memimpin. Jadi jumlahnya saya juga kurang tahu. Jadi di Reskrim ya? Ya, di Reskrim yang mulia. Turun langsung pada jam 00 itu? Siap. Kami sampai di situ turun, kemudian langsung melaksanakan olah TKP. Jadi berangkat dari Mapolda itu habis Isya tadi Isya. jam 8 itu. Habis Isya. Bersama-sama konvoy. Bersama-sama konvoy. Berapa mobil?
Banyak. Lupa Komandan. Ini ada 10 orang. Lebih. Kalinya lebih. Ada 20 lebih. Kurang lebih seperti itu. Oke, tim Inafis berapa Inafis? 2. Tim Inafis hanya 2. Saya berdua. Ya. Sampai di sasaran di TKP, tim yang lain apakah ikut turun atau hanya Inafis saja yang melaksanakan pemeriksaan? Yang lain turun, ikut menyisir. Menyisir TKP. Ya, dalam SOP apakah dibenarkan selain tim Inafis untuk turun? Kan tidak semua itu penyidik. Siap. Tidak semua itu tim pemeriksa. Pak Suherman dulu. Siap. Nanti mau dijawab silakan. Siap. Kalau dalam SOP memang harusnya dari tim Inafis. Cuman mungkin saat itu melihat kondisi malam dan luasnya TKP yang mulia. Ya, pertanyaan saya kan tadi belum dijawab. Kan tim yang turun banyak, ada catatan rasa dan ada 20 lah katakanlah ya. Saya tadi Pak Suherman tidak bisa menjelaskan berapa personilnya kira-kira. Ya katakanlah kita bilang 20. 20 itu kan tidak semuanya penyidik atau tidak semuanya pemeriksa. Ya kan, ada mungkin hanya driver, ada mungkin hanya pengawal, ada mungkin hanya ajudan dan sebagainya lah yang tidak domain dengan pemeriksaan. Nah, itu dalam SOP-nya apakah dibenarkan masuk di dalam TKP orang-orang yang tidak berkepentingan itu? Kalau dari ininya hanya identifikasi. Identifikasi. Pada saat itu tim Inafis 2. Dan tidak mungkin kan dua orang saja dengan luasnya TKP seperti itu. Iya, yang melakukan pengisoliran untuk TKP itu biasanya kan pertama kan dipasang polis lain dulu. Siap, kami itu siapa? Tim Inafis dibantu dengan tim Jatanres juga. Ya, untuk pagari dulu lain. Kan? Siap. Ya, pagari dulu. Siap. Setelah dipagari polis lain. Siap. Polis lain itu artinya kan harus original lah, ya, status quo. Iya. Status quo. Setelah dipagari itu, di polis lain itu, siapa yang berhak masuk ke polis lain? Yang punya kewenangan untuk masuk ke polis lain? Kami. Kemudian kalau direktur oke lah melekat karena jabatannya. Siap. Masuk boleh. Siap. Iya. Yang saudara lihat masuk. Semua masuk atau ada yang jaga di luar? Saya, kami, kemudian Pak Dir dan tim yang ikut dengan kami. Semua? Menyisir. Iya, semua masuk dalam polis lain. Siap. Tadi kan datang kan belum di polis lain. Oke lah. Siap. Setelah di polis lain berarti kan memang sudah harus status quo. Siap. Nah, dengan adanya polis lain itu berarti kan memang sudah jelas batas-batasnya. Siap. Yang di dalam polis lain itu tertentu saja yang boleh masuk. Nah kan, spesifik pertanyaan saya, setelah di polis lain itu, apakah semua tim masuk ataukah ada yang dilarang untuk masuk? Semua tim masuk. Semua tim masuk. Siap. Apa yang dilakukan oleh tim-tim itu, semua orang itu, yang rame-rame itu, yang semua tidak penyidik itu, sudah terkoordinasi dengan baik? Ya, kamu hanya mencari selongsong, kamu hanya mencari ayam misalnya, kamu hanya mencari barang bukti, mencari yang lain. Silakan. Siap. Saat itu memang koordinasinya untuk mencari selongsong. Yang mulia, untuk mencari selongsong, menyisir, dan apabila ditemukan tidak diambil, tapi hanya memberikan tanda. Memberikan tanda apapun bentuknya, apa seperti ranting atau apa, bahwa disitulah terdapat selongsong. Oke, tanda. Siap. Untuk yang pengambilan nanti tim Inafis. Kami. Ya. Jadi tim yang lain membantu. Siap. Penerangannya pakai apa? Senter, lampu senter, kemudian lampu HP juga. Siap. Ya. Memang harus saat itu juga tidak bisa menunggu fajar. Siap. Kalau menurut SOP kami itu identifikasi saat datang sebisa mungkin langsung melaksanakan olah TKP untuk menghindari tadi berubahnya TKP yang mulia. Jadi status quo-nya yang kami utamakan. Iya, betul. Siap. Betul. Tapi kan ini kan dini hari jam 00 itu kan di tengah hutan, tidak ada penerangan lampu, tidak, ini hanya mungkin tadi senter, ya kan terbatas. Padahal kan sebegitu luasnya. Kenapa harus dipaksakan dini hari itu? Tidak menunggu, ya di polis lain dulu.
saat itu di polis lain dulu dibatasi dan dijaga kanan kiri screening. Nah, fajar begitu terang tanah sudah bisa kelihatan, ayo kita mulai habis sahur itu. Siap, Yang Mulia. Karena memang saat itu kemudian dipimpin diri juga, kami juga tidak ada koordinasi lain selain langsung melaksanakan oleh TKP saja. Jadi kalau untuk apakah efektif ataukah terang, menunggu terang atau tidaknya, tidak ke. Sampai jam berapa? Sampai subuh. Subuh. Sampai pagi itu masih kami terus disir terus. Kurang lebih sekitar jam 7 jam 8. Jam 8. Ya oke lah, jam 5, 6, 7 ya, 5, 6, 7, 8. Terus masih melakukan olah TKP ya. Masih. Lebih terang lagi. Siap. Ya kan lebih jelas lagi kan karena sudah terang. Mungkin ini. Hanya ditemukan 13 longsong. Siap Yang Mulia. Posisi gelanggang sudah tahu kan? Sudah. Posisi gelanggang. Sudah. Kemudian dikaitkan dengan jatuhnya selongsong. Jatuhnya selongsong. Berapa yang di dalam gelanggang, berapa yang di luar gelanggang? Boleh saya lihat? Silakan. Set skate kami. Untuk yang di dalam gelanggang tidak ada, cuman yang ada yang di pinggir-pinggir gelanggang saja, mendekati gelanggang. Bentar, di dalam gelanggang, maksudnya kita samakan persepsi. Siap. Gelanggang itu gelanggang sabung ayam. Ya. Ya, yang Siap. dipagari sama papan tadi, yang saya bilang di papan. Siap. Itu gelanggang. Siap. Kalau polos lain kan lebih luas lagi. Iya, lebih luas lagi yang lagi. Nah, itu maksudnya di gelanggang itu yang dimaksud di sekitaran tempat sabung ayam. Siap. Atau di dalam batasnya berarti jalan poros itu. Oh, bukan. Dijelaskan dulu. Jadi, saya minta persepsi kita sama gelanggang itu yang mana, di luar gelanggang itu yang mana batas-batasnya. Gelanggang itu yang petakan yang tempat arena menurut kita sabung ayam ya. Oke. Kemudian yang di luar di jalan poros, kemudian di sekitaran gelanggang. Nah di sekitaran gelanggang itu rata-rata ditemukan di sekitaran gelanggang itu. Nah, jadi yang di dalam gelanggang yang di sekitar sabung ayam. Siap. Lokasi sabung ayam. Siap. Yang di luar gelanggang, di luar itu. Ya. Termasuk yang di jalan. Termasuk di jalan. Nah, siap. Okay. Ya, di dalam gelanggang berapa biji? Berapa butir selongsong? Kalau di dalam gelanggang itu kami tidak menemukan. Tidak ada. Tidak. Oke, yang di sekitaran luar. Sekitaran, ya. Ya. Jadi ada di luar dari tempat arena itu yang kami temukan sekitaran situ. Nanti. Tidak ada? Sudah cukup? Sudah. Oke. Kalau saudara, Pak Irman, saudara apa yang saudara lakukan? Siap Yang Mulia. Yang saya lakukan di TKP adalah selain menyisir juga, kemudian saya yang mengambil barang bukti Yang Mulia. Saya mengambil barang bukti, setelah barang-barang bukti tersebut ditandakan. Ya, apa yang diambil? Dia mengambil barang bukti, kemudian difoto dan memastikan bahwa barang bukti tersebut diambil di tempat yang memang sudah ditandai. Jadi memastikan bahwa barang bukti situ bukan dari tempat lain, tapi bahwa tempatnya memang ada di situ. Ya, itu semua dilengkapi dengan dokumentasi ya. Ada. Pemotretan ya. Ada foto-fotonya. Foto-foto semuanya ada. Jadi Yang Mulia kami menemukan tanda, setelah menemukan tanda ada barang buktinya. Sebelum diambil kami foto. Kemudian setelah akan diambil kami foto. Kemudian saat dimasukkan ke dalam kantong barang bukti pun kami foto. Gitu. TKP pada saat datang kosong. Siap. Ya kan? Siap. Jam 00 kata tadi 00.15. Siap. Kejadian kan 17.30. Siap. Sampai selesai, kemudian kemarin kita periksa terakhir itu sekitar 21.00 Kapolres datang. Ya kan? Kemudian pengunduran sekitar jam 21. Siap. Nah, ada jeda 21 sampai jam 00.15. 3 jam. Bagaimana untuk menjamin bahwa memang jam 9 sampai jam 12 lebih lewat itu status quo-nya itu dapat dipertahankan? Apa enggak menjamin bahwa maksudnya gini, jam 9 sampai 12 itu enggak ada yang masuk lagi di dalam
Siap Yang Mulia, tidak ada Yang Mulia. Karena kami pun saat itu tidak tahu apakah setelah peninggalan dari jam 21 itu ada lagi yang masuk atau tidak. Tidak tahu ya? Tidak tahu, karena kami pun dalam perjalanan Yang Mulia. Ya. Kenapa tidak dijaga 1-2 orang unsur tinggal untuk mengamankan? Padahal masih banyak mobil di situ, masih banyak motor. Tadi ditemukan apa? Ayam masih ada ya? Ayam masih ada. Saya takutnya pasti beberapa masyarakat itu kan masih bersembunyi, kan 200 orang masyarakat itu. Ini sepi nih. Nah, balik lagi dia ngambil motornya, ngambil mobilnya, mungkin keinjek-injek lagi, mungkin ngambil ininya. Barangkali ada yang ngambil selongsong atau mungkin selongsong bagus ini. Nah, diambil lah itu. Tidak bisa. Tidak bisa memastikan. Tidak bisa menjamin ya. Tidak bisa menjamin. Terima kasih. Geser. Siap. Pak Arif sama ya, Siap, 2 ya, Yang 1 Mulia. mobil ya, Inavis ya. Siap Yang Mulia. Pada saat di Inavis itu di Polda atau di Polres? Siap di Polda. Polres ada? Inavis Polres ada. Polres ada. Pada saat itu kemarin itu 5 mobil, 1 mobil Inavis warna orange. Tapi yang di dalamnya bukan tim Inavis. Kami tidak bertemu Yang Mulia sama rombongan situ Yang Mulia. Bukan, maksud pertanyaan saya ada mobil Inavis yang dipakai pada saat penggerbekan pertama itu jam 17 itu. 5 mobil kan, 1 mobil terakhir Inavis dipakai sama anggota Polres. Siap. Kami tidak tahu Yang Mulia. Siap. Berarti kan di Polres ada Inavis. Siap, ada. Polres Waikanan ada Inavis. Siap. Tidak ikut. Pada saat kami olah TKP tidak bertemu sama Inavis Polres Waikanan. Tidak ikut. Oh, tidak ada perintah. Jadi Inavis hanya dari Polda saja. Itu pun 2 orang. Siap. Kami harusnya kan menjoinkan dari Inavis dari Polres juga. Siap. Iya. Seperti itu ya, seharusnya ya. Siap. Oke. Tugas saudara di TKP. Siap. Izin Yang Mulia, pada saat kami melakukan olah TKP, di mana tugas pokok kami melakukan dalam TKP dalam mengumpulkan barang bukti Yang Mulia. Baik barang bukti objektif atau barang bukti subjektif. Di mana barang bukti objektif tersebut kami mengumpulkan barang bukti yang bisa diuji dengan keilmuan. Contohnya tadi yang kami sampaikan yaitu selongsong Yang Mulia. Terus untuk mayat? Untuk mayat pada saat itu mayat sudah diangkat Yang Mulia. Kami sudah. datang tidak ada lagi. Sudah ada. Jadi kami lakukan olah TKP karena tadi mungkin izin Yang Mulia disampaikan pada saat itu tim Resmob datang membantu kami melakukan penyisiran karena kami orang 2. Karena pada saat itu kan yang tim Resmob selaku penyelidik untuk mencari mungkin apakah ada saksi atau apa sambil menemukan apa yang ditemukan. Dan pada saat apa yang ditemukan tim Resmob juga memberi tanda saja Yang Mulia. Karena yang melakukan tugas pokok pengamanan bukti ada di tugas pokok kami Yang Mulia. Jadi tim dari Resmob hanya menandai yang ditemukan. Setelah ditemukan mereka memberitahu ke kami setelah kami amankan. Setelah kami amankan, kami buatkan berita acara, kami laporkan ke pimpinan, terus untuk dilanjutin untuk proses penyidikan lanjutnya kemudian. Oke. Ini Yang Mulia. Mengenai 3 orang korban yang mayatnya sudah diangkut duluan. Nah, itu masuk dalam tugas pokok job desknya dari Inavis atau enggak untuk penentu mayatnya itu? Siap. Kalau kami mungkin Yang Mulia, tugas pokok kami kalau memang yang korban sudah meninggal dunia mungkin kami menandai Yang Mulia. Kalau memang masih hidup kami tandain juga. Dan maksudnya begini pertanyaan saya, itu kan korban sudah diangkat. Siap. Apakah prosedurnya pengangkatan korban itu menunggu tim Inavis dulu atau memang bisa langsung diangkat? Izin Yang Mulia, kalau untuk TPTKP kalau terhadap korban itu kalau memang korbannya masih hidup kita bisa menandai saja dan harus dilakukan pertolongan Yang Mulia. Ya, pasti bawa ke rumah sakit lah segera. Kalau sudah meninggal di tempat. Siap. Kemungkinan kalau sudah meninggal disertai Inavis Yang Mulia, tapi mungkin untuk menyatakan meninggal tidaknya kadang-kadang dan SOP kita harus mengikut sertakan tim medis Yang Mulia. Karena yang tahu bahwa itu telah meninggal belumnya itu tim dari medis. Oke. Enggak, kenyataannya kan korban mayat sudah diangkat duluan, Inavis belum datang. Siap Yang Mulia. Betul kan?
pada kami datang tidak ada lagi korban. Iya, Siap. maksudnya kan korban sudah meninggal, dipastikan pada saat itu meninggal. Harusnya kan nunggu inafis dulu, baru diangkat kan. Kecuali kalau yang belum meninggal. Siap. Demikian kan? Kira-kira? Siap yang mulia. Tadi apa yang mau ditambahkan? Izin yang mulia. Jatuhnya untuk posisi. Siap. Untuk selongsong tadi mungkin kami menambahkan untuk gelanggang itu ada segi 4 double izin yang mulia. Jadi ada segi 4 mungkin tempat pertarungan izin yang mulia. Mungkin ada lagi segi 4 berjarak kurang lebih setengah meter, ada lagi papan kemudian ini yang mulia. Ya mungkin, itu gelanggang. Siap. Gelanggang. Jadi ada satu kami temukan selongsong di areal pas tempat di situnya yang mulia. Kalau yang di dalam tempat yang siap. Satu selongsong yang ya, di antara jalan itu yang mulia. Ya. 1,5 meter itu yang mulia, siap. Oke. Yang 12-nya di mana? Di luar gelanggang yang mulia. Di luar gelanggang? Siap. Yang di luar gelanggang itu. Di jalan kami temukan di jalan masuk itu selongsong ada 2 yang mulia. Di jalan ada 2. Siap. Di jalan Jalan itu dari gelanggang berapa meter? Kalau lebar jalan kurang lebih 4 meter. Jarak dari gelanggang ke ditemukan yang di jalan itu, selongsong yang di jalan itu berapa meter? Ke gelanggang mulia. Iya. Ke gelanggang ada 10? 8 meter tambah kurang lebih 12 meter yang mulia. 12 meter. Siap. Berapa maksimal lompatan selongsong itu pada saat ditembakkan? Dari keluar dari kamar. Siap. Dari kamar itu kira-kira berapa meter paling jauh maksimal? Izin yang mulia, kalau bidang keilmuannya kami tidak paham izin yang mulia. Oh, tidak paham. Siap. Nanti saya tanya ke Bu Vidya. Siap. Karena pertanyaan saya kan mau menentukan posisi menembaknya dari mana, kan gitu kan? Siap yang mulia. Nah, kira-kira kalau kelongsong lewat, kan kamarnya pasti kan dari kanan kan? Siap. Lemparnya ke sana, berarti dia posisinya kalau jatuhnya di sana, di arah jam, berarti kan nembaknya memang dari sini. Siap. Nggak mungkin nembaknya dari sono kan, karena selongsong kamarnya kan dari kanan. Siap. Itu. Tadi selesai jam 8, terus kemudian kapan Denpom masuk untuk ke TKP? Denpom itu kalau jam pastinya kami kurang paham yang mulia. Tanggal 18 itu? Siap, kurang lebih. Oh, tidak ketemu di TKP? Ketemu. Tapi jamnya kurang paham yang mulia, karena kurang lebih tapi masih pagi. Masih pagi. Mulia, sekitar jam begitu 9. tim Denpom datang baru menunjukkan letak-letaknya. Siap. Ini. Siap yang mulia. Untuk memperjelas saja, tadi kan ada jeda jam 9 sampai jam 00.15 untuk tidak ada yang mengetahui apakah itu ada yang masuk atau tidak di dalam TKP. Siap. Tidak bisa memberi keterangan yang mulia, karena memang posisi dari jalan poros ke TKP cukup jauh yang mulia. Ya. Penegasan lagi, tadi sudah ditanya PH, saya akan memperjelas bahwa kemarin sudah diperiksa saksi dari tim polisi. Siap. Beberapa saksi menyatakan melakukan penembakan, bukan mengeluarkan tembakan. Siap. Sorry, diksi saya ganti, mengeluarkan tembakan. Siap. Itu ada yang dari SS1, ada yang dari SB, ada yang dari HS. Siap. SS1 itu kan kaliber 5,56 kan? Siap. Terus SB1 H2 7,62 kan? Siap. Ya, kemudian HS kan 9 ya? Siap. 9. Nah, dari yang sudah kita periksa kemarin, dari Pak Nafri, kemudian Pak Sarjana, Heri, kemudian Ernika, kemudian Rio, Rizko, itu mengeluarkan tembakan dan dicek juga dengan sisa munisi yang mereka bawa. Ya kan, mereka membawa pertama 10, sisa 5, berarti kan mereka mengeluarkan 5. Ya kan, sudah dicek kemarin kami tanya bahwa total semua SS1 yang dikeluarkan itu ada 6. SS1 6, 5,56, 6 munisi, 6 butir, kemudian SB1 kaliber 7,62 itu 4. 22, ada yang nembak 2, total 4, kemudian HS
4, jadi total semua 14. Siap. Itu yang dari tim polisi. Siap. Nah, kami periksa juga dari BAP-nya terdakwa, dari BAP ya kami baca. Siap. Itu terdakwa mengeluarkan 9, 1 kali ke atas, 2 kali ke arah sasaran korban 1, 3 kali ke arah korban 2, 3 kali ke arah korban 3, jadi 9. Berarti 9 dari terdakwa, 14 dari tim polisi, total semua adalah 23. Siap. Yang ditemukan di TKP, tadi saksi mengatakan bahwa sudah ditelusur dari jam 00 sampai jam 8, hanya menemukan 13. Siap. 5,58, 7,623, 9 mm 2. Bisa Siap. dijelaskan? Izin yang mulia, jadi pada saat kami melakukan penyisiran dan juga dibantu sama tim dari Resmob, yang kami temukan hanya itu yang mulia. Iya, Siap. makanya ini saya menjadi dilema, bingung antara keterangan saksi dengan TKP ini. Nah, saya kemungkinan tadi pertanyaan tadi dari jam 9 sampai jam 00.15 itu mungkin ada yang membuat tidak original itu, membuat ada yang berkurangnya jumlah selongsongnya itu. Siap, yang mulia. Gitu. Tapi misalnya penelusuran pada penyisiran sudah dibuka satu-satu, rumput-rumputnya sudah dibuka ininya. Kemarin sudah. juga kami juga bersama penyidik Denpom juga paginya mengulang lagi juga. yang Mengulang mulia. lagi, dan Tidak hanya temukan 13. Juga, tidak temukan juga yang mulia. Iya, jadi total semua kalau sesuai keterangan saksi dan terdakwa harusnya 23. Siap, yang mulia. Tapi yang ditemukan hanya 13. Siap. 832. Tapi kebanyakan dari luar gelanggang ya. Siap, yang mulia. Dari luar gelanggang. Kalau terdakwa kan tidak ada kaliber 762. Dia 5,56. Berarti yang 762 sama yang 9 mm berarti dari yang dikeluarkan oleh tim polisi dari luar gelanggang. Siap, kalau Memang. Kalau posisi selongsong kami temukan yang mulia, teman kalau yang penembakan kami belum. Iya, enggak, maksudnya kan saya mau menjelaskan, Siap. mau meyakinkan bahwa terdakwa itu yang dibawa senjatanya adalah kaliber 5,56. Siap. Kemudian yang 762 dengan 9 itu dibawa sama anggota tim polisi. Siap. Nah, itu kan posisinya ada di luar gelanggang. Berarti memang benar kalian ditemukan di luar gelanggang, ya kan? Nah, yang 5,56 saya lebih spesifik lagi 8 butir, 1 di Jalan dalam di lorong itu yang mulia. Ya dari gelanggang apa? Seperti gelanggang itu segi 4 ada Oke. segi 4 lagi yang mulia. Siap. Ya, 1. 7-nya berarti Di sudah luar. sebar lebar ya. Siap. Sudah di mana-mana. Siap, yang mulia. Mengumpul atau Mecah yang mulia. mencar. Siap. Mencar. Siap. Paling jauh berapa meter dari pusat gelanggang? Karena posisi terdakwa pada saat itu ada di gelanggang. Yang 5,56 yang terjauh itu dari gelanggang sekitar 15 meter yang mulia. Yang mengarah ke korban Galib. Ya, itu yang terakhir, penembakan terakhir itu korban 3 Galib. Karena terdakwa pada saat itu dari kotakan sabung ayam itu nembak ke jalan dulu ke Petrus. Siap, yang mulia. Setelah itu dia mundur, Siap. ketemu sama korban 2. Siap. Kapolsek. Siap. Dia mau masuk ke dalam. Siap. Nah, setelah masuk ke dalam, lari ke dalam, ketemu sama korban 3 Galib. Siap. Nah, itu berarti 15 meter ya. Siap. Dari gelanggang. Siap, dari gelanggang yang mulia. Ke arah belakang kan? Arah ke ya. Ke arah belakang kan? Siap. Ya. Nah, itu kan kita bisa jadikan petunjuk itu bahwa terdakwa larinya kan bisa kelihatan karena dari gelanggang menjauh. Siap, yang mulia. Kalau dibikin sketsa itu loh. Ada garis, kalau dibuat garis itu loh. Siap. Dia larinya kan menjauh dari gelanggang, ha? Iya, menjauh yang mulia. Iya. Oke. AKP Vidya. Siap. Berapa personil yang melakukan pemeriksaan?
Yang pada BA yang melakukan tanda tangan ada 3 orang, namun kami dibantu dengan anggota sebanyak 3 orang juga. 3 orang. 3 orang disumpah semua itu. Siap. Disumpah semua. Disumpah oleh. Pada saat pemeriksaan itu tidak ada penyumpahan. Siap. Untuk pemeriksaan kami melakukan BA melalui BAP. Ya kami tersumpah. Siap. Oh ya, BA itu. BA Pak Auditor ini di berkas ini di luar berkas. BA ini sama BA DNA. Ini posisinya di mana itu? Berita acaranya. Lah ya. Kalau di luar berkas kan berarti kita nggak bisa mempertimbangkan ini. Ini kan mau jadi alat bukti. Kalau ahlinya di sini kok, ahlinya di sini kita konfirmasi, makanya saya bingung mana berita acaranya. Harusnya masuk dalam berkas biar kita konfrontir dengan ahli. BA-nya diserahkan kepada siapa? Kepada penyidik. Penyidik kan? Siap. Nah. Oh. Jadi ya maksudnya kenapa nggak dilak di dalam berkas? Kalau dilak kan berarti kan original itu memang dari penyidik dari awal. Kemudian di luar berkas itu kan berarti kan disusulkan. Kalau kita logikanya kan begitu. Nah, kita kan mau lihat originalnya kan tanggal 28 ya melakukan pemeriksaan. Kami selesai melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Maret 2025. Ya, 25 berarti kan 17, 8 hari ya, 8 hari, 1 minggu. Berarti sudah mendapatkan sampel itu dari Polda. Siap, dari Perintah penyidik Polda Lampung. Periksa. Siap, periksa. Nah, serpihan itu. Bagaimana membedakan, ini serpihan 5,56, ini serpihan 7,62, ini serpihan 9. Siap. Kami hanya bisa menentukan kaliber dari anak peluru jika kami bisa menemukan galangan dan dataran, di mana galangan dan dataran itu sangat spesifik terhadap kaliber-kaliber yang disebutkan tadi. Ya, hasilnya kan galangan dan dataran yang ditemukan terutama di korban 2, ya kan yang ditemukan di korban 2 ya? Di korban 1 dan korban Q1 dan Q3. Ya, Q1 kan korban 2 kan, Kapolsek kan? Oh, siap. Ya, ditemukan kan? Siap, ditemukan galangan dan dataran? Ya, ditemukan kan? Siap. Nah, kalau ditemukan, bagaimana caranya membedakan ini 5,56, ini 7,62, ini 9? Melalui galangan dan dataran itu, yang mulia. Iya, makanya dijelaskan kepada saya bedanya apa. Siap. Oh, kalau 5,6 galangannya ini, kalau itu nah. Gitu. Siap. Jadi galangan dan dataran itu adalah alur yang terbentuk ketika anak peluru itu keluar dari laras senjata api. Ukuran dari laras senjata, rifling senjata api itu khusus, mempunyai ciri-ciri khusus. Kami mencocokkan alur tersebut dengan database yang kami miliki, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa melalui pengukuran tersebut barang bukti yang kami periksa adalah serpihan anak peluru kaliber 556. Kalau 9? Kalau 9 ukurannya akan berbeda, yang mulia. Lah ya itu berarti kan dilihat dari ukurannya. Siap. Karena di sini kita mau menyampaikan ada yang kaliber 556, 762, ada yang 9. Siap. Ternyata yang ditemukan 556 semua. Siap. Takutnya ada yang ditemukan 9, berarti kan yang nembak bukan terdakwa. Siap. Kan begitu kan? Siap. Nah, jadi semua dari korban Q1, Q2, Q3 yang sampel yang diperiksa seluruhnya identik dengan galangan aluran dataran 5,56. Siap, izin koreksi yang mulia, untuk Q1 dan Q3 adalah serpihan anak peluru 556. Kemudian untuk yang Q2 itu kami tidak ditemukan. Siap, tidak menemukan galangan dan dataran. Iya. Ya, berarti kan dari senjata yang diduga digunakan oleh terdakwa. Siap. Ya, 5,56. Tidak dari HS, tidak dari SB1. Ya, takutnya ada yang salah tembak kan gitu. Tidak memeriksa senjata ya. Siap, kami tidak memeriksa senjata. Padahal senjatanya ada.
Kami tidak tahu sampai hari ini, kami tidak pernah melihat senjata dan tidak pernah memeriksa senjata yang dimaksud. Kalau lihat senjata hari ini sekarang Tidak bisa. Jadi untuk memastikan apakah anak peluru tersebut keluar dari laras senjata api, kami harus melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat khusus kami yaitu comparison mikroskop. Kita perbandingkan antara anak peluru bukti dengan anak peluru pembanding. Seperti itu Yang Mulia. Ya. Tadi 5,56 itu kan ada yang dari M16, ada yang dari S1, ada yang dari FNC, ada yang dari Steyr ya. Ada nggak membedakan? Ini senjata dataran galangan itu dari SS1. Ini dari FNC. Siap. Izin menjawab Yang Mulia bahwa sebenarnya untuk membedakan dengan pasti, kami harus melakukan uji perbandingan. Kami harus dihadirkan senjata bukti. Siap. Munisinya kan sama, ya kan? Melakukan sampel nggak sisa munisi yang dari senjata itu? Mohon izin ulangi, ya. Yang Mulia. Terdakwa kan menembak dengan senjata. Kemudian masih ada sisa munisinya di dalam magazinnya. Sampelnya itu, yang sisanya itu, ada nggak saudara teliti kemudian dibandingkan dengan serpihan yang nempel di korban? Ini sangat identik sekali nih. Berarti benar munisi ini, serpihan ini sama dengan yang di dalam magazin sih sama. Siap Yang Mulia, izin menjawab. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa barang bukti yang kami terima hanya 5 tabung berisikan serpihan anak peluru, kemudian selongsong peluru dan swab bukti. Di sini kami tidak menerima barang bukti berupa munisi. Kenapa tidak minta? Kami berdasarkan permintaan Yang Mulia. Kami sebenarnya sudah mempertanyakan kepada penyidik POM waktu itu dipertanyakan, Bu bisa nggak menentukan? Saya memberikan pemahaman bahwa kami bisa menentukan jika kami kami dihadirkan barang bukti berupa senjata api, namun yang bersangkutan tidak memberikan kepada kami. Siapa yang bersangkutan? Penyidik dari, maksudnya dari penyidik POM itu tidak ada untuk memberikan kepada kami. Pada saat itu Anda sudah ketemu dengan penyidik POM ya? Saya bertemu dengan penyidik POM setelah selesai melakukan pemeriksaan barang bukti, kemudian penyidik datang untuk melakukan penyusunan berita acara ahli. Nah ini auditor jadi evaluasi ini. Kan senjata sudah ditemukan ya, terus kemudian sisa munisi pun ada. Nah itu harusnya disampaikan. Ini biar, ini kan pidana kan pembuktiannya material kan, harus sangat spesifik lah kita cari yang kebenaran benar-benar. Nah kalau hal yang itu demi pro justisia kan bisa dikomunikasikan lebih lanjut. Tidak usah ngeyel-ngeyelan, udah bisa gitu. Kami sudah mencoba mengkomunikasikan dengan penyidik POM, namun tidak ada respon positif, senjatanya dibawa ke kami, jadi kami tidak melakukan pemeriksaan. Jika saat itu diberikan senjata kepada kami, dengan senang hati kami akan melakukan pemeriksaan dan kami bisa menyimpulkan apakah anak peluru atau serpihan anak peluru itu berasal dari senjata yang dimaksud atau bukan. Nah, ini nanti evaluasi sama auditor ya. Auditor nanti kalau melaksanakan expose atau mungkin olah TKP bisa sampai ke sana, sampai ke detail itu. Ya silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kebetulan penemuan barang bukti senjata dengan munisi dan hasil forensik pengeluaran proyektil tadi untuk diperiksa itu berbeda jarak. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik yang dilakukan oleh Mabes, maka kemudian barulah diketemukan senjata api tersebut setelah terdakwa menunjukkan hampir. Iya, maksudnya disusulkan. Kalau sudah ketemu, susulkan. Dan kebetulan langsung kita uji senjatanya, uji forensik ke Pindad, sehingga untuk menghindari waktu yang tidak terlalu panjang hasil tersebut, maka kita ambil dengan hasil pemeriksaan Pindad untuk senjatanya, sehingga tidak kita serahkan lagi ke Mabes Polri. Demikian. Jadi kan masalah koordinasi saja sebetulnya. Siap, betul. Sehari di sini, sehari bisa ya? Bisa. Oh, 1 hari bisa. Harus 1 hari dibawa ke sini.
bawa ke Pindad. Nah, biar jelas semua. Percuma kita punya alat-alat yang lengkap, ahli-ahli yang keren-keren gini sampai begini. Susah. Tapi untungnya dalam ini tidak sulit permasalahannya karena terdakwa sudah mengakui, ya kan? Siap, Sehingga tidak perlu kita jelimet. Tapi kan kita mau teknis, mau tahu Siap, teknisnya saja bahwa ini benar-benar kita ingin membuktikan bahwa ini benar dari senjata itu. Siap Yang Mulia. Kalau proyektil itu tembus, tidak ada serpihan yang masuk ke dalam, sisanya tidak masuk di dalam tubuh yang tertinggal, bisa nggak menentukan, oh ini dari bekas lubang proyektilnya, ini ketahuan ini 5,56 ini. Siap tidak Yang Mulia? Tidak. Tidak. Ini ternyata sisa semua ya, berarti tidak ada yang tembus ya. Serpihan Yang Mulia. Ya serpihannya. Siap. Bisa, tapi kan bisa juga ada suatu kejadian bahwa dia nembus yang kulit yang sangat lunak sekali sehingga proyek itu tembus tidak ada yang tertinggal serpihannya. Siap Yang Mulia. Nah, alhamdulillah ini tertinggal semua serpihan. Walaupun di Q2 tidak ditemukan ada ditemukan galangan maupun dan dataran. Tapi serpihan sedikit. Siap Yang Mulia. Identik itu 5,5. Lanjut ke Bu Dwi. Bu Dwi masih ada? Bu Dwi. Halo? Ibu Dwi. Bu Dwi. Udah gak nyambung ya? Masih? Oh, belum? Halo? Bu Dwi? Oke, sambil menunggu Bu Dwi, saya lempar dulu ke Hakim 1. Terima kasih Hakim Ketua. Saya ke saksi 27. Saksi 27, ketika melaksanakan olah TKP sebelumnya kan kita tarik mundur ya di tanggal 17, mungkin sekira Isa. Ada perintah pukul berapa Pak? Untuk berangkatnya habis sisa. Habis sisa Ya, untuk berangkatnya. Yang saya tanyakan ketika ada perintah untuk melaksanakan olah TKP, tim Inavis itu biasanya ini kan berdua saja nih tim Inavis itu mekanismenya seperti apa, dalam artian memang biasanya hanya berdua atau bagaimana? Silakan. Kalau kami ada piket namanya Ibu. Piket itu standby berarti? Ya, piket standby yang mulia. Jadi posisinya saat itu kami yang bertugas untuk piket standby apabila terjadi kejadian tindak pidana atau dibutuhkannya oleh TKP, saat itu kami yang piket. Biasanya memang bergerak berdua? Kalau di kami berdua. Piketnya ada dua juga? Piketnya ada dua, cuman kalau ininya ada 3 tim. Oh, ada 3 tim. Timnya kami yang berdua. Yang ingin saya tanyakan, ketika sebelum melaksanakan perintah untuk jalan ke TKP, itu apakah ada briefing terlebih dahulu, ada pengarahan dari yang tertua dalam hal ini, kalau tidak salah, Direktur? Apakah ada briefing terlebih dahulu? Siap. Ada, jadi kami dikumpulkan, diinformasikan bahwa ada kejadian penembakan anggota, tapi kami juga belum tahu penembakan itu apakah dari TNI atau bukan. Jadi yang jelas kami disuruh ikut bergabung dengan tim Jatantras untuk menuju ke lokasi tempat kejadian perkara. Itu saja Ibu briefingnya. Saya ke saksi 28. Siap Yang Mulia. Ketika sampai di TKP, bisa disebutkan TKP-nya ada di mana? Izin dari mana? Yang mana Pak?
TKP yang saudara periksa itu TKP-nya ada di mana? Ada di Waikanan, di Negara Batin ini. Detailnya tahu atau tidak? Izin yang mulia lihat di HP yang mulia. Karena izin yang mulia di Kampung Karangmani, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan yang mulia. Baik, terima kasih. Begitu sampai di TKP tadi disebutkan pukul 00.15 WIB di tanggal 18. Bisa dijelaskan apa saja yang saudara berdua lakukan? Silahkan dijawab oleh saksi 28. Siap. Mohon izin yang mulia menjawab. Jadi pada saat kami melakukan ke TKP, kami melakukan observasi yang mulia. Observasi tentang keadaan TKP. Pada saat kami melakukan observasi, jadi pada saat itu karena kami berdua tidak mungkin untuk melakukan penyisiran terhadap TKP sehingga dibantu oleh tim Resmob yang mulia. Jadi saya potong sebentar. Ketika tidak mungkin dilakukan oleh saudara berdua, secara teknis untuk dibantu oleh Jatantras dengan dari Krim ya, itu koordinasinya ke siapa? Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat itu tim Resmob datang atas perintah juga ada Pak Direktur yang mulia langsung memimpin kami pada saat mendatangi TKP. Jadi kami memang kebetulan secara struktural kami di bawah Ditkrim yang mulia, termasuk anggota Resmob. Jadi memang kami bekerja bisa jadi tim pada saat itu yang mulia. Karena kami pada saat itu mungkin kami persoalan TKP, tapi untuk tim Resmob mungkin sebagai penyelidik yang mulia. Jadi ketika di TKP itu ada pembagian tugas, siapa berbuat apa? Di situ kan berarti ada yang tertua untuk melaksanakan olah TKP itu tadi. Begitu sampai tadi yang dilakukan adalah observasi. Itu langsung secara otomatis dilakukan bersama-sama. Siap. Izin yang mulia menjawab. Jadi memang secara teknis atau SOP kami melakukan olah TKP itu adalah mengumpulkan barang bukti yang mulia. Jadi di mana memang kalau secara teknis fungsi tugas kami adalah mengumpulkan barang bukti objektif berupa material-material ataupun barang bukti biologis yang mulia. Nah pada saat itu memang pada saat tim Resmob datang juga mungkin mereka juga melakukan penugasan secara pengumpulan barang bukti, mungkin barang bukti yang subjektif atau ada saksi di TKP dan sebagainya. Jadi kami melakukan secara berkolaborasi untuk melakukan TPTKP dan olah TKP pada saat itu yang mulia. Baik, sekarang saya fokus ke kompetensi saudara berdua. Berarti begitu sampai melakukan observasi, lalu mengumpulkan barang bukti yang menurut saudara adalah menjadi bagian tugas saudara berdua. Apa saja barang bukti yang ditemukan? Pada saat itu yang ditemukan selongsong yang mulia, 13 butir. Kami temukan barang bukti berupa yang diduga gelanggang yang mulia. Pada saat itu masih terpasang. Dan juga baik, saya persingkat, 13 barang bukti yang saudara berdua temukan bisa di breakdown. 8 butir kaliber 5,56 itu ditemukan di mana saja? Izin yang mulia menjawab. Jadi untuk kaliber 5,56 ditemukan satu di jalan menuju area gelanggang yang mulia, terus di mengarah ke kanannya ditemukan. Mohon maaf, kira-kira jarak dari gelanggang berapa meter? Dari gelanggang ke jalan yang mulia. Dari selongsong pertama tadi, satu selongsong ditemukan di jalan menuju gelanggang. Kira-kira berapa meter jarak selongsong yang ditemukan dengan gelanggang? Sekitar 13 meter yang mulia. 13 meter. Siap. Selongsong kedua? Kami temukan lagi. Yang keduanya juga sekitar 8 meter dari selongsong yang di jalan yang mulia, 5,56 juga yang mulia. 8 meter dari selongsong yang pertama, itu lebih jauh dari arah gelanggang atau masih? Ke gelanggang, arah menuju. Oh, dari 8 meter itu masuk ke arah ke gelanggang. Siap. Selongsong yang ketiga? Yang kami temukan lagi yang mendekat dengan gelanggang kurang lebih 5 meter ya. Saya
ulangi. Selongsong pertama di jalan menuju gelanggang kira-kira 13 meter dari gelanggang. Siap. Selongsong yang kedua kira-kira 8 meter Siap. dari gelanggang. Masih di jalan itu, Pak? Masuk gelanggang yang itu. Sudah masuk gelanggang. Kira-kira bukan gelanggang, izin yang mulia, bukan gelanggang, masuk TKP yang mulia. Ya, masuk ke arah gelanggang. Siap. Masih di jalan berarti. Selongsong ketiga tadi kira-kira 5 meter dari gelanggang yang mulia. itu serumpun, satu kira-kira Satu tidak arah, berjauhan. Tidak berjauhan yang mulia. Kemudian selongsong keempat Keempat lagi di areal tadi yang mulia, yang dikotakan tadi kotak kecilnya tempat gelanggang yang mulia. di gelanggang. Jadi gelanggang itu kotakan, lalu di luarnya setengah meter dari Ada gelanggang utama itu ada kotak lagi ada yang kotak mulia, lagi dari papan lagi, dari terbuat papan. Siap. Itu satu selongsong. Satu selongsong. Kemudian Terus kami temukan lagi dari yang 5 meter tadi ke jarak yang berikutnya 6 meter yang mulia. Dari yang jarak yang 5 meter dari gelanggang yang mulia ke arah yang satunya. kira-kira 6 meter. Kira-kira kurang lebih 6 meter yang mulia. Selongsong ke-6 Masuk lagi ke arah jalan menuju ke depan utara yang mulia 5 meter yang mulia. Satu lagi selongsong depan kami dapat. utara itu ke arah kebun. Arah Atau bukan? jalan. Oh, arah jalan. masuk yang mulia. Kira-kira 5 meter yang mulia. 5 meter. Selongsong ke-7 Ketujuh kami ke arahnya ke almarhum yang mulia, ke belakang. berarti arah ke kebun tadi ya, sudah agak jauh ya. Ke Agak arah jauh. korban ketiga. Korban ketiga. Kira-kira berapa? Dari gelanggang dari arah ke baratnya kurang lebih sama yang mulia, sekitar 8 meteran yang mulia. Ini berarti lokasinya berbeda dengan selongsong 1, 2, 3. Lanjut. Berikutnya lagi yang terakhir kami temukan kurang lebih jaraknya 11 meter dari yang terakhir tadi yang mulia. Jadi selongsong ke-6, 7 dan 8 itu saling berdekatan di arah jalan yang ke depan tadi. Almarhum Yang korban berdekatan, ketiga. izin yang mulia, yang berdekatan itu yang ke 78 yang mulia. 7, 8. Yang 6 mana- meter dan 11 meter. Betul yang mulia. Kurang. Saya lanjutkan untuk kaliber 7,62 ditemukan di mana saja? 7,62 kami temukan di arah masuk TKP, tapi kami ukur dari jarak korban yang kedua atas nama Petrus, karena yang terdekat yang mulia, itu kurang lebih 13,5 meter. 13,5 meter dari korban kedua, Petrus. saudara Petrus. Betul yang mulia. Selongsong kedua, Selongsong kedua berjarak dari gelanggang kurang lebih sekitar tidak jauh yang mulia, kurang lebih 3 meteran yang mulia dari gelanggang. selongsong keempat, Selongsong ketiga yang mulia. selongsong ketiga, Yang ketiga dari jarak gelanggang yang pertama kita temui, yang kedua tadi sekitar 12 meter yang mulia. 12 meter. Betul. Yang terakhir 2 butir Yang 9 kaliber 9. Siap. Yang 9 mili kami ambil tipoinnya dari almarhum Petrus yang mulia, karena yang terdekat kurang lebih 34 meter yang mulia. 34 meter. Siap. Jauh berarti ya? Jauh yang mulia. 34 meter dari almarhum Petrus. Dari Satu lagi? Yang satu lagi kami ukur dari jarak yang ditemukan selongsong terakhir yang dari almarhum Galib yang mulia, kurang lebih 15 meter. Baik, dari ke-13 peluru yang ditemukan, kemudian kan yang memberikan titik tanda maksudnya tidak semua dari saudara saksi 26 dengan 27, tetapi yang mengidentifikasi ketika sampai di foto dan diambil adalah tim dari Inavis. Kemudian 13 selongsong peluru itu diserah terimakan ke siapa? Pada hasil ke penyidik di Reskrim Penyidik dari Polda? Dari Polda. Kemudian tadi ketika ditanya oleh Hakim Ketua, pada pagi hari kan bertemu dengan penyidik POM. Siap. Ada serah terima apa dengan penyidik POM? Tidak ada yang mulia. Tidak ada, hanya bertemu saja. Siap. Ada komunikasi mungkin?
hanya menanyakan tentang hasil olah TKP kami, Yang Mulia. Yang menanyakan dari penyidik POM. Siap. Baik, saya ke saksi 29. Siap Yang Mulia. Ibu, ketika tadi Ibu menyampaikan di keterangan Ibu bahwa ketika memeriksa serpihan proyektil itu ditentukan dari galangan dan dataran yang ada, yang tertinggal di serpihan anak peluru. Di serpihan anak peluru. Kemudian dari pemeriksaan itu dapat diketahui bahwa mengidentifikasinya itu dari gesekan senjata. Gesekan dengan alur laras senjata. Gesekan alur laras senjata dengan proyektil tersebut. Siap. Baru diketahui galangan dan dataran. Siap. Saya sedikit awam nih. Galangan dan dataran itu seperti apa? Bisa digambarkan? Galangan dan dataran itu goresan yang timbul di anak peluru akibat bergesekan dengan laras senjata. Kemudian bentuknya adalah dataran itu lebih menonjol, sedangkan galangan itu lebih ke bawah. Kemudian di dalamnya ada garis-garis halus, yang kemudian dari garis-garis halus tersebut, jika ada pembanding kami bisa untuk melakukan perbandingan. Pertanyaan saya ini karena saya awam ya Bu ya. Ketika proyektil itu keluar, ketika bentuknya masih utuh, misalnya tembus tadi keluar lagi, itu kan bisa teridentifikasi dengan baik. Tetapi ketika itu bentuknya serpihan, apakah maksudnya valid bisa diketahui itu tadi? Ada yang bentuknya kan serpihan bentuknya. Serpihan itu kalau gambaran saya, serpihan itu berupa seperti bubuk atau misalnya seperti apa ya? Seperti kalau apa tembaga atau timah pecah gitu, seperti itu. Siap. Jadi maksudnya mengidentifikasinya seperti apa? Memang harus pakai alat? Siap, kami mengidentifikasi dengan alat khusus yaitu microscope comparison. Jadi harus ada barang bukti, harus ada pembanding, seperti itu. Kemudian izin menjelaskan Ibu untuk yang serpihan tadi, memang serpihan itu kecil Bu. Serpihan, definisi dari serpihan itu adalah pecahan dari anak peluru. Jadi dia merupakan salah satu bagian dari anak peluru. Bisa besar, bisa kecil. Jika besar, dimungkinkan akan ada galangan dan dataran yang tersisa. Nah, dari itulah kami bisa mengidentifikasi jenis anak peluru apakah itu. Baik, terima kasih saksi 29. Saya ke saksi 30. Ibu, Bu Dwi ya. Dengar suara saya Bu? Ibu Dwi, saksi 30, apakah mendengar suara saya? Saksi 30. Kamu Budian, Tante Budian. Izin Hakim Tua, kami skip dulu untuk saksi 30. Terima kasih izin. Bu Dwi, dengar suara kami? Ibu Dwi. Itu provokasi dari mana operator? Ada suara masuk dari mana itu? Kemarin itu habis dari PRC. Hah? Ucapannya Enggak, suara laki-laki itu loh, dari mana itu? Ada anak bicara-bicara itu dari mana ini? Ada yang masuk lagi? Nah, kenapa itu bisa masuk ini? Bu Dwi nggak bisa bicara? Bu Dwi. Kenapa suara sekeliling kedengaran, suara ya nggak kedengaran? Bu Dwi. Oke, di skip dulu. Terima kasih Pak Ketua. Sedikit saja dari saksi 27, Bapak Suirmansyah ya. Siap. Bapak Suirmansyah kan di BAP mengatakan bahwa tiba pukul 2.00 ini serta terdapat personel
Polsek Negara Batin yang standby dan menjaga TKP atas perintah di Reskrim Polda Lampung. Untuk nama personil Polsek Negara Batin, saksi tidak tahu. Siap, mungkin kemarin itu saya pikir bahwa itu anggota Polsek, ternyata bukan. Ternyata bukan. Ya, karena begini mau menjelaskan yang mulia, karena posisinya kan mobil kami paling belakang. Nah, mobil kami belakang dan turun saat itu ramai. Jadi semua sudah pada turun, baru kita di belakang. Nah itu mungkin saya pikir itu anggota Polsek, ternyata berarti bukan. Siap. Berarti diralat Siap. ini. Siap. Berarti tidak ada orang ya, berarti. Tidak ada yang mulia. Tim yang berangkat itu karena ramai, karena di paling belakang yang mulia kita. Terus yang kedua, kondisi mobil, motor-motor ketika saksi datang sudah berhamburan kayak gitu, rusak dan sebagainya itu. Yang saya tahu saat itu karena dia di luar ya, motor dan mobil itu kan di luar dari tempat TKP itu, kurang merhatikan, tapi memang keadaan saat itu memang sudah ada yang jatuh, ada yang berhamburan seperti itu. Yang saya lihat langsung seperti itu memang keadaan. Maksudnya seperti yang di foto-foto di dalam berkas. Ya, ada yang jatuh, ada yang itu memang seperti maksudnya itu. Kan berarti ada kemungkinan ada yang masuk berarti dari jam setengah kejadian sampai datang itu kan. Ada kemungkinan karena kan mobil kan awalnya tertata rapi, motor. Inavis datang kan sudah kacau kan. Sudah seperti yang di foto kan. Siap. Kalau itu saya belum. Ya maksudnya saya menanyakan itu berarti kondisinya waktu datang sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Foto. Terus walaupun belum diperiksa dari vet dari Ibu Dokter Katrina ini kan kesimpulannya tembus Pak Petrus ini yang jarak dekat, hanya Pak Petrus jarak dekat, berarti Galip sama Pak Lucianto itu tembakan jarak jauh. Maksudnya yang di sekitar kebun singkong itu tidak ditemukan kelongsong? Kebun singkong di seberangnya ya, di seberangnya tidak. Kami karena tidak menyisir ke sana yang mulia. Yang singkong sebelah sini, depan dari tempat TKP itu, seberang jalan. Kami kebun sempat disisir tapi nggak ada. Tidak ke sana, tidak ke TKP saja. Kan titik darahnya kan di jalan tuh. Siap. Ibtu Lucianto sama Petrus ya. Jarak sekitar berapa, 7 atau 8 meter. Mayatnya titik darah. Ya. 26 meter yang di jalan semua kan? Iya, di jalan semua. Di jalan semua. Kemudian kelongsong tadi 13 meter katanya di. Siap. 13 meter dari korban yang mana ini? Kelongsongnya di tengah. Kelongsongnya di tengah, di sana antara Kapolsek dan antara Petrus. Iya. Berarti 7 kelongsong itu di situ semua, di antara itu. Sini. Ya, maksudnya di sekitar situ kan? Sekitaran TKP. Terima kasih. Sementara itu ke Ibu Dwi sudah nyambung. Saksi ahli Ibu Dwi. Ya. Siap sudah Bapak. Baik. Ibu Dwi mengatakan bahwa kesimpulannya positif DNA. Itu ada sama kalau saya dulu. Halo, Ibu Dwi. Ibu Dwi. Siap Bapak. Ya, saya ulangi lagi. Di kesimpulan pemeriksaan Ibu Dwi kan menyimpulkan bahwa DNA-nya terbukti dari DNA saudara Lucianto, Petrus dan saudara Galip. Siap. Nah, berarti itu compare antara DNA yang di swab sama sama sampel darahnya korban ya? Siap Bapak. Dengan darah yang dari tubuh korban sama yang darah di TKP. Yang di ini satu ini. Darah yang di TKP dengan sampel darah yang di korban. Oke. Kalau swab di TKP, kalau
kode 355 garis miring bio garis miring 2025 sampai 356 dan 357. Swab di TKP 1, swab di TKP 2, swab di TKP 3. Ini apa? Barangnya apa? Swab apa ini? Apakah izin Bapak, ini dari tim olah TKP dari Subdit Biosef kan pada saat itu mayatnya sudah tidak ada. Jadi ada genangan darah di 3 lokasi itu. Jadi kita beri nama TKP 1, TKP 2 dan TKP 3. Oh. Ya maksudnya swab apanya? Maksudnya kan kalau swab kelongsong, swab tangan, swab apa enggak? Izin Bapak, swab darah, sisa darah. ceceran darah dari tubuh korban. Baik. Kembali ke saksi ini 28, berarti yang ngambil sampel darah Pak Lusianto, Pak Petrus, Pak Galip bukan saksi 28. Siap, yang dibawa ke pemeriksaan itu dari puslapor. Dari puslapor. Siap, mulia. Karena sesuai dengan keahliannya yang mulia. Terima kasih. Sementara itu Hakim Ketua, terima kasih. Terima kasih. Saya ke saksi 30. Tadi tidak terdengar ya, Bu? Siap. Ibu dengar suara saya? Siap, dengar Ibu. Baik, Bu. Pertanyaan saya, Bu. Ketika Ibu memeriksa barang bukti, 18 barang bukti yang Ibu sebutkan tadi, itu kan ada pengujian sampel DNA. Yang ada DNA-nya kan Pak Lusianto, Pak Petrus dengan Pak Galip. Dari 18 barang bukti tersebut ada bukti nomor 12 354 Bio 2025. Di situ ada di swab jok mobil Innova. Di situ ditemukan positif ada bercak darah. Mengapa tidak dilakukan tes DNA atas darah yang ditemukan di jok Innova tersebut? Izin menjawab Ibu, sudah kami lakukan pemeriksaan DNA tapi hasilnya tidak diperoleh profil DNA. Bisa jadi itu darah yang sudah lama Ibu. Oh, jadi bisa dijelaskan bahwa darah yang ditemukan di jok mobil Innova itu tidak teridentifikasi. Itu Tidak adalah berhasil dianalisis. ya, jadi tidak diketahui itu darah siapa atau darah manusia atau hewan, seperti itu. Siap, izin Bu, darahnya sudah kalau kita bilangnya degradasi atau rusak. Jadi Bisa tidak jadi udah bisa darah identik dari lama. dengan ketiga korban tersebut ya. Siap. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Bu Dwi, dari pemeriksaan yang Ibu lakukan, kesimpulan besarnya bisa dijelaskan Bu? Izin Bapak, dari beberapa sampel yang positif darah dengan dicocokkan dengan pembanding korban, 3 korban, disimpulkan bahwa darah di TKP 1 milik korban Lusianto, darah di TKP 2 milik darah korban Petrus, darah di TKP 3 milik darah korban Galip. Oh, itu saja? Siap. Ya, untuk yang parang, topi. Izin Bapak, negatif darah tidak ditemukan. Oh, ini kita di bawahnya. Diulangi Bu, ngelek, ulangi. Siap. Yang topi sama lain-lain. Untuk yang barang bukti berupa topi, 2 buah topi, 2 buah parang, dan swab selongsong tidak ditemukan darah, tapi tetap kita lakukan pemeriksaan DNA pada material biologi yang melekat pada barang bukti tersebut, tapi tidak berhasil dianalisis. Oke. Jadi kesimpulan besarnya bahwa pemeriksaan yang Ibu lakukan hanya memastikan bahwa darah di TKP 1, 2, dan 3 benar-benar adalah milik dari korban 1, 2, dan 3 gitu ya? Ya, oke, itu saja ya. Makasih. Silakan dari auditor. Ada lagi? Mantap itu paling 200 orang. Di mute. Enggak boleh lebih. Jadi kadang-kadang enggak, suara itu di mute, provokasi. Iya. Ada? Cukup? Silakan. Untuk ke saksi 28 aja. Siap yang mulia, siap. Udah. Sedikit saja. Tadi ada beberapa pertanyaan dan telah dijawab oleh saksi 8 ya. Siap. 28
terkait dengan proses olah TKP. Siap. Ya. Sebenarnya apa yang diterangkan oleh saksi 28 ini termasuk saksi 27 sudah dapat juga terbaca di dalam berkas ini. Siap. Kesimpulannya adalah apa yang dilakukan oleh saksi 28, 27 selaku penyelidik sudah sesuai prosedur. Siap, Komandan. Ya. Siap, Komandan. Peristiwanya yang saksi 28 ketahui kan tanggal 17 Maret ya. Siap, Komandan. Sekitar pukul 17.30 sampai jam 00. kisaran 18.00 ya. Terus kemudian berdasarkan perintah, karena ini laporan polisi pertama ini bukan ke penyidik polisi militer. Siap. Adanya ke Polres Waikanan. Siap. Karena itulah saksi 27 28 bergerak kan. Siap, untuk mencari bukti-bukti dan mengamankan TKP. Siap, Komandan. Ya. Dan itu memang sudah seharusnya dilakukan seperti itu. Siap, kan. Komandan. Nah, setelah dikumpulkan bukti-bukti, pertanyaannya apa? Ini menjelaskan terkait dengan untuk apa, menyimpulkan keterangan daripada saksi 27 dan 28. Oke. Ya, lebih mengarah kepada apa yang telah dilakukan oleh, supaya tidak bias ini terkait dengan cacat formal. Tadi kami lihat arah pertanyaan daripada penasihat hukum. Siap, Komandan. Jadi kesimpulannya apa yang dilakukan oleh penyidik dari Ya nanti majelis yang menyimpulkan. Ya. Yang begitu udah usah dibahas. Nanti majelis hakim menyimpulkan. Saksi 27 dan 28 saya tanyakan ke 28. Siap. Itu pertama kali datang ke TKP itu dalam rangka penyelidikan apa sudah masuk penyidikan? Penyelidikan, Komandan. Penyelidikan. Siap, Komandan. Ya, berarti untuk mencari dan menemukan pidana. peristiwanya ya. Siap, ada pidana atau tidak? Siap, betul, Komandan. Terus kemudian kapan dimulainya penyidikan, saksi tahu? Siap. Di pihak kepolisian? Tidak tahu, Komandan. Tidak tahu ya. Siap. Ya, hasil penyelidikan itu kemudian dibuatkan dalam bentuk Berita acara, berita Komandan. acara. Siap, Komandan. Sehingga itulah lanjutannya para ahli ini memeriksa bukti-bukti yang sudah disodorkan berdasarkan hasil penyelidikan tadi. Siap, ya. betul, Komandan. Ya. Siap. Dan kemudian hasil secara umum juga sudah dituangkan dalam bentuk surat, ada di dalam berkas pelimpahan oleh Polda Denpom. ke polisi militer. Siap, Komandan. Jadi kita memang mulainya setelah mendapat hasil penyelidikan, Komandan. Penyelidikan Siap, dari Komandan. pihak kepolisian. Siap, Demikian, cukup. Oke, cukup ya. Dari penasihat hukum ada mau? Cukup yang mulia. Nanti kami simpulkan di pledoi. Terima kasih. Ya. Baik, terdakwa sudah kita periksa 4 orang saksi. Ada mau dari terdakwa? Oke, dari keterangan saksi 27 Pak Suherman, ada yang disangka? 28 29 30? Oh, enggak ada. Ya. Ada saksi tambahan dari auditor? Ya, belum kan? Oh, jam 14. Belum ya? Dari PH ada tambahan? Saksi tambahan? Mohon izin yang mulia, kami rencanakan nanti akan menghadirkan ahli juga, namun tidak pada kesempatan hari ini. Demikian. Kapan? Kami rencanakan tanggal 7, insya Allah. Karena tidak saksi tambahan sambil menunggu jam 2, saya mau mendengar dari pihak korban. Mana ada ibu dari Petrus, ibu dari Lucy sama pihak dari Galip. Kami akan terkait dengan hal tersebut, kami akan menyampaikan, mengajukan saksi tambahan dari pihak auditor militer, yaitu keluarga dari ketiga korban. Ya, makanya sambil nunggu jam 2, sambil isi waktu saya mau mendengar dari masing-masing dari pihak korban. Ya, sambil menunggu. Oke, dari saksi 3 ini tidak ada lagi?
Cukup? Cukup ya? Bisa taruh mic-nya? Ya, situ aja. Oke, bisa dibereskan Bu Widya. Bu Dwi, dengar suara saya? Masih dengar? Bu Dwi? Ibu Dwi? Nggak nyambung lagi. Oke, silakan berdiri para saksi. Baik, Pak Irman, Pak Arif, sama AKP Vidya. Terima kasih sudah hadir secara Oh ya, barang bukti ada yang mau diperlihatkan ya? Oh ada, duduk lagi. Oh, saya sudah mau akhiri, barang auditor ini lambat ini. Apa yang berkaitan dengan barang bukti? Ya, silakan, dijelaskan. Barang bukti, ya, silakan situ aja. Ada bukti surat hasil berita acara dari ahli yang telah dituangkan dalam satu bundel. Memang kondisi terpisah karena tadi dengan waktu mungkin juga hasilnya sehingga terpisah. Oke. Izin kami tunjukkan ke majelis. Ya, digambar, di shooting itu sama operator. Itu tuh, mau operator belakang biar kelihatan di TV. Pak Auditor. Nah. Saya juga lihat dari sini. Yaitu berita acara pemeriksaan laboratorium forensik senjata api atau Balmetfor nomor 1881 BSF 2025 tanggal 26 2025. Betul ya ahli ya? Ini hasil itu akan ya. Yang isinya sama dengan keterangan dari ahli tadi di persidangan kan? Betul, setelah sama, kan? Diperiksa hasilnya dengan yang tertuang semua sama. Dari penasihat hukum kan sudah ada kan di situ kan di berkas. Nah, isinya kan sama kan, tidak ada yang berbeda. Nah, kehadiran ahli di sini kan hanya untuk mengkonfirmasi saja bahwa ini benar sesuai. Oke. Ada lagi? Ini yang prinsip. Ya, untuk Ibu Dwi Ana, kami tunjukkan surat yang telah dibuat oleh ahli, yaitu satu bundel berita acara pemeriksaan laboratorium forensik atau DNA nomor 1998 GBF 2025-27-3/2025 tanggal 27 Maret 2025. Betul ya Ibu saksi Ana? Betul, maksudnya biarnya jaga rezeki. Bu Ana, betul ini? Siap. Oke. Ikan banyak juga. Sementara untuk ahli itu yang kami sampaikan. Ya. Ada lagi? Kalau ada bapaknya nggak apa-apa. Ini. Mau lihat senjata? Enggak perlu? Oh, enggak perlu. Cukup auditor? Ya. Silakan berdiri. Bu Dwi, dengar suara saya? Ya. Pak Herman, Pak Andi, Bu AKP Vidya sama Bu Dwi, terima kasih sudah ada dalam persidangan ini. Terima kasih banyak. Sudah keterangan sudah tidak diperlukan lagi dalam persidangan. Kami akan lanjutkan untuk pemeriksaan saksi berikutnya. Setelah ini Ibu Dwi bisa close kamera. Yang hadir di sini bisa nanti meninggalkan ruangan. Paham ya? Terima kasih banyak. Terima kasih. Salam untuk pimpinan masing-masing. Ya, silakan Ibu Dwi bisa close kamera nanti. Untuk Bu Vidya nanti ada administrasi sebentar ya. Jangan pulang dulu. Auditor yang bawa para saksi keluar ruang sidang, jangan. Terus.
saksi saja, terdakwanya kan masih di situ. Siap, para saksi keluar sidang. Laporan selesai. Kerjakan. Kerjakan pada ketua. Bergerak. Gerak. Ya. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Baik, sudah siap. Coba saya mau tahu dulu, salah satu dari Pak Lucy, mana angkat tangan? Siapa yang mewakili? Istrinya. Dari Petrus, siapa? Oh istri. Dari Galip. Oh ibunya, boleh. Satu-satu aja ya. Ya silakan ibu persiapan di samping. Ya, hadirkan para saksi dalam sidang. Siap. Jalan. Maju. Jalan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Terus jalan. Dah. Terus. Pada ketua. Bergerak. Gerak. Ya. Gerak. Lapor petugas. Siap menghadapkan para saksi ke dalam ruang sidang. Laporan selesai. Tugas balik tempat. Tugas depan. Gerak. Baik, ibu berdiri dulu ya. Saya cek identitas dulu. Kita sepakat saksi 31 nanti Bu Doktor itu ya. Nah, ini berarti 32, 33, 34 ya di dalam sesuai dengan tuntutan nanti ya. Ini saksi 32. Saksi 33, saksi 34. Saksi. Ya, Ibu paling kanan, Ibu. Nama lengkap, Bu. Nama Ibu paling kanan. Ya. Sasniatun. Tempat tanggal lahir 17 Agustus 81. Di mana tadi? Pajaresuk itu di mana? Pring Sewu ya? Oh, Pajaresuk. Pajaresuk 17 Agustus 81. Perempuan, agama Islam ya? Iya. Agama Islam. Alamat? Alamat di Desa Pajaresuk, RT 2 RW 2 Pak. Kabupaten Pringsewu. Pringsewu. Ya. Oh bukan di mana? W kanan. W kanan? Bukan Pak. Saya asli Pringsewu. Oh Sasana. Ya. Tapi sekarang domisili di W kanan? Enggak, di Pringsewu juga Pak. Oh di Pringsewu. Iya. Ini dengan apa hubungan dengan korban mana? Pak Lucy ya? Ya, Pak Istrinya Pak Lucianto ya? Istri. Pak, ya. Ada ininya Bu? Apa? KPI-nya? Ada Pak. KPI ada? Ada. Bisa lihat ada? Aduh, enggak di bawah. Di foto Pak ada Pak. Di HP. Oh foto HP, ada KPI-nya? Ada. Ya. Maksudnya menunjukkan bahwa ini benar-benar istri kan? Iya Pak. Apa tanda buktinya bahwa ibu adalah istrinya Pak Lucy apa? Akte boleh, Pak, aku bawa kakak boleh. KTA Pak, KTA ada. Oh KTA mana? Iya. Ada. Di tas. Bentar. Bisa dibantu, diambilkan.
Mana? Lihat. Oh ya. Oke. Kartu Bayangkari mengerjakan. Sasnya Tun. Nama suami Lucianto Ibtu. Ya. Masih. Ibu belum tanda tangan ini ya. Masih baru. Oh. Sejak kapan menikah? Sejak kapan menikah? Kok baru bikin? Menikah saya sudah 8 tahun, Pak. Oh, 8 tahun. Ya, Tapi baru punya itu. Karena enggak sih, Pak, yang dulu-dulu di tanggamu sudah punya. Ini Kenapa? kan kemarin ya di tanggamu sudah ada. Oh, di tanggamu. Oh, ganti ini, Ya, ganti lagi. ganti Ya, Polres, ganti lagi. Oke, makasih. Ya. Oh, sehat Bu ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Kenal sehat, dengan Pak. terdakwa? Tidak, Pak. Anak kenal ya, masih. Geser. Nama lengkap? Milda Duyani. Milda Duyani. Oke, tempat tanggal lahir? Adijaya. Dijaya itu kayak kanan ya? Iya. 15 Mei. 15 Mei. 2004. Iya. Oke. Perempuan. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Ya, tempat tanggal lahir tadi sudah, pekerjaan sudah. Perempuan Islam ya? Islam. Islam. Alamat? Adijaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Jaya. Ini hubungan dengan Istri almarhum Petrus. Ada buktinya? Ada, tapi saya nggak bawa. KPI atau KTA atau ke tadi? Bawa? Nggak bawa, akte? Pak. Oh, nggak bawa. Di Iya. dompet, di HP, nggak ada? Nggak, kebetulan ketinggalan di rumah. Oh. Sama siapa ke sini? Sama keluarga. Bukan keluarga dari Petrus, ada? Ada. Siapa? Ayu. Oh, Ayu. Iya. Oh, ya. Benar istrinya Petrus? Yakin ya? Oh ya. Karena nggak ada bukti surat ya, saya pakai saksi toh, kesaksian toh. Ya. Takutnya bukan istrinya kan? Nih. Sehat? Alhamdulillah Kenal sehat. dengan terdakwa? Tidak kenal. Tidak kenal. Iya. Ya usah ngegas dulu. Iya. Belum. Ya, geser. Ini terakhir. Nama lengkap Bu? Nama lengkap Suryalina. Suryalina. Tempat tanggal lahir? Lahir Pahmungan, Kroi. Pahmungan, itu Bandar Ya, Lampung ya? Kroi ya. 17 Oktober 27 Oktober. Oh, 27 Oktober 1972. 72 perempuan. Pekerjaan Bu? Ibu rumah tangga. Tangga. Islam ya? Islam. Alamat M. Yusuf Jalan M. Yunus. M. nomor- Yunus, M. Ya, Yusuf. nomor M. 61 Yunus. Tanjung Senang, Bandar Lampung. Oh, kanan. Ini hubungan dengan Pak Galib apa? Pak Hubungannya apa? Pak Galib kan? Iya, Galib. Iya, hubungannya apa? Saya ibu kandungnya. Oh, ibu kandung. Iya. Ada akte? Akte. Bawa itu? Enggak bawa, Pak. Enggak bawa. Sama siapa? Sama Dari keluarga? Adekku ada 3 orang. Mana? Dua di Oh, luar. ini. Galib anak keberapa? Galib anak yang nomor 2. Anak nomor 2. Dari? Dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Oh, anak terakhir. Iya, Anak kakaknya bungsu. perempuan, dia laki satu-satunya. Tanggal berapa lahir Galib? 23 Februari 2002. Oh iya, berarti ibu kandungnya, benar kan? Kalau bukan enggak. Sehat Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Kenal dengan terdakwa? Enggak kenal sih. Kenal, ya. Sebelum memberikan keterangan, bersedia disumpah? Sedia. Ya, maju 1 langkah. Ya. Salam semua ya. Ikuti yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama Kopral 2 Basarsah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain
daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Ya. Itu mic-nya dibawa, Bu. Oh, pakai mic, Bu. Ya. Geser mic-nya, kasih ini dulu. Oh, ada mic satu lagi. Itu petugas kasih mic satu lagi. Nah. Bu Sasmiatun dulu. Siap Yang Mulia. Ya. Ibu menikah dengan Pak Lusianto ya? Iya, siap. Tanggal bulan tahun? Menikah tanggal 27 September Pak, 2019. 2019. Ya. Berarti sekarang sudah kurang berapa lebih tahun? hampir 8 tahunan. Anak berapa? Anak belum ada Pak. Anaknya? Ya, karena saya istri sambung Pak. Itu satu anak Bapak. Oh, Bawaan dari Bapak. yang pertama? Ya, yang cerai mati atau cerai hidup? Yang pertama cerai hidup Pak. Cerai hidup? Ya. Oh, masih ada berarti? Masih. Oh. Anak yang dari pertama satu? Yang pertama juga belum ada Pak. Karena belum lama nikah terus kami pisah. Bukan, dari Pak Lusi. Oh iya, dari Pak Lusi satu Pak. Itu satu. umur yang sekitar, cewek? ya yang cewek 24 tahun. Oh ya. Iya. Berarti Ibu tinggal sama Pak Lusi hanya berdua? Iya Pak, kami tinggal di rumah dinas. Jadi saya kan ibu rumah tangga biasa Pak, saya nggak kerja. Jadi saya kemana Bapak dinas saya ikut. Oh, oh sebelumnya ini juga janda juga Ibu? Iya. Oh, iya. Sama Pak Lusi berarti ketemu di W Kanan? Ketemu di Tanggamus Pak waktu itu. Oh di Tanggamus. Waktu Bapak dinas di Tanggamus. Ya. Karena sekarang saya, udah 8 tahun ya menikah ya? Sekarang kurang lebih masuk 8 sih Pak. Masuk 8. Suka pegang HP-nya Pak Lusi? Iya, selalu periksa, Pak. selalu lihat? Pegang HP, terus kata sandi juga saya yang bikin. Pegang. Jadi chat itu tiap hari baca atau sewaktu-waktu aja baca? Kadang Pak, kadang-kadang ya, kadang kalau pas lagi santai saya baca-baca gitu aja. Kalau lagi santai baca-baca, lo jangan masuk lagi santai baca-baca, enggak boleh pakai HP suami kok dibaca-baca, gimana? Itu kan Bapak soalnya kan kami tuh nggak ada ini loh Pak, istilahnya nggak ada rahasia. Iya, tapi kan ada urusan dinas di situ, kan tidak semua dinas harus diceraikan sama istri kan? Enggak, tapi kan sudah bilang sama bapaknya, udah tahu. Iya. Kapolsek sejak kapan? Kapolsek itu sejak di Wekanan Pak, mulai jadi Kapolsek. Tahun 2000 kami pindah ke Wekanan itu Desember tahun 2023 Pak. 2023, terus jadi Kapolsek? Di Wekanan kurang lebih setahun 3 bulanan. Bukan di ini Polsek Negara Batin? Iya Pak, di Negara Batin. Sebelumnya Kapolsek? Sebelumnya belum pernah. Enggak, sebelum jadi Kapolsek Negara Batin apa jabatan beliau? Dulu di Tanggamus waktu itu jabatan di itu Pak, Kapolpos Pak. Kapolpos. Iya. Pindah Negara Batin, Polres Wekanan, dapat langsung Kapolsek ya, Negara Batin. langsung Kapolsek. Sejak tahun 2024. 23 Pak. 2023. 2023. Iya. Kenal dengan Beltu Lubis? Kalau Bapak kenal Pak? Bukan. Saya kalau kenal enggak sih Pak, cuman pernah sekali dia tuh ada acara waktu nanam jagung tuh Pak, di Polsek. Ya dikenalnya cuma di situ aja Pak, cuman saling sapa aja udah. Di rumah? Kalau di rumah jarang Pak, nggak pernah. Jadi ketemu sama Beltu Lubis hanya satu kali saja itu? Iya, satu kali itu waktu di asrama itu. Kalau saya terdakwa enggak kenal ya? Enggak, kalau sama terdakwa enggak kenal. Sempat bicara dengan Beltu Lubis? Sempat sih Pak, waktu itu bicara. Dia sama istrinya? Enggak kenal Pak. Enggak ada grup, biasanya kan untuk sama-sama koordinasi gitu antara Ibu Persit sama Bayangkari? Iya, enggak pernah Pak. Enggak. Kalau kedekatan Bapak ya, Pak Lusi dengan Beltu Lubis? Cuman ini aja Pak, deketnya itu enggak deket sih Pak, itu kalau ketemu kalau pas ada acara-acara kayak Uspika di kecamatan gitu Pak. Ya apa pertemuan ada Ibu kan enggak mungkin. Emang Ibu ikut terus dinas? Enggak sih Pak, cuma kan saya di asrama terus Pak. Iya, kan di asrama, tidak di kantor kan, tidak di polsek. Iya. Iya.
Emang kalau mau ketemu harus bilang ibu dulu kan, enggak kan? Enggak juga sih Pak. Iya, jadi ketemunya kemarin sempat kita periksa bahwa sudah sering bareng-bareng, program bareng, ada TMMD bareng, ada program bareng, sampai ketahanan pangan pun bareng-bareng. Ya, nah, setelahnya sudah akrab. Kan tidak semua harus ada ibu di situ, betul kan? Ya. Ibu pertama kali mendengar bahwa Pak Lusi itu meninggal kapan? Itu sekitar mau buka puasa itu Pak. Mau buka puasa? Iya. Jam 18. Iya. Orang kejadian 17.30. Iya, itu dari anggota Pak ngabarin kalau dari kepolisian tuh ada yang ketembak. Salah satunya Bapak itu. Ibu informasi itu, berita itu baru muncul itu jam-jam 7-an lah. Iya Pak, tapi kan saya di polsek Pak, saya ditelepon sama anggota, sama Pak Rambe Pak. Oh Pak Rambe, ya, yang kemarin. Pak Rambe, iya. Saya telepon Pak Rambe, saya telepon Pak Heri waktu itu. Terus, tapi mereka tuh nggak ngomong kalau Bapak tuh nggak ada, cuman ngomongnya ketembak aja Pak. Terus katanya pingsan gitu, karena kena kakinya. Terus kata saya, udah Bapak pulang aja, kataku kan, kalau kena kaki nggak apa-apa, nanti masih bisa, istilahnya bisa dibawa ke rumah sakit gitu loh Pak. Ya. Itu makanya apa ya? Ya. Terus kemudian mengetahui kalau ternyata beliau meninggal? Itu dari grup WA itu Pak, WA ASP, WA letting Bapak. Loh, Ibu masuk dalam WA? Masuk Pak. WA apa? WA ini Pak, letting, kayak ibu-ibu Bayangkari loh Pak, cuman yang satu letting sama Bapak itu. Oh, grup-grup Ibu Bayangkari yang satu letting. Malah taunya dari situ? Iya Pak, taunya dari situ. Ya saya tahu Pak, itu jam. Anggota polsek malah nggak ada yang ngasih tahu. Enggak, ngasih taunya ketembak kaki gitu iya, aja. Pak. Karena saya kan di asrama sendirian Pak, takutnya nanti ada apa-apa kan nggak ada yang nolongin. Mereka ngomongnya kayak gitu. Nggak diomong juga kalau bapaknya udah nggak ada. Cuma saya sempat telepon Pak berapa kali nggak diangkat. Biasanya Bapak tuh kalau setiap tak telepon kan pasti balas telepon dia Pak. Oh, telepon Pak Lusi? Iya. Nggak diangkat? Nggak diangkat. Biasanya kalau saya telepon dia langsung telepon balik. Karena saya kan waktu itu kan. Jangan dipegang, kan, taruh. Ambil, masuk pegang tisu. Itu kan malam kan saya sendiri loh Pak di asrama itu. Di asrama sendirian, terus anggota itu kan ikut semua ke situ. Ada satu orang itu apa dua orang waktu yang piket itu, terus dia pulang Pak karena mau buka puasa itu. Bapak ya waktu itu pamitan. Ngomong ke saya berangkat sekitar jam 5 apa ya, pas setengah 5 Pak, saya nggak tahu pastinya. Bilangnya apa? Dia ngomong, katanya dia kalau manggil saya kan panggilan Beb gitu loh Pak, Beb saya berangkat dulu katanya. Saya mau dinner, mau grebek sabung ayam katanya Pak. Doain ya mudah-mudahan sukses katanya, jangan lupa masak yang banyak, nanti anggota pada mau makan di asrama katanya Pak. Mau buka bareng. Bukan mau grebek sabung ayam, dia bilang gitu. Iya. Oh, sudah mau grebek sabung ayam. Waktu sore itu Pak, itu doakan mudah-mudahan sukses. Iya. Ya, suksesnya bagaimana maksudnya? Ya mungkin ya nggak sampai terjadi seperti ini gitu loh Pak. Terus nanti saya pulang makan di rumah katanya, kamu masak yang banyak, nanti anggota mau pada buka di sini. Iya kata saya, sudah masak banyak itu Pak. Tapi sekitar jam 6 itulah saya dengar yang ada yang ketembak katanya dari kepolisian. Itu yang ngomong anggota. Saya telepon lah Rambi sama Heri itu. Nggak ada yang ngangkat. Terus Rambi ngomong, Bu nggak apa-apa, udah Ibu nggak usah khawatir katanya. Bapak ini cuman kena kakinya aja, nggak apa-apa katanya. Tapi saya dari situ udah ada firasat Pak, kok telepon nggak pernah diangkat itu kan? Mungkin nggak taunya bapaknya sudah nggak ada di situ. Masih ingat. Ada firasat sebelumnya Bu, feeling? Gak ada sih Pak, firasat nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya waktu pagi ya sehat aja dia, habis sahur kan. Itu kan kami pulang dari Blitar itu Pak, waktu hari itu Pak. Jadi Bapak tuh sampai asrama itu sekitar jam 8 pagi kan, mau ngambil apel. Dia tuh tiduran dulu sebentar, terus ada Zoom meeting dari Polres. Udah itu tidur siang, udah itu sore mandi, sholat asar, terus pamit itu Pak. Pakaian dinas sendiri ya? Iya, dia pakai pakaian dinas.
Jadi pamitnya hanya Beb, saya mau gerbek sabung ayam. Iya. Doakan semoga sukses. Iya. Nanti jangan lupa masak yang banyak. Anggota mau buka puasa di rumah. Iya, karena anggota mau buka puasa di rumah gitu. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada Pak. Silakan. Kalau apa ya Pak? Untuk terdakwa, ya saya sih pinginnya dihukum mati Pak. Kenapa? Karena telah menghilangkan nyawa suami saya Pak. Iya. Suami saya Pak, tulang punggung keluarga Pak, nggak ada nyariin. Anak masih sekolah. Iya. Terus saya juga nggak kerja. Bapak juga nggak ada usaha yang lain-lain Pak, dari gaji itulah kami makan Pak. Nggak ada bisnis apa-apa, kebun juga nggak ada. Tidak meninggalkan warisan? Nggak ada Pak. Nggak ada? Nggak ada. Rumah? Rumah di Pringsewu Pak, itu ya masih masih kecil Pak rumahnya. Yang di tempat lain nggak ada? Nggak ada. Mobil? Mobil masih kreditan Pak itu. Sekarang untuk ini masih gaji? Iya Pak, kami makan untuk wira-wiri sana sini dari gaji Bapak itulah Pak. Iya. Ada lagi? Terus saya mau ini Pak, mau ngomong Pak, itu kalau yang masalah yang transferan yang 1 juta itu Pak, yang di bulan November itu. Ya. Itu kan ATM kan saya yang pegang Pak. Ya. Itu kan waktu itu kan terdakwa Petu Lubis kan ngomong ke Bapak tuh minta izin organ Pak, itu kan ada orang hajatan. Ya. Jadi dia tuh minta izin mau ngadain organ itu waktu nambah malam gitu loh Pak. Ya. Terus dia nanti dan saya kasih uang rokok katanya kan. Terus kata Bapak kalau bisa nggak usah katanya. Udah biarin ada kami aman katanya. Terus ditransfer 1 juta itu Pak. Oh yang 1 juta itu? Karena saya tahu bulan Pak. Tahun berapa itu? Itu kalau tanggalnya saya nggak tahu pasti, cuman saya ingatnya tahun 2023. 24 bulan November itu 2024. Pak. Itu kan saya ada itu di ATM, makanya kalau ada duit masuk saya tahu Pak, karena saya megang ATM Bapak. Iya. Benar itu untuk organ tunggal? Iya Pak, untuk organ itu Pak. Bagaimana bisa meyakinkan kami bahwa itu organ tunggal? Mungkin ada fotonya? Nggak ada kalau foto Pak. Iya, maksudnya acara organ tunggal itu barangkali itu benar tanggal sekian, kita memastikan bahwa itu benar untuk organ tunggal gitu loh. Iya, cuman dari omong si terdakwa itu aja Pak, yang ngomong itu aja. Kalau foto saya nggak ada. Iya, kan pendapatnya kan beda-beda. Iya. Kalau dari Petu Lubis kan transferan uang itu, nah dari Ibu kan ini. Saya kan kami kan perlu yang pasti yang mana, makanya kekuatan alat bukti yang mana. Kalau organ tunggal bisa nggak dibuktikan kepada kami bahwa itu memang untuk organ tunggal, gitu. Ya. Ada nggak saksi yang mengatakan bahwa itu memang organ tunggal tanggal sekian bulan sekian, dan itu memang ada. Kan bisa aja, wah itu untuk kemarin habis dapat dari pengamanan, nah, kan bisa saja seperti itu. Tapi ada? Kalau foto nggak ada Pak. Kami. Oh nggak ada. Nggak, maksudnya bisa meyakinkan bahwa itu organ tunggal, bisa nggak meyakinkan ke kami untuk? Karena waktu itu saya dengar Pak, waktu Pak terdakwa Pak Lubisnya telepon bapaknya. Iya, kan belum tahu. Iya. Tanggal bulan pasti tahunnya. Apakah benar di tanggal bulan itu ada nggak bukti chatnya atau bukti itunya? Kan sudah lama banget 2024 tuh. Iya. Sedangkan kemarin kita tahun baru 1 Januari 2025 aja kita lupa apa yang diomongin sama keluarga kita. Ini apalagi tahun lalu 2024. Iya. Kalau HP kan di Polda Pak sampai sekarang. Ya maka dari itu, ya kan kami ingin meyakinkan bahwa benar itu organ tunggal. Ibu bicara di sini di persidangan bahwa itu organ tunggal. Nah kami minta yakinkan bahwa tolong yakinkan kami bahwa memang itu organ tunggal. Nah, gitu. Oh. Belum ada. Belum ada Pak. Di rekening koran Pak kayaknya. Iya rekening koran kan ada kemarin waktu perkara kedua kan. Iya. Ya perkara kedua kan dibuktikan bahwa memang itu ada transfer 1 juta tanggal bulan tahun sekian. Nah itu kan gunanya untuk apa yang Ibu sampaikan tadi untuk organ tunggal. Tapi dari Petu Lubis itu nanti kan
itu memang untuk transferan yang itu, karena kan dalam berita BAP kemarin yang kita, ini terdakwa belum kita periksa ya, dalam BAP kemarin kan menyampaikan bahwa ada yang ditransfer, ada yang cash, kan gitu, yang dikasihkan langsung, ada yang ditransfer itu buktinya. Kalau yang cash saya nggak tahu Pak, nggak pernah tahu. Ya ibu memang nggak tahu karena ya nggak tahu. Terus kalau Bapak juga nggak apa ya Pak, nggak deket sih Pak sebenarnya Pak sama Pak Lupis, sama Pak terdakwa Pak Basar juga nggak kenal Pak. Ya. Iya. Ibu kan nggak tahu, tapi anggota kemarin tahu, menyatakan bahwa kenal. Karena ibu tadi nggak kenal terdakwa kan, saya tanya, ibu kenal terdakwa? Tidak kenal. Enggak, tidak iya kenal. memang tidak kenal. Kalau Tapi Pak siapa? Piatu Lupis kan kemarin dalam kesaksian waktu dia jadi saksi di sini kan menyatakan pernah ketemu juga sama istri almarhum, saya minta maaf yang gitu kan. Nah, makanya saya tanya ibu, ternyata benar ibu pernah ketemu juga. Iya, ketemu Piatu sekali itu Lupis. Pak di asrama Ya. itu. Karena beredar di medsos juga ada fotonya bareng itu. Fotonya bareng yang bareng-bareng itu. Ya kalau sering acara-acara di kecamatan sih Pak kayaknya. Ya pastilah, orang udah Kapolsek sama dan Pos Ramil kan, Ramilnya kan di Koramilnya mana? Koramil apa? Negara Batin. Koramil. Pakuan Ratu, Koramilnya Pakuan Ratu. Kan Koramil itu kan 3 kecamatan Bu. Iya Pak. Ya, kalau Polsek kan satu-satu, memang Koramilnya 3. Nanti kan dan Pos Ramilnya Pak Lupis, makanya yang sering mewakili dan Ramil kan Beltu Lupis itu, makanya sering kemana-mana ya sama Kapolsek sama dan Pos Ramil itu ya pasti selalu bersama-sama karena Tripika. Ya. Cuman kalau setahu saya sih suami saya nggak ini sih Pak. Dia tuh juga nggak pernah Pak keluar malam gitu. Ya. Selalu di asrama karena sendirian. Dia tuh mungkin nggak tega Pak ninggalin saya sendirian. Ya. Jadi kemanapun, mau ke warung kemanapun diantar Pak. Saya juga nggak bisa naik kendaraan Pak karena itu kan di pelosok sekali Pak. Ya. Sepi, adanya itu kebun tebu, kebun singkong itu Pak. Jadi jauh dari perumahan juga, terpencil Pak di situ. Rawan, mungkin dia kan kalau kemana pasti ngajakin saya Pak. Ya. Tapi kan di asrama Ibu kan, asrama sama Polsek kan satu kan, Pak, satu deket komplek Pak, kan? sebelahan. Ya satu komplek Kami kan. sebelahan Pak, ya. Ya. Jadi makanya sering Pak kalau misalkan ada tamu yang datang tuh saya tahu, paling enggak kan kami nggak ada office boy Pak. Ya. Jadi saya yang bikin minum, antar ke Polsek. Oh sampai segitu ya. Iya. Anggota yang di Polsek? Anggota itu nggak banyak Pak, cuman yang piket paling 2, 3. Kadang mereka pulang, ya kami Pak yang nunggu kantor, yang nunggu asrama kami. Iya. Makanya Bapak tuh kemana-mana ya saya dibawa Pak, makanya saya tahu suami saya tuh istilahnya jarang pisah Pak, makanya begitu dia nggak ada kan saya kerasa gitu loh Pak, nggak ada teman ngobrol lagi. Oke. Ya. Ada lagi Bu? Terus kalau ini Pak, istilahnya suami saya kan udah nggak ada Pak. Ya. Nah, jangan inilah Pak, jangan difitnah terus gitu loh Pak dengan cita-cita yang nggak benar itu Pak. Saya tahu Pak suami saya itu seperti apa, dia tuh taat ibadah. Fitnah yang mana? Ya, masalah kayak setoran itu loh Pak, kan orangnya sudah nggak ada. Ya, itu nanti masih dari fakta Bu, masih dalam perkara di persidangan, belum masuk dalam putusan kan, fakta hukum belum jadi. Iya, saya tuh pengennya yang udah nggak ada udah jangan difitnah lagi gitu loh Pak. Kami tuh sakit hati loh Pak, keluarga ini Pak. Iya. Saya kenal suami saya tuh seperti apa, dia nggak pernah aneh-aneh, rajin ibadah Pak. Itu puasa dari hari pertama sampai dia meninggal tuh masih puasa loh Pak. Itu waktu ditembak aja, dia masih puasa itu Pak, belum buka puasa itu. Ya, cukup? Ya, Bu Petrus ya. Baik Pak. Bu Petrus. Kapan menikah? Baik, mohon izin yang mulia. Saya menikah baru 1,5 tahun. Istri sambung juga? Iya, istri sambung? Iya. Beliau cerai mati atau cerai hidup? Cerai mati. Cerai mati. Kalau ibu gadis atau janda? Gadis. Oh gadis. Berarti ketemu Pak Petrus di 2012.
2024. 2024 langsung Iya. merit, langsung nikah ya? Iya. Setahun. Tinggal di asrama juga? Enggak Pak, saya di sekitaran Polsek Negara Batin. Oh, rumah sendiri? Iya, masih ikut orang tua. Oh, jadi ini tinggal dengan orang tua? Iya. Oke. Apa yang disampaikan pada tanggal 17 sore itu? Ada firasat-firasat mungkin? Pak, firasat, saya tidak memiliki firasat. Mohon izin saya boleh bercerita Silakan. sedikit. Dari sebelum kejadian, di hari Minggu tidak ada firasat apapun. Dan begitupun suami saya juga tidak ada berita atau tahu tentang besok di tanggal 17 ingin mengadakan penggerbekan judi sambung ayam. Suami saya tidak tahu. Dan pada hari Senin pagi suami saya pergi piket. Setelah dari kantor, suami saya dihubungin oleh Pak Wara Andani Rambe, diberitahu, biasanya nama panggilannya kan Tos gitu. Tos, nanti sore kita akan gerebek judi sambung ayam. Itu jam berapa itu? Itu sekitar Sore jam berapa? 2. Oh, jam 2. Iya, jam 2. Setelah itu ditelepon oleh Pak Kapolsek. Kan suami saya pergi ke rumah dinas masih pakai seragam. Setelah diberi info oleh Pak Wara Andani, dia langsung pulang ke rumah. Sekitar nyampe rumah jam 2:30. Nyampe rumah, dia ganti pakaian, seragam biasa, seragam preman Pak. Dan baju dinasnya itu ditinggal di rumah. Setelah itu dia tanpa beristirahat, tanpa mengucap apapun, tanpa menengok anak pun. Kami kan masih punya anak kecil Pak, masih punya anak bayi. Saya juga baru melahirkan, anak saya baru berumur 6 bulan. Setelah suami saya duduk, saya bertanya. Saya kan kalau manggil ayah, ya kamu mau kemana? Saya bertanya seperti itu. Saya mau gerebek judi sambung ayam. Saya tanya, di mana? Katanya, di HTI. HTI apa? Di HTI mekanik. Ini yang judi sambung ayam. Enggak, HTI kepanjangan apa? Yang Ibu tahu? Itu nama samarannya aja, di HTI. Di HTI? Iya. Samaran dari apa? Letter S. Oh, letter di S. register. Oke. Setelah itu suami saya berangkat, dia pulang berganti baju preman, dia balik lagi ke rumah dinas bawa motor. Sekitar jam 4 dia nyampe rumah dinas. Setelah di sana saya ditelepon, saya mau berangkat. Oh, jadi ada rumah pribadi, ada rumah dinas juga? Ya rumah dinas kantor itu Pak. Rumah dinas kantor? Ya Di dekat- kantor dia yang dinas, dia dinas. Iya, sama dengan Bu Kapolsek toh, Bu Mia ini Iya. kan, ya, kan ada rumah Iya, dinas kan, rumah dinas. tapi nggak ditempatin, cuma Iya. taruh barang aja. Iya. Ya. Setelah itu dia telepon, ya sudah saya berangkat. Setelah itu kami tidak berkomunikasi lagi Pak. Saya dengar-dengar kabar itu habis maghrib, setelah saya berbuka puasa. Setelah berbuka puasa saya dikabari oleh Bapak Wara Andani. Oke. Bapak Telepon. Rambi. Iya. Ya. Apa dia bilang? Saya dikabarin oleh Bapak Wara Andani. Halo, Bu, saya ingin menyampaikan seperti. Iya Pak, apa? Saya bilang gitu. Ibu harus ikhlas, harus kuat. Karena almarhum Petrus udah nggak ada. Nggak ada bagaimana Pak? Saya bilang. Dia sudah meninggal. Meninggal karena apa? Suami saya ini lagi berdinas.
karena dia tertembak kepalanya dan sekarang dia mau dibawa menuju Polsek Negara Batin. Ya. Setelah itu pukul 7:30 Ada siapa di rumah? di rumah ada orang tua dan anak saya. Perasaan shock. Iya Pak. Terus ibu langsung cerita ke orang tua ya? Iya, saya cerita pelan-pelan kepada orang tua saya bahwa saya mendengar kabar suami saya terbunuh, tertembak dan sudah tidak bernyawa lagi. Dari situ, untung anak saya ini nggak rewel Pak. Saya langsung menuju Polsek sama kedua orang tua saya, sama keponakan saya untuk melihat almarhum suami saya. Nah sudah nyampe Polsek saya tidak berani melihat yang sudah dibungkus di dalam kain kuning itu. Ya. Saya juga nggak tahu lagi Pak, saya pingsan. Ikut ke Bayangkara? Enggak Pak. Tidak, di rumah. Iya, saya di rumah. Yang di Bayangkara sudah ada yang mewakili keponakan almarhum suami saya. Terus? Jadi saya langsung pulang menuju rumah Belitang, rumah mertua saya. Almarhum kan dimakamkan di Belitang. Malam itu juga? Iya, saya langsung menuju Belitang. Saya menunggu kabar dari almarhum kapan dibawa pulang. Setelah itu kan saya pengennya mau ke rumah sakit Bayangkara. Saya dikabarin tidak usah nunggu di rumah karena ibu ada anak kecil. Anak saya masih bayi Pak, masih berumur 6 bulan. 6 bulan. Iya, saya baru melahirkan. Jadi setahu saya suami saya juga orang baik, rajin sholat dan suami saya mu'alaf. Ya. Sudah mu'alaf 4 tahun. Alhamdulillah kami menikah langsung dikaruniai seorang anak. Rasanya benar-benar hancur. Saya juga kehilangan sosok seorang suami. Anak saya juga kehilangan sosok seorang ayah. Saya mikir nanti bagaimana ke depannya untuk anak saya. Masih banyak kebutuhan yang lain. Suami saya nggak tahu apa-apa dan suami saya menjadi korban. Ya, cukup. Ada lagi? Baik Pak, ada. Apa? Saya minta terdakwa dihukum sampai mati. Dan saya minta keadilan yang seadil-adilnya. Nyawa tidak bisa dibayar dengan uang. Terdakwa sudah menghilangkan nyawa suami saya dan 2 korban lainnya Pak. Ya. Tadi tunggu sebentar, nyawa tidak bisa dibayar dengan uang. Apa ada yang menawarkan uang? Tidak Pak. Ada lagi? Sudah. Ya, makasih. Silakan. Bu Suryalina. Terima kasih Pak. Ya. Ini anak kedua Bu ya? Iya. Anak pertama perempuan. Perempuan. Sudah bekerja? Udah enggak bekerja, cuma dia udah menikah, dia jadi ibu rumah tangga. Oh ya, menikah ibu rumah tangga. Bapak polisi ya? Suami ibu polisi? Suami saya bukan polisi. Oh, bukan polisi. Tapi udah meninggal, suami saya udah meninggal juga. Oh, udah meninggal. Jadi nggak ada keluarga polisi? Nggak ada.
Oh enggak ada, berarti ini Galip nih polisi satu-satunya? Iya. Ya. Iya Bu, silahkan Bu. Kapan? Tanggal 17 itu tinggal satu rumah ya? Galip ini anak saya ini kos di Polres Waikanan Pak. Saya kan rumahnya di Bandar Lampung. Oh Ibu di Bandar Lampung kota. Ya, anak saya ngekos di Polres Waikanan. Jadi waktu tanggal 16-17 itu tidak tahu Ibu ya? Tanggal 16 kan hari Minggu, sempat ke rumah enggak? Pulang enggak? Ke rumah enggak, nelpon juga enggak, dia enggak ngasih kabar. Tau-taunya dapat Jadi? Kabar sore itu jam 6. Katanya anak biasanya saya kalau ditembak. yang kan belum menikah kan Galip kan? Belum. Belum. Biasanya kalau belum menikah kalau melaksanakan misalnya ada ini lapor dulu sama ibunya, Bu mohon doa restu saya mau ke sini. Enggak, kalau masalah kerjaan anak saya enggak pernah cerita gitu. Oh enggak. Cuman kabarnya gitu. Pulang gitu, terus nanya udah makan atau udah sholat gitu aja Pak. Pada saat itu tanggal 16 atau 17 Ibu sempat komunikasi terakhir? Enggak ada komunikasi. Enggak ada. Terakhir Enggak. kapan komunikasi? Terakhir itu 3 hari sebelumnya tuh dia pulang. Pulang ya, mungkin ada itu yang disampaikan atau firasat. Tapi dia pulang itu cuma sebentar aja, habis itu dia balik ke Waikanan lagi Pak. Iya. Tapi nggak ada pesan-pesan apa tuh nggak. Cuma dia pamit Mas, saya mau ke Waikanan lagi katanya. Ya. Udah salim itu pulang, hati-hati nak ya bawa mobilnya. Pertama kali mendengar bahwa Galip itu pertama kalinya tertembak pas mau buka puasa Pak. Ya, dari saudara saya di Bandar Lampung, dia punya teman di Polres Waikanan ngasih tahu katanya Galip ketembak dan langsung meninggal. Oh, dari saudara ya. Jam 18. Saya langsung lemas tahu kabar anak saya meninggal Pak. Karena bapaknya baru 1 bulan meninggal. Oh. Sakit apa? Kena serangan jantung mendadak Pak. Nggak sakit nggak apa, taunya udah serangan jantung. Baru 1 bulan. Dapat kabar Galip juga meninggal. Saya kayak udah pingsan. Ya Allah, sebelum nggak mungkin saya bilang anak saya meninggal. Tapi kata nama dia ditembak, dia langsung meninggal di tempat. Ganti akan anak saya laki-laki satu-satunya Pak. Ganti bapaknya udah nggak ada, dia juga meninggal. Dibunuh secara biadab pelaku. Ibu lihat korbannya? Lihat ini jenazahnya? Ibu lihat jenazahnya? Enggak, kan dia dari Waikanan langsung bawa ke rumah sakit Bayangkara. Iya. Pas di Bayangkara itu anak saya yang pergi. Mama jangan, nanti mama nggak kuat katanya. Oh, iya. Jadi anak saya yang kesini sama suaminya. Oh, jadi ibu di rumah? Iya. Pas pemakaman? Apa? Pemakaman? Pas pemakamnya. Pemakaman di Bandar Lampung? Iya, dibawa ke rumah dulu, itunya jenazahnya. Sempat melihat terakhir jenazah terakhir? Iya, saya ngelihat terakhir. Walaupun udah dikapanin masih penuh darah kepala anak saya. Luka di mana? Di kepalanya Pak. Di kepala. Ya. Keluar darah dari hidung, dari mata, dari hidung, dari telinga, dari mulut, semua keluar darah semua. Masih mau dimakamkan masih keluar darah? Masih keluar darah Pak, penuh darah semua kain kapan. Anakku satu-satunya Pak, dibunuh seperti yang kayak gitu, seperti biadab kayak itu Pak. Hancurkan hidup, hancurkan masa depannya. Ya. Dari mau sampaikan Bu? Saya mohon Pak, ini kan masalah nyawa ya Pak. Ya. Anak saya ini kan punya keluarga. Dia udah menghilangkan nyawa anak saya. Sama yang tersangka ini dibunuh mati juga sama dengan anak saya. Gak bakal bisa balikin nyawa anak saya lagi. Pelaku sendiri atau terdakwa belum pernah ada komunikasi ya? Belum Pak, belum pernah. Ya, tapi memang kita tahu kondisinya di dalam tahanan ya. Ya, Keluarga ya, belum ada, keluarga dari Waikanan. Dari terdakwa? Belum ada Pak, belum ada yang datang sampai saat ini. Jadi kalau belum komunikasi saya tidak akan lanjut lagi nanya apakah ada permohonan maaf dan lain-lain, komunikasi saja belum ya? Belum Pak. Belum. Saksi 2 sudah ada komunikasi dengan terdakwa atau keluarga terdakwa? Belum Pak. Belum ya. Saksi 3? Sama Pak, belum juga. Belum juga ya.
Selanjutnya rekan kami melanjutkan. Sedikit saja para saksi. Saksi secara bersama-sama saja tahu pada saat sebelum kejadian ini korban atau Pak Lucianto, Pak Galip maupun Pak Petrus itu berangkat dinas, pergi tadi itu karena dinas atau bukan? Melaksanakan dinas? Karena dinas, Pak. Karena dinas, Iya. artinya memang diperintah oleh negara ya? Iya, Pak. Pakai dinas ya? Baju dinas? Kalau Bapak pakai pakaian dinas, Pak. Pakai dinas, Pak. Terus tadi Pak Petrus pakai baju preman. Preman ya? Galip juga pakai baju preman ya, tapi tahu bahwa itu ke dalam rangka dinas, Iya, Pak. Iya. membela negara, Iya, gitu ya. Oke, baik. Kemudian saya bicara sedikit tentang pasca kejadian lah. Iya, Pak. Setelah mengetahui kalau para saksi taunya siapa pelakunya yang berbuat akhirnya tadi nyawa dari Pak Lucianto dan keluarga ini meninggal, itu pelakunya tahu siapa? Belum, Pak. Awalnya belum tahu. Sampai sekarang sudah tahu? Tahu-tahu Taunya di mana? taunya di persidangan. Persidangan ini? Iya. Baru ngelihat? Iya. Iya. Baru ngelihat orangnya ya? Iya, baru ngeliat. Oke, baik. Berapa orang? Satu. Pelakunya berapa orang? Satu. Ibu tahu satu? Iya. Namanya sudah tahu, Bu? Ya, itu. Nama pelakunya? Pak Yang Basar. sekarang ini ya? Sudah ngelihat orangnya ya? Iya. Sudah. Dendam tidak ya? Sebagai manusia? Ya, hancur lah, Pak. Hancur ya? Dendam Baik. lagi, Pak. Udah kayak mana ngomongnya. Baik, kemudian setelah kejadian tadi para korban dimakamkan tadi ya di Belitang ya. Kalau Pak Galip di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Di samping Menggunakan makam bapaknya. Iya, menggunakan upacara kemiliteran. Iya, Pak. Iya. Menggunakan itu. Iya. Di siapa yang hadir saat itu? Kalau Pak Ibtu Lucianto, siapa yang hadir di pemakaman yang menurut saksi yang tahulah mungkin? Waktu itu Pak Kapolres Oku Selatan, Pak. Pak Kapolres yang Iya. tertua. Iya. Kapolda nggak datang? Kapolda waktu itu datang sesudah dimakamin, Pak, Sesudah malamnya. dimakamkan, ya. Kalau ini berbarengan dengan Bareng. Ibtu Lucianto? Iya, bareng. Tempatnya sama? Enggak. Dimakam nggak beda ya? Nggak beda. Oh, waktunya sama. Waktunya sama. Cuman tetangga desa kami, Pak. Deketan. Kalau Pak Galip siapa yang Oh, tahu yang datang? Galip Pak Kapolda datang Oh, Pak karena Kapolda di datang. Bandar Lampung, Oh, jadi Bandar Pak Kapoldanya dekat. Paling dekat ya. Iya. Setelah kejadian, apakah negara juga memberikan semacam penghargaan kepada para korban yang setahu saksi Ibu Lucianto? Iya, Pak, memberikan ini, Pak, penghargaan Anumerta, Pak. Ada. Apa Iya, itu? satu Bentuk- tingkat kenaikan pangkat lebih tinggi. Oh, ada ya? Iya. Negara berikan? Iya, Iya, ada ada. ini, Pak. Oke. Izin Bapak ini boleh kami lihat? Coba. Iya. Tertanda Kapolri ya? Iya, Pak. Oke, baik. Nanti kami minta kopiannya ya. Yang Oh, iya, siap. Coba operator coba di situ. Kepolisian Negara Indonesia, markas besar ya, petikan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kalau ini Pak Lucianto nomor Cap 499 3 Romawi 2025 tentang pemberian penghargaan kepada anggota kepolisian negara Indonesia yang gugur dalam melaksanakan tugas kepolisian. Betul ya, Bu ya? Iya, Pak, betul. Oke. Memutuskan memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang berprestasi dalam melaksanakan tugas kepolisian. Oke. Penghargaannya berupa kenaikan pangkat luar biasa Anumerta ya, Iya, Pak. KPLBA. Ini Galip ya. Ini Galip, nomornya ya beda 499 ya. Sama. Perihal ininya sama, kenaikan pangkat, kemudian penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Sebentar, layar yang lain dimatikan dulu.
Di off dulu. Lebih dekat. Coba lebih dekat. Ya. Petikan keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia nomor 499 3 Romawi ya, 2025 tentang pemberian penghargaan kepada anggota Kepolisian Negara Indonesia yang gugur dalam melaksanakan tugas kepolisian. Benar, Pak. Gitu ya? Ya. Sama. Ini juga lampirannya juga sama, kenaikan pangkat luar biasa. Bribda M. Galip Suryaganta. Petrus juga sama, nomor 499 2005 kepada ini lampirannya beda ya, gugur, status gugur. Kepala Kepolisian Indonesia Dr. Nus Lisio Sigit, tertanda tangan. Ini sudah diterimakan ya semua ini kepada keluarga korban ya? Ya sudah. Yang ini asli bukan? Fotokopi ya? Oke. Nanti tolong kami diberikan satu yang fotokopi yang dilegalisir ya. Baik. Untuk sebagai pertimbangan kami. Ya. Demikian Bapak Ibu. Oke, cukup. Dari penasihat hukum ada? Cukup. Nggak ada? Dari terdakwa ada yang mau disampaikan? Ada yang bertanya? Tidak. Ada lagi Bu mau sampaikan? Cukup ya? Baik Pak. Apa Bu Hilda? Ada lagi? Kami 3 korban almarhum meminta keadilan yang seadil-adilnya Pak. Iya. Dan kami mohon dihukum sampai mati Pak. Kami mohon. Ya udah berdiri. Udah Bu berdiri Bu. Silakan berdiri Bu. Iya. Ya udah. Kami minta keadilan Pak. Iya. Untuk suami saya, untuk suami. Ya. Karena kami nggak tahu Pak harus melanjutkan hidup seperti apa ke depannya. Ya. Karena udah kehilangan tulang punggung keluarga kami Pak. Ya, tadi sudah disampaikan. Saya rasa cukup. Iya. Ya. Oke. Sudah? Tenangkan dulu. Ya, Ibu kan dari awal sudah mengikuti persidangan ini sampai dengan hari ini. Iya Pak, kami datang terus. Kemudian dari proses penyidikan sampai dengan penuntutan pun Ibu ikutin terus. Nah, makanya sampai di sini pengadilan, ya nanti Ibu ikuti terus sampai dengan putusan. Ya, Pak. Siap Pak. Kami sebagai majelis harus berdiri di posisi netral, posisi tengah. Ada auditor, ada penasihat hukum, ada Ibu juga sebagai korban. Kami perlu mendengar semua sehingga kami punya seluruh bahan secara komprehensif untuk mempertimbangkan hal ini. Ya kan, fakta persidangan nanti akan yang kita dengar bersama, nanti akan jadi fakta hukum. Dan semua itu menjadi pertimbangan kami dan yakinlah bahwa putusan majelis hakim adalah yang seadil-adilnya. Nanti Ibu bisa mendengar pada saat pembacaan putusan, ya diikuti saja. Karena kami tidak bisa menjatuhkan putusan apabila terdakwa tidak terbukti. Kami juga tidak bisa membebaskan terdakwa apabila terdakwa terbukti. Mengenai hukumannya apa, nanti kita dengar bersama dalam putusan. Saat ini kita belum bisa berandai-andai apa putusannya, apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, kita tidak boleh menyatakan itu. Ya, nanti hukumannya bagaimana, kita tunggu proses persidangan sampai dengan selesai. Yakinlah kepada kami majelis hakim bahwa kami akan sesuai dengan fakta, sesuai dengan kesalahan terdakwa. Ada kata terdakwa memang benar melakukan dan memang kesalahannya begitu berat dan fatal, ada hal yang meringankan, ya hukumannya maksimal. Nah, maksimalnya
sebagaimana dakwaan auditor kan sampai hukuman mati. Nah, nanti apakah kita mengajukan hukuman mati atau tidak? Ya nanti kita tunggu, persidangan belum selesai dengan fakta persidangan. Dan pertama adalah, yang terakhir adalah yang pertama tadi yang saya kan, yakinlah bahwa kita akan rel sesuai dengan relnya, akan fair, ya. Dan saya minta dibantu juga untuk persidangan ini berjalan dengan baik. Hal-hal yang lain di luar persidangan untuk tidak di blow up. Jadi apa yang dalam persidangan silahkan disampaikan, yang di luar persidangan yang sifatnya hanya opini-opini ya jangan di-share-share, karena kita kan sesuai dengan relnya, katanya kan sesuai dengan rel, itu saja. Ya, kamu mau sampaikan? Mana kasih mic-nya? Pinjam mic-nya, Bu. Tentang apa? Izin yang mulia, saya sudah dengar tadi walaupun tidak memaafkan, tapi saya dari hati yang paling dalam saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga udah siap menerima apa hukumnya yang mulia. Siap, terima kasih. Ya, makasih. Ibu dengar itu bahwa terdakwa sudah minta maaf walaupun proses hukum tetap berlanjut. Ya, untuk ketenangan korban, ketenangan bapak-bapak, suami, adik-adik kita di sana untuk lebih tenang, saya rasa lebih bijak kalau kita saling memaafkan, walaupun proses hukum tetap pasti akan berjalan. Kita tidak terpengaruh dengan sudah memaafkan atau belum memaafkan seperti ini, tapi sebagai manusia lebih baik kita saling memaafkan. Iya, proses Pak. Tetap itu. Tapi ini nyawa. Iya. Ya, proses hukum kan tetap berjalan itu. Ya, yang penting sudah mendengar, silahkan, itu hak dari ibu-ibu semua untuk permintaan terdakwa diterima atau tidak. Terakhir, kami selaku pribadi maupun institusi pengadilan dalam kesempatan langsung ini kami mengucapkan prihatin dan turut bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada pahlawan negara, sudah diakui oleh negara dan diberikan pangkat lebih tinggi anumerta. Itu merupakan kehormatan yang tinggi. Kalau kita di tentara maupun di polisi naik pangkat itu suatu luar biasa. Kita mau naik pangkat satu klik aja itu perjuangannya luar biasa, dan beliau mendapatkan satu pangkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya dari negara, itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Apalagi menyandang anumerta. Tidak sembarang orang bisa menyandang anumerta, hanya pahlawan yang bisa menyandang anumerta. Pahlawan revolusi baru anumerta. Kita yang di medan perang baru bisa anumerta. Berarti kan sudah tingkatan tertinggi kalau di militer maupun di kepolisian dengan sandang anumerta itu. Nah, kebanggaan itulah harus ditanamkan pada anak-anak bahwa bapakmu ini meninggal untuk bangsa dan negara. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan saat ini, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan ini menjadi jalan tol bagi almarhum langsung ke surga, tidak ada hisab-hisab, dia langsung ke surga. Baik, sudah kita dengar semua. Terima kasih ibu-ibu semua. Tetap ikuti persidangan dan saya minta untuk bersabar sampai dengan putusan pengadilan. Saya rasa itu, silakan berdiri. Bisa berdiri, Bu. Mic-nya taruh di kursi saja. Oke, makasih. Auditor dan para saksi keluar ruang sidang, jangan. Maju satu langkah. Maju satu langkah. Ya. Ya, petugas tanpa penghormatan laporan bisa membawa para saksi keluar ruang sidang, jangan.
kasih. Untuk yang saksi terakhir, Bu siapa? Bu Catherine, dengar suara saya? Hah? Bu Catherine, dengar suara saya? Ya, sudah dinyalakan. Silakan bicara, Bu. Dengar suara saya? Ya, izin. Pak Hakim sudah dengar. Ya, sampingnya siapa itu? Sampingnya Dokter Putu, kebetulan yang sama-sama. Tetapi dalam berkas dan dalam sini saksi hanya satu saja untuk Ada, mohon izin di poin nomor 10 di BAP. di BAP. Iya. Tapi ini yang dalam berkas yang dihadirkan di sini hanya Bu Dr. Catherine saja. Dr. Putu tidak masuk di dalam daftar saksi. Mohon izin tadi saya sudah menyampaikan ke admin yang auditoratnya. Oh, admin tidak bisa, Bu. Admin hanya operator saja. Yang menentukan adalah auditor. Nanti kalau misalnya auditor minta penambahan saksi tambahan, ya silahkan bisa itu kan. Ya, oke. Ini kita keep dulu sambil koordinasi. Kami juga belum isoma. Ibu masih bisa sampai jam 4, Bu. Jam 4 kita periksa. Bisa? Masih ada waktu. Kami isoma dulu sebentar, salat zuhur, salat asar. Bisa, Bu? Sambil Ibu koordinasi apakah Dokter Putu bisa sekaligus jadi saksi? Gimana ya? Halo? Dengar, Bu, suara Ibu, suara saya? Dengar suara saya, Bu? Halo? Oh ya, udah, saya sudah mendengar, mohon izin. Oke. Bisa Kami isoma dulu sebentar, sholat zuhur, ya, sholat siap. asar. Bisa pimpinan sidang. Sambil koordinasi apakah Dokter Putu bisa ikut jadi saksi atau tidak, karena di Ya, dalam siap. berkas hanya Ibu saja yang diajukan. Kalau misalnya diizinkan atau mau jadi tambahan, silahkan nanti kita sumpah dua-duanya untuk jadi saksi satu, saksi terpisah, bukan berdua begitu. Jadi nanti terpisah. Ya, silakan nanti setelah ini nanti akan dihubungi oleh auditor untuk hal tersebut. Kita isoma dulu, nanti jam 4 kita Zoom online lagi. Demikian. Siap. Baik, auditor dengan penasihat hukum terdakwa bahwa kita Zoom sambil Zoom kita isoma jam 4. Ya, enggak usah, langsung bawa terdakwa ke dalam sel. Nanti hadirkan lagi posisi seperti ini. Ya, makasih. Terdakwa istirahat dulu sambil makan. Baik, kesepakatan kita skor dulu. Sidang kita lanjutkan pukul 16.00 untuk melaksanakan isoma. Sidang diskors. Sambil koordinasi tuh. 1 atau 2? Telah selesai dan saat ini sedang istirahat isoma. Tadi setelah mendengarkan keterangan saksi dan juga saksi ahli, keluarga korban juga dihadirkan sebagai saksi tambahan. Dan ini sekarang kita sudah bertemu dengan keluarga dan juga kuasa hukum dari korban. Mungkin Mbak. Mbak, menanggapi sidang. Sebentar. Sini sebelah kiri saya satu. Sini Mbak. Mbak,
Ya. Mbak, menanggapi keterangan ahli dan saksi tadi gimana, Mbak? Ya, kalau menanggapi keterangan ahli dan saksi tadi, apa yang mereka sampaikan itu kan sesuai dengan fakta ya. Apa yang mereka periksa juga, apa yang mereka uji juga itu sesuai dengan permintaan dari instansi Polri maupun TNI. Jadi saya kemudian saksi-saksi yang lain, ya saya rasa ini persidangan ini kan bukan persidangan keluarga loh. Kita ini membuktikan perbuatan terdakwa, dan saya rasa nggak perlu sampai sedetail pelurunya yang di mana, masuknya kemana. Benar, tapi kan ahli tadi dilakukan seperti itu. Tadi pada momen keluarga sujud tadi minta majelis hakim supaya terdakwa dihukum mati, seperti apa nih? Ya itu spontan saja ya dari keluarga, dan mungkin ini saya katakan ini momen yang paling pas karena memang kami kan tidak bisa mendampingi dan tidak bisa menyampaikan keluh kesah secara langsung kepada majelis hakim ya. Ya tentunya melalui saksi hari ini yang memang keluarganya langsung yang tahu dan bagaimana keseharian dari para korban, ya tentunya inilah saat yang pas gitu. Dan kalau tadi sampai ibu sujud, kemudian istri almarhum juga sujud, ya saya rasa itu satu hal yang luar biasa lah, yang spontan memang benar-benar bahwa keluarga ini merasakan kehilangan yang luar biasa. Ini bukan dari kami yang menyampaikan, tapi lebih kepada masyarakat juga, kan kita kan live juga ya. Sudah jelas di dalam persidangan itu lebih banyak kepada menggali pada apa yang dilakukan oleh kepolisian ini tuh terkesan salah begitu, mulai dari SOP penggeledahan, penangkapan, penggerbekan, sampai juga SOP olah TKP gitu kan. Kayak tadi ditanyakan oleh majelis hakim, kenapa kok kamu Inafis sampai malam-malam, itu kan satu pertanyaan yang menurut kami tidak pantas ditanyakan kepada seorang anggota Polri yang mana dia itu bertugas, diperintah oleh pimpinan. Kenapa harus keluar pertanyaan seperti itu? Kenapa pakai tanyakan malam-malam, nggak kelihatan dan lain sebagainya? Itu kan sudah caranya mereka lah, mereka lebih tahu bagaimana melakukan olah TKP. Saya rasa udah terlalu di luar konteks lah gitu. Ini kan persidangan boleh bertanya seperti itu, jam berapa waktu olah TKP itu sah-sah saja. Tapi kalau sampai posisinya aja kenapa harus malam-malam, itu kan harusnya memahami dong kondisi di sana itu kan hutan. Emang kita bisa menjaga menghilangkan kehilangan barang bukti di situ kalau nggak cepat-cepat dilakukan Inafis? Emang siapa yang bisa menjamin selongsong peluru bisa hilang? Siapa yang bisa menjamin di situ keselamatan mereka juga terjaga? Kan nggak ada yang bisa menjamin gitu. Dan tambah lagi, kenapa kok nggak menunggu TNI? Kan sudah dijelaskan sejak awal bahwa para almarhum ini dan anggota Polri lainnya kan tidak mengetahui bahwa di situ ada anggota TNI. Kan sudah diperjelas berkali-kali oleh mereka bahwa mereka tidak tahu gitu. Kenapa harus digali lagi? Kita ini membuktikan perbuatan terdakwa, yang mana terdakwa juga sudah mengakui. Lihat ini 3 orang yang meninggal dunia meregang nyawa dengan cuma-cuma, hanya karena nafsu, hanya karena ingin uang. Tolong majelis hakim lihat pakai hati nurani gitu. Jangan menyudutkan. Kayak tadi ada pertanyaan, ibu tahu dari mana itu uang organ? Ya ibu kan tahu 24 jam dengan bapak. Sudah dijelaskan bahwa ibu ini selalu menemani kemana bapak pergi, siapa saja teman bapak. Harusnya kan majelis hakim juga iba dong. Dan tadi ada pertanyaan tidak iba terhadap terdakwa. Menurut saya ya tidak etis juga pertanyaan begitu. Gimana kalau kita balikan? Andaikan majelis hakim yang berada di posisi mereka gitu. Andaikan majelis hakim yang mendapati musibah ini, apakah serta-merta harus memaafkan dengan mudah? Itu kan kembali kepada keluarga. Nggak bisa kita paksakan juga. Mereka yang tahu bagaimana keluarganya berangkat sehat, keluarganya pergi kerja, izin, sehat, terus pulang sudah tidak ada nyawa. Nah itulah yang kita harus, sisi psikologisnya harus juga diperhatikan oleh majelis hakim ya. Bahwa ini bukan hal-hal biasa, bukan pembunuhan biasa. Ini pembunuhan berencana yang mana menguntungkan satu pihak, yang mana pelakunya sudah merencanakan sejak dari rumah. Nah, itu yang harusnya digali oleh majelis hakim, bukan menggali SOP, kesalahan Inafis, kesalahan otopsi dan lain sebagainya. Menurut kami itu
Bukan itu yang kita mau gitu loh. Harus digali, ya mungkin nanti di keterangan terdakwa kita lihatlah sebagaimana majelis hakim mampu mengungkap dan menggalinya gitu. Dan tadi satu pesan ya Bu, bahwa jangan lagi dibuat isu seolah-olah almarhum ini menerima setoran gitu. Kan tidak ada bukti, harusnya dia bisa membuktikan siapa saksinya, siapa yang melihat, siapa yang mengetahui untuk sabung ayam yang mana gitu. Kalau menunjukkan bukti di Oktober, itu kan jauh dengan Maret kejadiannya. Apa iya setoran dulu sebelum ada perjudian? Kan gitu sih. Masa perputaran ratusan juta setorannya 1 juta atau 100.000 kasih uang kopi, kan nggak masuk di akal juga lah. Gitu. Jadi tolonglah kepada majelis hakim, saya selaku kuasa hukum dari keluarga, saya mewakili dari Pak Hotman Paris, kami ini kepada siapa lagi meminta keadilan ini? Hanya kepada majelis hakim, Tuhan di dunia yang bisa menentukan salah dan benar. Tapi tolong juga jangan tutup hati dan mata kalian. Jangan membela pelaku kejahatan. Boleh kalian bersifat netral, tapi ini menurut kami tidak netral. Mana netralnya? Karena dari awal persidangan, dari mulai penyelidikan, kami ini paling tahu. Dan kami selalu dibatasi ruangnya, tidak bisa diberikan kesempatan untuk masuk. Nah ini faktanya gitu loh. Jadi jangan selalu membenarkan perbuatan terdakwa, selalu mengalihkan perhatian dan pembicaraan ketika ada orang yang ingin mengungkapkan gitu. Dan kami tekankan bahwa anggota Polri itu hanya bertugas. Kalau majelis hakim kurang puas, tanya sama pimpinannya. Mereka tuh bertugas, jangan disalahkan mereka. Harusnya majelis hakim panggil dong Kapolresnya, panggil Kapoldanya, periksa. Itu yang benar. Jangan ditekan terus anggota Polri yang tidak bersalah, mereka kan bertugas. Kalau mereka melawan, instruksi pimpinan juga akan salah. Kan tahu bagaimana aturan di kepolisian dan di TNI. Gini itu aja. Ibu ada yang mau disampaikan? Kami sekeluarga Pak, istilahnya bapak saya kan udah nggak ada, sudahlah nggak usah difitnah-fitnah. Terus saya ingin dihukum mati lah terdakwanya itu. Kami sekeluarga nggak akan memaafkan. Jadi intinya permintaan keluarga ini adalah tolong majelis hakim, benar saya katakan saat ini bersifat netral. Tetapi netral itu bukan berarti karena yang menjadi terdakwa adalah anggota TNI, majelis hakim dari TNI, pengacara dari TNI, kemudian jaksanya juga dari TNI. Jangan berat sebelah. Ayolah, ini negara hukum, undang-undangnya tidak ada yang beda, tetap sama. Hanya aturannya saja yang membedakan. Kemana lagi mereka cari keadilan kalau tidak di sini, gitu ya? Oke Bu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Ya, Bu ya. sama-sama. Sabar Bu, keadilan ditegakkan. Amin. Makan dulu, lapar dia. Belum makan. Ya, itu tadi keterangan dari kuasa hukum dan juga keluarga korban, anggota polisi Polres Waikanan yang ditembak saat penggerebekan judi sabung ayam. Pada intinya, keluarga meminta kepada majelis hakim agar menghukum terdakwa Kopda Bazarsah dengan hukuman mati, dan juga tadi sempat disinggung oleh istri dari almarhum Kapolsek Negara Batin, Ibu Sasnia, mengatakan kalau tidak ingin lagi suaminya itu difitnah, dalam artian mengatakan kalau suaminya menerima setoran dari judi sabung ayam tersebut. Dan tadi juga kuasa hukum keluarga korban meminta kepada majelis hakim agar netral secara senetral-netralnya dan tidak melulu membahas soal SOP dari kepolisian. Demikian Tribuners yang dapat kami sampaikan. Nanti selanjutnya saat ini sedang isoma, nanti akan dilanjutkan kembali dengan keterangan dari saksi ahli Dr. Katrin. Balik kita. Balik kita.
kita akan melanjutkan persidangan kasus Kopda Basarsah setelah tadi mendengarkan keterangan saksi dari Inafis Polda Lampung dan juga ahli dari Puslap Formabes Polri. Tadi sudah sempat di jeda isoma untuk mendengarkan saksi ahli, dan selanjutnya saat ini akan berlangsung mendengarkan keterangan dari ahli, yakni Dr. Katrina Andriani, yaitu dari dokter forensik Polda Lampung. Jadi beliau ini yang akan memaparkan tentang luka-luka yang dialami oleh ketiga korban. Saat lagi kita akan bergabung ke ruang persidangan. MHKes. Iya. Karena bimbingannya Pak Sagala. Jadi saksi satu atau dua? Kenapa bisa dua dia? Yang satunya nggak di BAP? Protestan. Sudah? Belum ya? Tinggal dua. Zoom semua. Sama? Sudah? Suruh masuk cuy.
Tadi kenapa masih 2? Kenapa masih 2? Bu Katrina, siap-siap Bu ya. Siap pimpinan sidang, saya lagi sedang menunggu dalam perjalanan untuk yang izin rohaniawan dari Protestan karena tadi sempat dipanggil mau izin. Oke. Sambil menunggu kita buka dulu sidang ya. Siap pimpinan sidang. Ya. Saya rasa sudah jelas untuk audio sama visualnya. Kita mulai aja. Baik, skor dicabut, sidang dilanjutkan. Saksi terakhir ya, saksi kita tetap saksi 31 ya. Tadi saksi tambahan 32, 33, 34. Gitu ya, PH ya. Baik, Ibu Katrina tadi sudah dijelaskan sama auditor. Untuk saksi hanya keterangan hanya Ibu Katrina saja ya. Siap pimpinan sidang sudah. Ya, untuk Dokter Putu Ada di sebelah saya, izin pimpinan sidang. kapasitas sebagai Beliau pun sebagai pendamping saya dan kebetulan juga pada saat otopsi kami melakukan bersama terhadap 3 jenazah tersebut. ya, oke, mendampingi tidak apa-apa di situ. Tapi keterangan tetap nanti saya minta ke Bu Katrina saja sesuai dengan berkas ya. Nah, tadi tidak ada permintaan dari auditor juga untuk saksi tambahan. Ya. Nama lengkap Bu Katrina? Catrina Andriani. SPFM MHKes. Ya, SPHM, Magister Hukum Konsentrasi Kesehatan. PNS ya? Siap, betul pimpinan sidang PNS. Oh, PNS. Golongan berapa? Saya golongan 3C di RSUD Bobazar. RSUD? Bobazar. Bombasar. Ya, siap. Karena di sini jabatan dokter forensik Kesatuan Polda Lampung. Mitra di BAP tertulisnya Mitra Forensik Rumah Sakit Bayangkara Lampung. Oh, jadi bukan dokter di Bayangkara? Dokter mitra di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Maksudnya mitra bagaimana? Hanya Mitra bukan organiknya, izin pimpinan sidang, dan juga bukan P3K-nya atau ASN-nya. Maksudnya bagaimana?
mitra dikontrak izin pimpinan sidang bukan ASN dan ataupun P3K di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Oh, jadi kalau ada khusus-khusus saja Ibu baru diminta bantuan untuk otopsi begitu? Betul, siap. Oke. Tempat tanggal lahir? Jakarta 6 bulan 2 1978. Kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama? Kristen Protestan. Protestan. Tempat tinggal? Tempat tinggal saya di Jalan Pulau Damar, Gang Sapta Marga, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Baik. Apakah sudah datang yang rohaniawannya? Izin pimpinan sidang, ini saya lagi tanyakan juga, memang dari sebentar bisa menunggu lagi sekitar 10 menit pimpinan sidang izin. Kalau yang selain rohaniawan di situ, yang penting ada Alkitab saja. Di sini yang standby hanya rohaniawan dari Hindu, izin pimpinan sidang. Bukan, Alkitabnya ada? Alkitabnya menggunakan Alkitab elektronik, izin. Maksudnya bagaimana? Alkitab unduhan, Alkitab di elektronik di HP. Di HP? Iya, Bagaimana bisa? memang adanya yang di kami elektronik yang di HP untuk Alkitabnya. Iya, di HP kan isinya macam-macam, ada file-file lain. Masa jadikan Alkitab? Kalau begitu tunggu sebentar, izin pimpinan sidang supaya nanti bidangnya yang akan mencari Alkitabnya, pimpinan sidang. Baik, 10 menit saya tunggu. Ya, siap. Sidang skors.
Bu Katrin. Ibu Katrin. Ibu Katrin. Ya. Bagaimana? Pimpinan sidang. Masih belum? Sudah 11 menit ini saya menunggu. Masih belum sampai izin pimpinan sidang untuk Alkitabnya karena tadi saya minta dikirimkan di rumah sakit tidak sedia untuk yang Alkitab izin. Ya. Keterangan Ibu ini sangat kami perlukan di sini, terutama untuk penjelasan tentang visum et repertum yang Ibu buat itu, hasil pemeriksaan dari tim. Nah, akan lebih baiknya dan lengkapnya apabila Ibu bisa hadir offline di Palembang. Siap, kami akan mencoba usaha kalau untuk hadir offline Senin depan. Senin depan. Baik, kami akan sampaikan ke pimpinan Rumah Sakit Bayangkara Ruwajurai Lampung, izin pimpinan sidang. Ya, nanti akan ada surat panggilan lagi dari auditor untuk hadir lagi Senin depan secara offline. Siap. Bisa? Kami sampaikan ke pimpinan Rumah Sakit, izin pimpinan sidang. Ya, dan supaya kan bisa. Ini undang-undang, ini semua masyarakat Indonesia menanti ini. Tinggal saksi terakhir Ibu saja ini, yang semua sudah diperiksa. Ini kita dari Izin pagi siap, tadi. Pak, pimpinan sidang. Dari pagi kita tadi sidang sampai dengan hari ini, dengan sore ini, masa menunggu Alkitab saja lama sekali. Dan keterangan Ibu sangat diperlukan sekali untuk menjelas terang perkara ini. Ya, lebih bagus, lebih baik Ibu bisa hadir lagi secara offline di pengadilan secara langsung hari Senin tanggal 7 Juli. Ya, nanti akan surat panggilan sehingga mulai dari sekarang mungkin bisa lapor lisan dulu untuk pimpinan Rumah Sakit Bayangkara sehingga nanti untuk tugas-tugas bisa dihandle yang lain dan Ibu bisa hadir secara offline di Pengadilan Militer Palembang. Ya, pimpinan sidang. Baik, saya buka dulu sidang tadi karena saya skors, sidang dilanjutkan, sidang skors dicabut. Baik, para auditor, penasihat hukum, terdakwa dengan hadirin bahwa ada hambatan kendala teknis dan ini dinamika di lapangan yang tidak bisa kita hindari dan alangkah lebih baiknya karena pentingnya keterangan dari ahli karena yang bersangkutan ini Bu Katrin ini yang melaksanakan otopsi dari ketiga korban. Betul begitu Bu ya? Betul pimpinan sidang, kami berdua pimpinan sidang. Ya. Akan lebih jelasnya apabila bisa menjelaskan langsung di dalam persidangan karena itu berkenaan dengan luka yang dialami oleh korban, bagaimana modelnya, bagaimana bentuknya, sehingga kita bisa menyimpulkan arah tembakan itu dari mana, kemudian jaraknya tembakan dari mana, kemudian yang menyebabkan kematian itu apa. Nah, sangat penting sekali Bu, karena pasal pembunuhan ini kan harus dibuktikan secara clear bahwa yang meninggal, yang menyebabkan meninggalnya seorang itu karena apa. Nah, sehingga harus jelas dan clear. Saya rasa itu kita akan panggil ulang untuk keterangan dari Ibu Katrin, ahli dari Rumah Sakit Bayangkara, untuk bisa hadir secara offline di Palembang, di Pengadilan Militer Palembang hari Senin depan 7 Juli 2025. Sepakat ya auditor ya? Dari penasihat hukum? Ya, sekaligus tadi yang mau memanggil ahli tambahan, mau memanggil ahli dari penasihat hukum, dimonggo tanggal 7 sekalian ya. Ya, jadi nanti agenda
Kita nanti ahli Bu Katrin, kemudian nanti dari PH sekaligus pemeriksaan terdakwa tanggal 7 Senin depan. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Silakan Bu Katrin bisa meninggalkan Zoom. Dari pihak terdakwa akan menghadirkan saksi juga dari ahli, sehingga kita tidak bisa lanjutkan persidangan hari ini, kita lanjutkan Senin depan ya. Terdakwa nanti hadir lagi, lapor petugas untuk Senin depan hadir di pengadilan ini ya, dalam keadaan sehat ya. Oke. Auditor dan bawa terdakwa keluar ruangan sidang, kerjakan. Keluar. Kerjakan. Kepada Hakim Ketua. Hormat. Tegak. Hadap kiri. Maju. Untuk memberi kesempatan auditor militer dan penasihat hukum untuk memanggil saksi selanjutnya, sidang ditunda, dilanjutkan Senin depan tanggal 7 Juli 2025. Sidang ditunda. Tribuners, untuk persidangan hari ini tadi majelis hakim telah menutup persidangan. Tadi rencananya saksi ahli yakni Dr. Katrina dari Forensik Polda Lampung akan menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan perkara Kopda Basarsah sebagai saksi ahli, dan untuk karena masih menunggu, akhirnya majelis hakim menunda persidangan dan akan dilanjutkan pada tanggal 7 Juli mendatang dengan agenda keterangan saksi ahli Dr. Katrina. Demikian Tribuners yang dapat kami sampaikan.